ya waktu malah apa 16 orang waktu 11 orang 11. Oh 11 orang hari mualaf sedunia itu 11 orang. Wis 11. Wow. Belum lagi yang Pak Sugi yang mualafin itu. Terus Bang Alif juga udah mualaf, Bang Alif yang anak muda itu, Ustadz Miftah yang mualafin gitu. Udah banjir mualaf ya. Iya. Iya banyak yang mualaf. Bukan lumayan, alhamdulillah banyak hidayah. Amin. Tadi mams ya kan yang tadi. Mungkin Bang Zul bernarasi dulu lah Bang Zul. Makanya lah Gisel. Nanti kalau Apa? Nanti Suaranya kecil Bang Zul. Nanti kalau udah ada hotel Mel baru masuk menyusup. Baikkan dulu Mel. Udah lama nggak debat. Oh ini nih naik itu. Udah mulai nih. Ledak leduk. Aduh. Banyak petasan, tunggu dulu lah. Entah apa ngebuang-buang uang ya, beli petasannya loh. Mending disumbangin ke orang yang kena musibah gitu ya, uangnya. Entah apa-apa mereka ini. Mahal gitu yang gede itu, puluhan juta guys. Tuh, kedengeran nggak? Tuh, kedengeran nggak? Meleduknya. Cari momen memori. Gede banget. Wah. Lalu bagaimana yang terjadi di sorga? Dia bilang begini. Di Bun-Bun. Nah, itu sebelum. Karena Yesus sudah tahu dia itu diutus ke dunia ya untuk menyelamatkan umat dari dosa. Di Matius 1 ayat yang ke-21 pun menceritakan tentang ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, kata malaikat. Ini bukan manusia yang berkata ya, tetapi malaikat yang berkata kepada Yusuf. Nah, semua ini kan kalau diceritakan tentang itu
merujuk kepada anak manusia, kepada Yesus, kepada pokoknya tidak ada lain selain Yesus. Kalau saya baca di Bible ini. Ya emang anak manusia bro, emang. Iya, memang. Tapi yang bukan saya apa ya? Kok anak manusia dituhankan begitu kan? Ya iya itulah salahnya kalian. Itu Udah tidak tahu bisa, dia. Ya oke. Udah tahu. Tetapi di sini Bang, malaikat berkata, ya malaikat di sini berkata bahwa Lukas pasal 2 ayat 11, Iya. hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di sini sudah dia menyebutkan itu adalah Tuhan. Tuhan ya. Tapi ketika Allah itu ingin Ya, mengangkat satu tentang- manusia, Nah inilah kadang sebentar Gembala. Mhm. Coba sabar dulu, Bang Rio kan belum selesai itu. Sabar dulu. Oke. Sabar Gembala. Ya bertentangan bro dengan pernyataan yang malaikat Gabriel itu juga. Tangan kayak mana sih Bang? Ya sedangkan di Lukas itu mengatakan hari ini telah lahir Tuhan, ya kan? Nah, malaikat Gabriel mengatakan ke ibunda Maria itu, Mhm. kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki gitu. Nah, ini yang lahir ini anak manusia atau Tuhan gitu loh. Mana? Yang kami kenal itu anak manusia yang disebut Mesias atau Kristus itu Abang, yaitu Yesus sebagai anak Allah. Yesus sendiri berkata, ya, saya juga berulang-ulang kali ya kalau saya diskusi sama saudara kita yang lain, bahwa saya bilang begini, kata orang ya, mana ya pernyataan Yesus sebagai Tuhan? Tidak ada perkataan Yesus. Nah, saya bawa di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu katanya. Sekali lagi orang-orang Yahudi mau mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang ku perlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab mereka, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena satu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya manusia, seorang manusia Ya, saja. itu. Nah, orang Begini, manusia saja. menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Iya. Yesus kepada mereka, tidakkah Iya. ada tertulis dalam kitab Bro. Taurat, kamu, aku Iya telah bro, berfirman. sedikit aja, titik aja. Kan di situ kan Yesus kan mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Lalu apa? Apa kebijakan orang-orang ahli Taurat dan Farisi? Justru kata orang-orang Yahudi itu, kamu sudah menghujat tuh apa Allah gitu, karena kamu sudah menyamakan dirimu dengan Allah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya dilempari batu. Pernyataan orang-orang Yahudi, sebagian dari orang Yahudi itu, kamu itu hanya seorang manusia. Seorang manusia gitu. Makanya aku bilang, itu pada zaman itu, konteksnya pada zaman itu, orang-orang Yahudi itu mengerti kalau Yesus itu bentuknya memang kamu itu manusia. Ya, Betul, tapi apa saya pernyataan Yesus katakan, apa, Bang? sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia gitu. Itu loh. Lanjut Bang Zuma, ada Bang Zuma. Ya? Bagaimana, Bang? Bang Zuma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Bang Suma. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Lanjut, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya ya Bang, wabarakatuh. aman. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman. Bentar ya. Saya terpental ya? Atau Nggak. ada yang enggak? Lanjut, Bang. Oke. Jadi gini saudara, ada satu hal yang perlu dipahami terkait dengan materi ini. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat muncul, pergi ke seluruh dunia,
tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Nah sekarang bagaimana dengan Kristen yang bertahan bahwa Yesus itu Tuhan? Kenapa saudara-saudara kita Kristen bertahan Yesus itu Tuhan? Di gereja mereka menyembah manusia Yesus ini. Disebabkan karena memang Kristen ini jangankan akal manusia. Di dalam surat Paulus itu sudah dikatakan bahwa 2 Korintus 10 nomor 5, Paulus ini membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Jadi Paulus merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Lalu Paulus menggiring pikiran dan menaklukkan pikiran manusia itu kepada Kristus. Jadi ketika kita menjadi Kristen, akal mati. Jangankan akal kita sebagai manusia, kata Paulus nih, pengetahuan Tuhan pun itu dirubuhkan untuk mengajak manusia menuju kepada Kristus. Jadi ketika kita menjadi Kristen, sekali lagi, jangankan akal kita, di mana akal ini adalah alat untuk mengetahui pengetahuan Tuhan, ketinggian pengetahuan Tuhan pun dirubuhkan untuk menggiring kita menuju kepada Kristus. Jadi jangan heran kalau saudara kita Kristen, Islamnya menggunakan akal, Kristennya akal-akalan. Kenapa? Karena Kristen itu sudah terlanjur mempertuhankan Kristus, maka apapun ceritanya harus punya alasan meskipun alasan itu tidak rasional. Itu data di dalam 1 Korintus 10 nomor 5. Makanya setiap kita berdiskusi dengan saudara kita Kristen tidak pernah nyambung. Kenapa? Kita pakai akal, mereka akal-akalan. Kenapa mereka akal-akalan? Karena jangankan akal manusia, pengetahuan Tuhan aja itu dibinasakan untuk kemudian menggiring kita untuk doktrin dogma kepada Kristus Yesus. Bang, abang Inilah tidak yang tahu terjadi. apa bang? Saya mencoba untuk merangsang Anda mendengarkan pernyataan saya supaya nanti Anda Kalau abang menjelaskan, mau ceramah, saya turunlah. Anda menguraikan, Anda menangkap apa yang saya sampaikan, lalu Anda tanggapi. Silakan. Kata abang tadi, kami tidak percaya Yesus itu manusia. Kami percaya Yesus itu manusia. Kalau Dia sendiri bilang percaya, seorang manusia akan bangkit. apakah Anda menyembah manusia? Yesus itu sebagai manusia. Ya, saya ulang lagi. Ya. Apakah Anda mempertuhankan Dengar dulu, manusia? dengar dulu. Abang ini terlalu memakai ayat yang abang tidak paham sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sama Yohanes 1 ayat 14 itu firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Pertanyaan Kalau- saya, kalau manusia menjadi Tuhan, apakah Anda menyembah manusia? manusia yang mana yang kami sembah? Jawab aja, Bang. Enggak. Apakah Anda menyembah saya manusia? Tanya, yang kami sembah ini adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Anda menyembah manusia? Saya bukan menuhankan manusia, tetapi saya tahu bahwa bukan Tuhan menuhankan itu menjadi manusia. Dengan kata lain, Anda adalah antikristus karena Yesus Anda tolak Tidak. menjadi manusia. Saya begini ya, saya tahu ya Yohanes 1 ayat 14 di situ firman telah menjadi manusia. Ya, sekarang firman Tuhan menjadi telah manusia. Dengar dulu, Menjadi Bang. manusia Tuhan kan? telah menjadi manusia. Menjadi Bukan manusia kan? manusia menjadi Tuhan. Menjadi manusia kan? Menjadi manusia. Tuhan Iya, menjadi dulu manusia. menjadi Sekarang manusia. apakah Anda menyembah manusia? Oh. Yesus itu Tuhan. Iya, sekarang apakah Anda menyembah manusia?
Yesus itu Tuhan. Yang datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Iya, Yesus itu Tuhan, saya bilang. Di mana dalilnya Yesus Tuhan? Ya saya sudah bilang Yohanes 1 ayat 1. Itu Yohanes bukan 1 ayat 14. itu bukan Yesus, itu firman. Abang lahir kapan? Abang lahir kapan? Saudaraku, inilah yang saya katakan. Jangankan pemikiran Coba saya abang sebagai bantah. manusia Anda matikan. Firman Tuhan aja, pengetahuan Tuhan aja Anda lumpuhkan. Bukan lumpuhkan. Abang sendiri yang hendak mengerti dengan ayat ini. Abang Saya ulang lagi. Apakah Abang Anda mengerti dengan menyembah ayat manusia? ini. Apakah Anda menyembah manusia? Abang mengerti gak firman menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Tuhan. Coba pemikiran abang. Pemikiran abang itu dibuat terbaik. Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia, bukan Di mana manusia menjadi dalilnya Tuhan. Tuhan menjadi Yohanes manusia? 1 ayat 14. Oke, kita baca. Yohanes 1 kita baca ayat ya. 14. Oke, kita baca ya. Oke, baca. Firman telah menjadi manusia. Firman itu menjadi dan manusia. diam di antara Oke. kita, dan Baik. kita telah melihat kemuliaannya, Baik. yaitu kemuliaan yang telah diberikan Baik. kepadanya, yaitu sebagai anak tunggal Bapa. Oke. Anak tunggal Bapa, penuh kasih Oke. karunia dan kebenaran. Sekarang Mana ketika bantahan abang? Coba cari ayat yang selain dari ini. bicara sendiri kayak gila ini orang. Bukan gila. Ketika Anda Abang nggak tahu bernarasi, ayatnya ketika Anda fungsinya bernarasi, aduh bicara sendiri dia. Udah, ampun saya Bang. Saya kalau berbicara dengan orang yang bicara sendiri, saya angkat tangan. Iya, karena abang bicara curhat dari tadi, saya enggak butuh orang curhat. Tolong Kalau ada tunjukkan. datanya, Itu kan kalau bicara ada sendiri datanya, kan? firman itu bukan Tuhan, jelaskan sama saya, mana firman itu tidak Tuhan. Oke, Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4, saya Ya. cari. Nah, firman bukan Tuhan ya, firman bukan Tuhan ya. Iya. Oke. Apa bunyinya? Ya bacalah. Oh, abang yang bawa. Saya bawa data, saya baca. Oh. Abang bawa data, abang yang baca. Oh, tadi kupikir mau baca gitu loh. Jadi gini, dikatakan di dalam Matius 4 nomor 4, manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yang saya tanya, firman itu bukan Tuhan, cari datanya. Ya itu tadi. Tidak nyambung abang ini. Kok Tidak nggak nyambung? nyambung. Kok enggak nyambung? Firman Gini- yang gini saja, menjadikan Bang manusia. Michael. Gimana sih? Firman yang Bang Michael gini aja, sebenarnya kalau dia bisa komparasi Yesus itu sebagai manusia, lalu Yesus itu sebagai, bisa dia membedakan mana Quran, mana firmannya yang di buku itu, ya sederhana ya gitu saja. Oke, baik. Firman itu apa? Firman itu apa dalam bahasa Yunani? Firman itu logos. Oke, logos. Kita baca Sama kisah para rasul rema. 1. Jangan bicara sendiri. Dan juga- Aduh. Bukan bicara Kenapa sendiri. Kamu Kenapa Kristen bertanya begini? firman itu apa? Logos. Bukan kata. Oke, menurutmu Logos, firman logos, itu kan? apa, Bang Juma? Perkataan. Logos, rema, grafe. Itu kalau di kami. Iya. Kalau di Bang Juma, Perkataan. Kehendak. perkataan. ide. Berarti ketika Allah menyampaikan Kehendak. Oke, berarti Perkataan. kalau perkataan. Ingat, perkataan itu tulisan atau suara? Perkataan itu adalah lisan. Lisan. Berarti Iya. Quran bukan kitab wahyu Tuhan. Karena kamu bilang tadi suara. Mana ada Perkataan. suara di Quran? Perkataan Pernah dengar lisan. suara di Quran? Bicara sendiri ya Allah ya Karim. Pertanyaan saya sama Bang Michael Bicara atau sendiri, Bang Api Allah aja. ya Karim. Bang Api, di dalam Quran ada suara Bang Api? Bicara sendiri ya Allah ya Karim. Bukan bicara sendiri. Ini Pertanyaan hostnya saya saya di turun Quran. kalau nggak bisa tertib ini manusia-manusia kambing ini. Sabar Bang, makanya Bang ini saya atur Bicara Bang. sendiri mereka, bicara sendiri. Oke, saya terima di Quran ada suara. Bicara sendiri mereka soalnya.
Ada nggak Kristen yang sedikit kayak Kasih manusia data gitu, sama yang saya kayak gini? bang, kasih data lah sama saya bahwa firman itu bukan Tuhan. Coba kasih data sama saya satu saja, firman itu bukan Tuhan. Michael, kamu noise coba dulu. Iya, ludahnya aja semua Gini, gini. ini Kristen bodoh kayak gini. Iya, pertanyaan saya Dibuang tadi aja Bang ke neraka. Juma, Oke, Bang. tadi Turunkan, bagus. Nah itu, Anda kalau mau berdiskusi, kita ganti-gantian bicara. Tapi kalau Anda seperti pantat ayam, mending Anda di gereja gitu loh. Ya coli berjamaah dengan pendeta aja. Jangan di sini, nggak bagus. Orang mau memberikan edukasi, ketika orang ngomong, Anda ngomong, kan gitu. Ya, jadilah orang Kristen yang 2026 ini berakal. Tapi bagaimana mungkin berakal, ya kan ya? Di dalam kitabnya saya udah utarakan tadi, saya utarakan 2 Korintus 10 nomor 5. Ajaran Paulus itu membinasakan pemikiran manusia. Itu dalil. Itu dalil membinasakan pemikiran manusia, bahkan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Jadi pengetahuan Tuhan dirubuhkan demi untuk menggiring manusia, menawan manusia menuju kepada Kristus. Saya ulang dalilnya, 2 Korintus 10 nomor 5. Ajaran yang diajarkan oleh Paulus mengatakan, kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi ajaran Paulus itu berdasarkan 2 Korintus 10 nomor 5, akal, pemikiran, kecerdasan, kepintaran itu dibinasakan, ditiadakan. Dibinasakan itu dimatikan. Jadi akal, kecerdasan dimatikan. Bahkan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Demi apa? Demi menggiring manusia kepada Kristus. Jadi jangan pernah berdiskusi berharap bisa kemudian Anda menang dengan umat Islam. Karena agama Anda memang didasari kepada mematikan akal, bahkan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Makanya tadi saya mengambil data di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa itu? Siapakah antikristus itu? Antikristus adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Nah, saudara mengatakan saya percaya. Oke, kita dengarkan dari mulutnya percaya. Hari Minggu kalian menyembah siapa? Menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Bukan. Nah, berarti Anda menolak Yesus datang sebagai manusia. Katanya Yesus datang sebagai manusia. Terus kenapa Anda tuhankan? Kami tuhankan karena dia adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Mana dalilnya? Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, dalilnya mana? Oh ada bang, Yohanes 1 nomor 1. Apa katanya? Yohanes 1 nomor 1 itu kan firman bersama-sama dengan Tuhan. Nah, firman yang bersama-sama dengan Tuhan bukan Yesus. Bukan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalam, apa itu? Sifat-sifat berkata-kata yang ada pada diri Tuhan. Contoh, Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 6, nomor 9. Jadi Tuhan itu bersama dengan kehendaknya. Ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata. Sifat berkata inilah yang disebut kalam. Seperti Bang Suma memiliki sifat kemampuan berkata-kata. Tidak seperti batu. Menurut panca indera kita, batu tidak bisa berkata-kata. Tapi Suma bisa berkata-kata. Kemampuan berkata-kata Suma itu melekat bersama-sama dengan Suma. Tidak bisa terpisah. Tapi kata-kata yang keluar dari Suma itu bukan lagi Suma. Itu adalah pribadi baru. Jadi saudara Kristen harus paham di situ. Makanya di data nomor 14-nya dikatakan, dan firman itu telah menjadi daging. Kenapa bisa firman itu menjadi daging?
Karena Tuhan berkata, Maria, aku hendak membuat engkau hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi nggak? Terjadi. Maka dikatakanlah firman itu telah menjadi daging. Tuhan berkata, wahai Marta, hamil. Itu perkataan Tuhan yang berasal dari sifat yang bersama-sama dengan Tuhan, yaitu kemampuan berkata. Apa kata Tuhan? Marta, hamillah kau, lahirkan seorang anak bernama Bom-Bom. Begitu Bom-Bom lahir, maka pernyataan oleh penulis yang menyimak keadaan itu, apa kata penulisnya? Dan firman itu telah menjadi Bom-Bom. Itu bukan berarti yang berkata itu menjadi Bom-Bom. Contoh, misalnya Bom-Bom berkata, aku ingin makan babi. Bom-Bom berkata, aku ingin makan babi. Nabi Zuma. Lalu, apakah Bom-Bom berubah menjadi babi? Tidak. Tetapi kemudian Bom-Bom ke pasar beli babi. Lalu dikatakan kemudian firman itu telah menjadi Bom-Bom makan babi. Begitu saudara, bukan Tuhan menjadi daging. Wah, Tuhan pula jadi daging. Ada aja kalian ini. Makanya ketika pernyataan saya ini bisa minta dibuktikan, saya buktikan. Apa kata Yesus? Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, terbukti kan? Bukan firman yang menjadi Yesus. Maksudnya bukan Tuhan yang menjadi Yesus. Kenapa? Karena ketika dia menjadi Yesus, dia berkata, So tahu kau Zuma, terlalu banyak longor. Dia berkata, Anda pahami aja dulu, Anda pahami dulu, habis itu Anda angkat tangan, Bang Suma boleh nggak saya tanggapi? Gitu. Jangan ngamuk. Ini tahun 2026, jangan ngamuk. Anda tinggal angkat tangan, Bang Zuma, boleh nggak saya tanggapi, Bang? Gitu loh. Nah, sekarang Yesus datang. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku. Kalau dia adalah firman yang bersama-sama dengan Tuhan menjadi daging, maka sang daging akan berkata apa? Source sendiri Bang Cuma. Kamu bisa ini nggak right? Karena kamu di bawah dulu dah. Aduh. Tertib dulu. Dah, memang kamu Cuma kan dari kemarin nggak bisa diatur. Lanjut Bang Cuma. Andai saja Yesus itu adalah firman yang bersama-sama dengan Tuhan turun ke bumi menjadi daging, apa kata Yesus? Aku datang menjadi daging atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu kehendaknya cuma satu. Tidak mungkin pada diri Tuhan ada dua kehendak yang berlawanan. Maka ketika Yesus turun menjadi manusia, apa kata dia? Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Dia yang mau menciptakan aku. Berarti aku bukan Bapa. Aku bukan Sang Firman. Aku adalah manusia, 100% manusia yang lahir tercipta karena instruksi firman dari Tuhan. Maka dikatakan firman itu telah menjadi daging. Kehendak Tuhan itu yang datang kepada Maria agar Maria hamil dan melahirkan manusia tanpa ayah benar-benar terjadi dan telah menjadi daging. Selesai. Kenapa kalian tidak bisa sampai kepada pemahaman itu? Karena Paulus sudah mengatakan bahwa aku atau kami membinasakan pemikiran manusia. Lah kalau pemikiran kalian sudah binasa, bisa nggak kalian berpikir? Ya nggak bisa. Bisa nggak manusia yang mati akalnya menuhankan kemudian kodok? Bisa. Inilah yang terjadi. Karena kalian punya akal sudah mati, sendal jepit pun, kalau kalian didoktrin untuk menuhankannya, kalian tuhankan. Meskipun sandal tersebut sudah putus karena Pak Bom-Bom pakai main futsal. Paham? Gitu saudara-saudara. Silakan saudara Kristen yang mau belajar. Oke, saya mau sapa dulu nih Bang Billy. Oh iya, ada Afi Billy, Masya Allah. Di sini
pakai Muhammad segala. Si Baron, selamat malam. Bang Ivan Paris nih Islam atau Kristen bang? Malam. Bang Ivan Paris. Iya. Jeddah itu. Selamat malam. Ya Baron, apa yang mau ini kan Baron? Dibincang-bincangkan Bang Ivan Paris monitor. Bang Ivan Paris. Selamat malam bang, selamat tahun baru bang. Iya, selamat tahun baru. Abang nih Islam atau Kristen bang? Salam kenal bang ya. Kita Kristen bang. Wih mantap, pede kali. Oke, mungkin Bang Ivan Paris tadi udah menyimak di bawah sebelumnya apa yang dipaparkan oleh Bang Zuma. Saya tanya dulu nih. Tadi nggak sempat tadi bang. Ya. Nggak sempat. Ya. Kalau kata Bang Zuma itu aku cocok aja lah. Cocok sama Bang Zuma. Cocok semua bang. Tuhan itu cuma satu bang, sama aja. Silakan. Tuhan yang satu ini bisa nggak menjadi bukan Tuhan bang? Aduh, Bang Ivan. Iya. Coba itu dijauhkan dulu dari anak-anak kecil bang, nanti kebenak bang. Maksudnya gimana? Ini di sini bisi loh bang, makanya nggak dengar. Makanya aku diam aja. Oh Ya gitu. bang. Nah, di sini bisi bang, suara anak-anak gitu. Ya, mau bertanya atau gimana tadi? Tujuannya lah apa bang? Aku mau dengar aja bang, aku nggak mau bertanya bang. Yang mana yang bagus, disitulah kita bang. Ya jadi orang teman-teman kita Kristen pun mengakui Tuhan itu satu. Nah, Tuhan yang satu ini bisa tidak menjadi bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang satu ini menjadi bukan Tuhan, maka tak ada lagi Tuhan, karena Tuhan cuma satu. Ketika Tuhan yang satu ini menjadi kodok, Tuhan kita hilang, habis. Karena udah jadi kodok. Maka sejatinya Tuhan yang satu ini itu tidak bisa kemudian menjadi bukan Tuhan, kecuali penyembah dewa-dewi, penganut ajaran Roma Yunani. Ketika Tuhan mereka menjadi manusia, masih ada Tuhan cadangan. Ketika Tuhan mereka mati, masih ada Tuhan cadangan. Itu ajaran pagan. Nah, kalau Tuhan kita satu, benar-benar satu, maka jangan pernah dinodai kesuciannya Tuhan yang satu ini menjadi bukan Tuhan. Contoh, ketika Tuhan kita berubah menjadi manusia. Nah, Tuhan kita mana? Nggak ada lagi. Karena udah jadi manusia. Maka dari itu dikatakan dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7. Orang yang antikristus dan orang penyesat itu adalah yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Jadi kalau ada rumah ibadah, di mana dalam rumah ibadah itu menyembah kepada Yesus, berarti itu rumah ibadahnya antikristus. Karena mereka mengingkari kemanusiaan Yesus. Buktinya dia menuhankan. Berarti dia mengingkari kemanusiaannya. Dengan demikian mereka adalah antikristus. Begitu saudara-saudara. Nah ini ada saudara Rai. Saudara Rai. Bisa. Bang, sebentar Rai. Dengarkan saya Rai. Saya selaku pemilik room, saya host, tolong kita sama-sama jaga room ini untuk diskusi dengan baik Rai ya. Karena sudah 800 penonton, kita sebisa mungkin mengedukasi penonton yang di bawah. Ya Rait ya, saya minta kondusivitasnya, oke? Iya, tapi saya minta juga waktunya juga durasinya. Kamu juga harus meminta supaya saya ini, saya juga meminta kamu durasinya juga. Ya, kamu harus kalkulasi. Rait, kamu tidak ada kapasitas untuk mengatur saya di sini, ya? Oh begitu. Berarti durasinya sudah pasti cuma 10 menit, saya 1 menit, begitu? Bukan. Saya tanyakan dulu. Bukan kan? Kamu boleh bicara maksud 10 menit. Bahkan kau bicara sampai 1 tahun pun non-stop itu. Coba lah kan. Nah, coba bicara sendiri kan. Coba lihat. Ini yang saya tidak suka. Maksudnya gini saudara. Anda boleh ngomong 1 tahun non-stop.
tapi berisi gitu loh. Berisi. Kalau masalah kita berisi dengar. atau tidak, Juma, bukan otakmu juga yang menyatakan, bukan Oke, otak saya. kalau begitu kita mulai. Nah, gitu. Kita mulai. Jangan terus Pertanyaan merasa saya. otaknya dulu Pertanyaan gitu saya ya. sederhana. Iya, masih jangan terus- panjang. iya. Manjang lagi, panjang terus. Saya panjang terus. yang mas, kamu yang bernarasi, harusnya saya yang bertanya. panjang kali. Kita berdiskusi. Tema Oke, kita, oke. apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi bukan Tuhan? Tuh, silakan. Right, saya minta Oke. fokus pada substansi pada pembahasan malam ini ya, jangan kemana-mana. Oke, silakan Right. Oke, durasinya ingat host. Jadi namanya juga Tuhan Juma, ya. Tuhan itu sudah pasti yang pertama kekal, sepakat ya. Kekal itu berarti tidak berawal, tidak berakhir boleh. Atau sudah ada sebelum segala sesuatunya ada atau tidak akan berakhir apabila segala sesuatu ini berakhir, itu maknanya kekal. Lalu sudah pasti dia kekal. Pertanyaan saya, kalau terkait firman tadi, kalau firmannya Allah itu, kalamnya Allah itu kekal atau tidak, Bang Juma? Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi bukan Tuhan? Saya sudah bilang kekal, Juma. Bisa nggak Saya paham tidak kamu tanya arti kekal. Saya tidak tanya itu. Saya sudah bilang Ini kekal, yang ku kalau bilang. kamu Ini yang paham. aku bilang akal tidak berfungsi gitu. Nah, maafkan, arti kekal saja Juma tidak tahu, coba yang di bawah. Bisa ndak Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan? Itu loh pertanyaannya. Kalau sudah jawaban saya kekal, kayaknya yang anak SD yang bukan beragama pernah belajar kekal pun tahu arti kekal. Waduh, gimana teman-teman? Nah, manusia inilah kayak gini kan kenapa Juma, bisa kan? ada di Indonesia manusia kayak gini? Coba Bang Api, saya sudah jawab kekal. Ini Saya artikan tidak kekal. berbicara mengenai Tetap- kekal atau tidak kekal. Kenapa? Yang kita Kan? bahas di sini adalah apakah Harusnya- Tuhan yang kekal itu, apakah Tuhan yang kekal itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Itu loh. Namanya kekal, Juma, kekal tidak Astagfirullahaladzim. pernah berubah, tidak. Oke, saya introduksi sedikit. Kio lagi Right. Apakah Tuhan yang kekal itu bisa berubah menjadi Bukan Tuhan. Kekal itu Api, sekali lagi nggak apa-apa. Saya Aduh. ulangi jawaban saya. Nah kan, tengoklah Juma. Aduh, kurasa karena nggak paham arti kekal Juma saya ini. tidak berbicara tentang kekal tidak kekal. Kita Pertanyaanmu berbicara kan mengenai sudah tentang terjawab. berubah. Di dalam Saya kitab bilang Maleakhi. kekal itu tidak pernah berubah, Di akan terus dalam- ada dan di akan dalam- seperti di dalam itu. kitab Maha kuasa Maleakhi. akan. Nah, Di berarti dalam Juma ini kitab nggak Maleakhi. tahu apa rupanya arti kekal. Di Mungkin dalam kitab- Allah nggak kekal kurasa ya, jadi kamu kurang paham mungkin ya. Di dalam Tidak kitab pernah disebut. Di dalam kitab Maleakhi 3 nomor 6 bahwa dikatakan begini, bahwasanya akulah Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini firman Tuhan kan menurutmu kan? Nah sekarang, bisa nggak pencipta langit dan bumi yang maha kekal ini berubah menjadi bukan Tuhan gitu loh? Juma, namanya kekal tidak pernah berubah. Gimana Oke. sih menjawabnya lagi Juma? Ini coba yang di bawah coba. Oke. Berarti Tuhan itu tidak pernah berubah menjadi manusia, betul? Berapa kali saya jawab Juma, pertanyaan yang sama bolak-balik. Apakah Allahmu tidak pernah disebut kekal sehingga Berarti, kamu tidak memahami jawaban apakah saya? Tuhan yang kekal itu bisa menjadi tidak kekal? Tidak bisa. Nah, bisa nggak Tuhan menjadi manusia yang tidak kekal? Tidak pernah menjadi manusia di dalam pengertian berubah substansial. Firman tetaplah firman karena sudah kekal. Udah Anda turun, Anda turun. Nah. Anda di bawah. Nah, kan tengoklah Anda di Juma, bawah. karena dia nggak Anda di sanggup bawah. mengapi. Anda Nah, di dia kan nggak bawah. paham. Lebih baik Anda di bawah. Kata menjadi di sana, Ke harusnya kamu nanya sama ke saya Juma. gereja, Anda colok Kata papan menjadi di pendeta, sana bagaimana habis itu Anda pengertiannya, isap Juma? jari Anda gitu loh. Jangan di sini. Kan, ini Jangan di Juma. sini. Lihatlah ya yang di bawah. Jangan di sini, kawan. Di sini bukan tempatnya orang gila. Di sini tempatnya orang waras. Kenapa Anda bisa berpikiran seperti itu tadi? Ya itu tadi. 2 Korintus 10 nomor 5.
kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan, kami menahan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Hanya gara-gara ingin menuhankan Kristus, Anda mematikan akal. Bahkan pengetahuan Tuhan, Maleakhi 3 nomor 6, Anda matikan. Kenapa? Karena Anda menggiring kepada Kristus. Kasihan kalian. Benar-benar kasihan kalian ini. Pertanyaannya sederhana. Bisa tidak Tuhan yang maha kekal ini berubah menjadi bukan Tuhan? Ingat, ketika manusia itu bukan Tuhan. Ketika hewan itu bukan Tuhan. Ketika tumbuhan itu bukan Tuhan. Nah, 2 atau 3 unsur ini bisa nggak kemudian diambil oleh Tuhan yang tadinya maha kekal menjadi unsur yang tidak kekal? Bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Kalau begitu, bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Untuk mengatakan bisa, akal harus mati. Ketinggian pengetahuan Tuhan harus ditawan. Kan gitu tau? Supaya nanti bilangnya, oh enggak, Tuhan itu kan maha kuasa. Kita tidak berbicara mengenai hal bualan di sini. Kita sedang berbicara terkait kebenaran. Bisa enggak Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan? Nah, itu dia. Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Setuju enggak? Setuju. Kalau begitu bisa enggak Tuhan menjadi manusia? Nah, silakan. Oke, Michael kenapa noise, Michael? Kenapa? Kenapa? Kenapa noise saya bilang? Hujan. Kamu coba pindah ke dalam rumah dulu lah. Kamu di mana? Di luar rumah atau di mana itu? 2026 ini tahun baru loh. Kalian ini kok enggak berubah-berubah ya? Tambah sakit. Ya gara-gara 2 Korintus 10 nomor 5 itu deh. Ya dong. Bukan karena bom Bang. Ya. Efek bom kalian ini. Benar loh itu. Katero legismos. Hopsoma genosis theos. Aik malotosio atau aik malotiso noema Kristus. Apa yang dikatakan di sana? Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Tuhan. Titik. Kami menahan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Coba. Akal dimatikan, pengetahuan Tuhan kemudian dirubuhkan untuk menawan manusia kepada Kristus. Makanya setiap kita berdiskusi dengan teman-teman kita, ya mereka hanya modal akal-akalan. Mereka pasti melawan akal gitu. Apakah Tuhan itu kekal? Kekal. Bisa nggak Tuhan yang kekal ini berubah menjadi makhluk? Bisa. Padahal baru-baru loh dia mengatakan kekal. Yang kekal kok bisa berubah menjadi yang tidak kekal, itu gimana ceritanya? Bang Suma ini perlu periksa kejiwaannya lah. Anda yang perlu periksa. Tuhan itu kekal. Ketika dikatakan Tuhan itu kekal, berarti Tuhan tidak pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Manusia Tuhan atau bukan? Bukan. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Itu kalau Anda waras. Tapi kan Anda sudah digiring katanya dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Jadi ya anggaplah lawak-lawakan aja teman-teman. Silakan. Oke, si Elvi ini selamat malam, si Elvi. Si Elvi. Alah, Pak.
Ibu aja dulu. Bang Billy, mungkin Bang Billy lah, Bang Billy. Apa nih Bang Billy? Ini ada Oten satu ini berisik. Iya, Yang- apa kabar semuanya nih? Pak Zuma, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Lanjut, Bang. Iya, nih Michael Oten ini. Oten Iya. ya. Jadi mau nanya nih, roh Allah itu roh kudus atau bukan? Michael. Benar sekali. Michael, coba kamu pindah posisi Michael dalam rumah tuh di mana Michael? Itu hujan apa di sana di Kaltara? Hujan batu atau hujan? Di Kalimantan hujan dan deras. Walah, Saya mau tanggapi tadi yang Bang Juma berkata tadi bahwa manusia dituhankan. Yang saya maksudkan tadi kan firman Tuhan. Firman itu menjadi manusia, bukan Tuhan bukan manusia menjadi Tuhan. Yang itu saya minta keterangan tadi, adakah data Abang Juma kalau ada firman itu bukan Tuhan, tolong cari datanya. Saya minta data ya, satu aja data. Dari tadi saya ngomong itu pun tidak ada. Bang Juma ngomongnya tidak ada data. Cuman asumsi-asumsi dari tadi. Yesaya 55 nomor 11. Apa? Yesaya 55 nomor 11, bukti firman itu bukan Tuhan. Coba Anda baca. Saya ulang sekali lagi, Michael, Yesaya 55 nomor 11. Itu bukti kalau firman itu bukan Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Itu bukti. Dengarkah Bang? Yang saya tanyakan kan firman bukan Tuhan, bukan Tuhan itu beriman. Saya tidak nanya itu. Ini Yesaya 55 nomor 11. Iya, saya tanyakan firman itu bukan Tuhan. Ya, ini Bukan dalilnya Yesaya Tuhan 55 itu nomor 11. beriman. Loh, demikianlah firman yang Iya. keluar dari mulutku. Iya, dari mulut Allah kan. Nah, terus yang saya tanyakan firman itu bukan Tuhan. Itu Ya, saya dengarkan dalilnya. Tapi percuma aja dengar, akal sudah mati. Dengarkan aja. bukan akal udah mati. Abang tidak paham dengan saya katakan. Dengarkan. Saya bacakan sekali lagi. Dengarkan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Itu yang keluar dari mulut Tuhan, Tuhan enggak? Yang saya tanyakan, firman itu bukan Tuhan. Itu kan Ini firman keluar dari mulutku. Firman keluar dari mulutku. Itu sudah dia bukti kan keluar bahwa dari mulut Allah, berarti dia Allah. apa? Yang keluar dari mulut Allah itu adalah Allah gitu. Iya, firman kan? Ya, betul. Berarti Yang saya tanyakan itu tertulis firman bukan Tuhan. itu sudah kubacakan. Demikian Mana. Demikian Di bawah dulu kamu, capek. Diterangin dari tadi. Cebo pakai air 1 sendok dulu Bang, baru diskusi. Masalahnya Anda tidak akan pernah bisa menang. Mau materi apapun kita bahas, Anda tidak akan pernah menang. Karena takaran dalam berdiskusi itu adalah pemahaman. Pemahaman itu bersumber dari ilmu. Ilmu itu adalah bias dari akal. Sedangkan Anda tidak berakal. Jadi congor lebih besar daripada akal. Kenapa? Karena akal sudah mati. 2 Korintus 10 nomor 5. Gitu loh. Belum lagi kalau kita lihat di dalam
1 Korintus 1 nomor 19, sebab tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu, makanya Anda kayak begini. Apakah Anda menuhankan manusia? Oh enggak dong. Lalu Anda menuhankan siapa? Yesus dong. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Nah itu kan, gila kan? Kami naik ke breaknya. Tuh. One Piece ini apa nih One Piece? One Piece. Ngomong. Kristen atau Islam bro? Ya, Islam. Islam. Ade Freedom ini Islam atau Kristen? Selamat malam. Islam bang. Oh alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah saudara menuhankan manusia? Enggak dong. Apakah Anda menuhankan anak Maria? Enggak dong. Siapa nama anak Maria? Yesus. Siapa nama Tuhan Anda? Yesus. Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Manusia. Namanya Yesus. Yang ada Tuhan kan? Yesus. Manusia itu bukan? Bukan. Ya kan? Gila kan? Saya izin turunkan ya Bang Ade ya. Maaf Bang Ade ya. Ya oke bang. Terima kasih sudah singgah Bang. Assalamualaikum Bang. Itu mas. Ya, Kalau ya, lucu kalau ditentang Roh Kudus satu, Bapa satu, Yesus satu, jadi berapa? Satu katanya. Itu tadi ya. Itu tadi ya. 2 Korintus 10 nomor 5. Jangankan akal, pengetahuan Tuhan aja ditahan. Coba. Jadi pengetahuan Tuhan itu ditawan. 2 Korintus 10 nomor 5 itu kata aichalotiso itu menawan. Jadi pengetahuan Tuhan itu ditawan kemudian. Noema itu kan pemikiran tuh atau pikiran. Pengetahuan Tuhan itu betul-betul hupsoma atau pengetahuan gnosis theos itu ditawan. Jadi percuma aja ada Torah bagi mereka, nggak peduli. Karena Torah itu kan pengetahuan Tuhan. Itu ditawan, itu dihentikan, makanya dibatalkan. Maksudnya itu dibatalkan. Pengetahuan Tuhan dibatalkan demi untuk menggiring manusia kepada doktrin, dogma menuju kepada Kristus. Itu firman bahasa Arab atau bahasa Indonesia sih sebenarnya firman? Itu kalau nggak salah Sanskerta itu bang. Nah itu kalau bahasa firman, Arab. Kalau firman itu di dalam Torah Musa juga berfirman. Misalnya Keluaran 9 ayat 20, Keluaran 9 ayat 29. Musa berfirman, jadi firman itu adalah perkataan, benar kata Akhi Zuma tadi. Firman itu adalah perkataan, cuma di Indonesia dikhususkan. Jadi seakan-akan yang berfirman itu cuma Tuhan. Padahal kalau dalam teksnya itu Amar, ya kan? Vayomer Moshe berfirmanlah Musa. Jadi firman itu adalah perkataan, benar tadi. Jadi mereka bingung sendiri. Kekeliruannya mereka itu karena mereka nggak buka Bible. Sebenarnya yang mereka sembah itu bukan yang di Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1:14 bukan. Yang mereka sembah itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu yang mereka sembah. Tapi mereka selalu lari ke filsafat himne Plato. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang saya sebutkan tadi Yesaya 55 nomor 11 itu loh. Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan hanya memberi perintah. Tuhan hanya berfirman, maka semuanya ada. Itulah yang dikatakan kemudian Tuhan menghendaki seorang wanita perawan melahirkan manusia tanpa ayah. Maka dikatakanlah itu firman Tuhan yang telah menjadi daging. Mereka menyalahartikan, artinya Tuhan sendiri jadi daging, kan gitu. Kalau Tuhan Yohanes sendiri, berapa itu? Yohanes 1 nomor 1 akhi. Yang SARS itu ya, SARS. Ya, betul. Yohanes 1 nomor itu kan, 14. Itu kalau grammar bahasa Indonesia itu feminim loh. Dagingnya Nah, itu dia. feminim.
Jadi gimana tuh? Jadi Tuhan firman telah menjadi daging feminim begitu. Inilah teman-teman, kayak kan itu dalilnya kan firmannya kan ada jelas begitu. Maka harusnya saudara kita Kristen ini yang pertama ketika ingin dialog pakai akal dulu, jangan pakai doktrin gitu. Bang izin ya Bang Zuma. Saya mau sapa dulu nih. Dante sama pengikutnya si David nih. Selamat malam bro. Malam. Malam. Selamat tahun baru. Oke. Silahkan siapa yang ingin berdiskusi dengan Bang Zuma. Dante dua sekaligus pun boleh. Gimana Bang Zuma? Di forum malam ini dua. Oke, silakan gantian nanti ya. Bang David silakan. Malam mute memang sakit. Ya, mungkin Bro David, silakan Bro David. Atau Dante silakan. Halo Bang Juma, malam. Iya, halo juga. Gimana, sehat? Sehat. Mana aja nggak pernah online? Sibuk Bang. Sibuk ya. Ya. Apa bahas apa ini? Apakah Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Bisa lah. Artinya Tuhan pencipta langit dan bumi bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Ya Allah ya Karim. Bagaimana konsepnya itu Bang? Coba. Bisa, Tuhan jadi manusia bisa. Suka-suka dia. Nah, terus ketika dia menjadi manusia yang jadi Tuhan siapa? Ya, dia itu sendiri. Lah dia sudah jadi manusia Bang. Ya nggak apa-apa. Ya, menurut Anda nggak apa-apa. Tapi ini berbicara mengenai alam semesta. Ya biarin, alam semesta kan nggak ada Tuhan juga bisa muter dia. Aduh, gimana ceritanya alam semesta kehilangan Tuhan? Alam semesta kehilangan Tuhan Bang. Alam semesta kehilangan udara aja, hancur alam ini. Tuhannya yang hilang gak? Gimana ini? Sumber segala sesuatunya hilang. Wow. Di dunia ini sumber listrik hilang. Tiba-tiba saja PLN hilang mesinnya. Apa yang terjadi dengan dunia kita? Ya nggak bisa itu, tanpa Tuhan juga bisa. Ya Allah, ampun deh, ampun. Inilah yang dikatakan 2 Korintus 10 nomor 5. Akal dimatikan. Yang penting jadi Kristen. Akal nggak berfungsi akal. Yang penting Kristen. Yang penting Kristen, akal nggak perlu. Sesuai dengan 2 Korintus 10 nomor 5. Jangankan akal kita, pengetahuan Tuhan aja itu ditawan sama agama Kristen ini. Itu coba lihat, bayangkan. Alam semesta tanpa Tuhan bisa katanya. Wih. Ya bisa, apa masalahnya? Alam semesta tanpa matahari bisa nggak Bang? Ya bisa. Ya Allah. Akal betul-betul hancur. Alam semesta tanpa oksigen bisa nggak pada hidup? Nggak bisa. Aduh. Kalau tanpa Tuhan bisa. Ya Allah. Ya Allah. Udah jelas itu. Nah, inilah ya teman-teman sekalian ya. Kita buktikan bahwa memang akal sudah dimatikan. Dah. Bagaimana sang sumber itu ditiadakan kemudian. Sedangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, dalam kitab Mazmur ya, apa dikatakan di sana? Penjaga Israel itu tidak akan tidur, tidak ngantuk,
tidak tidur. Nah, bagaimana dia bisa mati? Coba Anda baca di Mazmur 121 nomor 4. Sesungguhnya tidak tertidur, tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Itu siapa itu, Bang? Penjaga Israel ini yang tidak tertidur dan tidak ngantuk ini siapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Pencipta alam semesta ini tidak ngantuk dan tidak tidur. Mazmur 121 nomor 4. Apalagi mati. Terus tidur di kapal katanya ya. Tidur di perahu ya. Tidur di perahu. Gimana ceritanya? Penjaga alam semesta ini tidak ngantuk. Apalagi tidur, apalagi hilang. Pencipta kita hilang. Aduh, parah ini. Tapi wajar lah ya kan ya. 1 Korintus 1:19, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Bang Juma. Iya, Paman. Ya sekarang kamu nabinya Islam ya? Nabi versi terbaru ya? Oh enggak, umat Islam itu orang cerdas, Bang. Sepintar apapun manusia di Islam, dia tidak akan pernah bisa duduk menggantikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, karena beliau adalah penutup para nabi. Jadi kalau saya kemudian mahir di dalam menyampaikan isi kitab saudara, bukan menjadikan orang Islam menjadikan saya nabi, tidak sama seperti Anda. Orang melihat cahaya dan suara, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Langsung jadi rasul. Langsung jadi rasul. Sama seperti orang-orang yang ada di Roma. Begitu melihat Paulus, langsung dia mengatakan, inilah dewa kita yang turun ke bumi menjadi dewa Hermes. Ya kan? Tiba-tiba kemudian Imam Zeus datang mempersembahkan lembu kepada Paulus karena dianggap sebagai dewa Hermes. Hanya gara-gara melihat Paulus bisa bermukjizat. Seketika dilantik menjadi dewa. Nah, Anda melihat Bang semua mahir melebihi pendeta dan pastor dalam hal berbicara terkait Bible. Lantas Anda mengatakan, wah ini nabi nih, nabi ini. Ini nabi Suma ini. Bahaya ini teman-teman Kristen ini. Banyak yang tergila-gila sama kau. Hilang akal sehatnya. Mereka tergila-gila karena penyampaian narasinya mengajarkan manusia untuk meninggalkan ajaran yang menyesatkan. Bukan tergila-gila lantas melantik saya menjadi nabi. Kalau zaman Paulus mungkin andai Bang Suma itu hidup di zaman Paulus, mungkin saya disetarakan dengan Nabi Esra. Kata aja kau jadi nabi. Ya sudah, silakan aja. Tapi kan ada nabi yang, masa Anda mau basir, sudah ada nabi Luga, ngapain lagi saya dilantik? Banyak kali menjelaskan. Gimana? Kamu jadi Tuhan? Ini penawaran dari Kristen coba. Coba. Ya udah banyak yang mentuhankan kau kayaknya ya. Coba. Karena Tuhan dalam pandangan Kristen itu sama seperti makhluk. Sehingga kamu menawarkan saya menjadi Tuhan. Kalau agama samawi itu sehebat apapun alam semesta ini hanya sebutir debu bagi pencipta. Lo kok bisa-bisa orang yang lahir di palungan dianggap Tuhan? Makanya tema kita itu menggugah. Kau banyak nyembah. Makanya kita punya tema untuk mengedukasi apakah pencipta langit dan bumi
yang hakikatnya maha suci ini bisa berubah menjadi bukan Tuhan, kan gitu. Nggak bisa, berarti Yesus bukan Tuhan, karena Yesus manusia, gitu. Sedangkan Tuhan bukan manusia. Saya tertarik dengan kitab yang Maleakhi 3 nomor 6 itu. Bahwasanya aku Tuhan, aku tidak berubah. Dan kamu, wahai keturunan Yakub, tidak akan lenyap. Nah, sampai sekarang keturunan Nabi Yakub tetap ada kan? Sementara yang lain udah nggak ada. Nah, ini Anda harus berpikir, apakah keturunan Nabi Yakub sekarang sudah nggak ada? Ada. Berarti kalau masih ada, pernyataan ini benar adanya. Nah, Tuhan bisa berubah nggak? Nggak bisa dong. Berarti Yesus ini Tuhan nggak? Bukan. Sederhana kan? Kenapa kamu ngatur Tuhan cuma? Yang mengajarkan anak tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. La ilaha illa ana. Itu. Terus kenapa kalian melantik anak orang menjadi Tuhan? Ada apa? Kita tanya Yesus. Sus, sini Sus, duduk, kita ngopi. Apa Bang Suma? Apakah ente yang mengajarkan orang-orang cupu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada Bapa? Oh tidak Bang Suma. Yang mengajarkan mereka menyembah sosok Kristus itu bukan aku, tetapi Paulus yang mengajarkan mereka menyembah sosok Kristus itu Paulus. Tapi aku tidak pernah mengajarkan untuk menyembah aku. Justru aku minta kepada orang-orang Yahudi, waspada kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Orang Islam kalau mendengarkan Yesus agar waspada kepada iblis yang memakai namanya, orang Islam tidak mungkin menjadi Kristen, tidak mungkin. Kenapa? Karena Kristen ini adalah kelompok di luar Yahudi yang menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan orang-orang menyembah kepada Yesus itu. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Lalu siapa yang mereka sembah orang-orang Kristen ini? Yesus. Yesus yang mana? Yesus kan ada dua. Yesus yang adalah orang Yahudi yang mengajarkan taat kepada Torah, menyembahnya kepada Elohim, dan iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Nah, Kristen mengikuti Yesus yang mana nih? Ayo, Yesus yang mana yang Kristen ikuti? Dengan beribadah hari Minggu, menyembah kepada makhluk roh bertanduk 7 bermata 7, ya, yang disebut Lucifer, bintang timur, kemudian makhluk yang merangkak keluar dari kubur. Dengan begitu mereka kemudian mengatakan, kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita adalah anak Tuhan. Ini Yesus mana ini yang mengajarkan seperti itu? Padahal Yesus menerangkan apa di dalam kitab Matius 5 nomor 19, nomor 20, nomor 21 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat pada zaman itu, yang hanya berteori tanpa praktek, kata Yesus, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Jadi, bagaimana mungkin Kristen bisa masuk surga? Lawang hidup keagamaan Kristen tidak lebih baik dari ahli Taurat. Malah orang Kristen menghapuskan semua Taurat. Cuma, ya, emang kamu panitia surga apa? Saya bukan panitia surga, tetapi paling tidak Yesus mengajarkan untuk masuk surga harus percaya, mengenal Tuhannya Yahudi satu-satunya Tuhan yang benar. Coba, dan Yesus itu hanya utusan Tuhan. Nah itu, masuk surga itu kuncinya tuh. Percaya nggak kepada Yesus? Percaya nggak kepada Yesus, Bang? Percaya dong. Nah, menurut Yesus, Tuhan itu siapa? Bapa atau dirinya? Bapak. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Tuhan juga dia. Masolan generasi. Inilah yang saya katakan. 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia
Kenapa kamu ngatur Kristen cuma? Lah, itu dalil, Bung. Anda mengatakan Yesus percaya Yesus. Yesus mengatakan ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana yang Tuhan? Bapak. Yesusnya Tuhan juga, berarti dua. Tiga, bukan dua. Tiga lagi. Berarti Anda tidak Jangan kau percaya. kurang-kurangin. Dikurangin. Menurut Yesus, Tuhan itu tiga atau satu? Tiga dong. Di mana Yesus mengatakan Tuhan itu tiga? Gak ada. Masolang generasi. Untuk itulah kita hadir di sini, Bung. Jangan egois. Ini perkara kebenaran, ini perkara keselamatan. Bukan masalah menang kalah, enggak. Harusnya kita sudah tidur ini. Tapi karena kita ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang mati akal oleh karena ajaran dari barat, maka kita bertahan meskipun sudah ngantuk. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Tuhan satu atau mengenal Tuhan tiga? Satu. Siapa Tuhan satu itu? Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub. Yang mereka sebut dengan nama Hashem atau Adonai Elohim. Nah sekarang seorang Kristen mengatakan Tuhan itu ada tiga. Apa ini? Apa ini, Bang? Inilah buah dari 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menawan pemikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Makanya Anda kayak begini. Yesus memperkenalkan berapa Tuhan? Satu. Anda menyembah berapa Tuhan? 3. Cuma ntar lihat aja ya, jakirat ya. Pasti kamu nangis. Ntar lihat aja jakirat tuh, pasti agamamu salah. Shalom. Sekali lagi, Bang. Malam-malam Bro David. Silakan Bro David kalau mau masuk, silakan. Ya, tadi ketika Bang Zuma bertanya apakah Tuhan itu bisa menjadi yang bukan Tuhan, ya nggak bisa. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Loh, kok bisa Yesus bukan Tuhan? Yesus manusia, Bang. Ya, maka itu kami percaya bahwa Sang Firman yang hakikatnya adalah Allah itu menambahkan kodrat manusia. Maka dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Bagaimana Anda bisa mengatakan sepenuhnya manusia ketika dia itu Anda katakan juga sepenuhnya Tuhan? Gimana Anda mengatakan sebuah cincin itu adalah sepenuhnya emas dan di waktu yang bersamaan cincin yang sepenuhnya emas juga ternyata sepenuhnya karet? Coba pahamkan kepada saya. Ya, makanya itu saya katakan bahwa Sang Firman yang kodratnya Allah menambahkan kodrat manusia, bersatu tapi tidak tercampur. Makanya Yesus itu dua natur, natur Allah dan natur manusia. Iya. Gimana ceritanya? Yesus ketika Anda melihat Yesus berdiri di atas mimbar, Anda melihat apa itu? Melihat Tuhan atau melihat manusia? Yang dilihat pasti manusianya, Bang. Yang dilihat manusia, berarti Yesus bukan roh. Tuhan ya? Ya, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Loh, kok bisa Yesus bukan Tuhan? Sekarang saya tanya, Nah, Anda Yesus melihat, membuat pernyataan, Anda sebelum melihat Yesus Abraham tadi, jadi, aku ada. Ya, Yesus juga menyatakan eksistensinya Salomo jauh sebelum lebih dunia hebat. ada. Gak ada tentang Salomo. Amsal 22 itu bukan tentang Salomo, Bang. Lalu tentang siapa? Oh, coba tanya Bang Billy. Amsal 22 tentang siapa, Bang? Apa itu? Jangan hikmat. Hah? Bukan tentang Salomo toh? Tentang apa itu? Enggak, Amsal 22. Ketika Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Coba
itu Boleh soal jawab. hikmat, itu. Hikmat. Bukan tentang Salomo. Terjawab Bang Zuma. Tidak ada satupun manusia yang pernah mengatakan aku ada sebelum orang sebelumku ada, itu nggak ada. Di mana Tetapi Yesus mengatakan aku ada menunjukkan sebelum orang ada di eksistensinya. mana? Jangan mencoba untuk ngibulin, tidak bagus. Di mana Yesus mengatakan aku ada sebelum manusia ada? Perhatikan narasi saya Bang. Yesus berkata sebelum Abraham jadi aku ada. Bahkan Yesus juga berkata sebelum dunia ini ada dia sudah ada. Itu berkorelasi dengan Yohanes 1 ayat 3. Karena dia itu sang pencipta segala sesuatu. Oke, baik. Anda baca coba Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia. Tidak, dibaca seutuhnya. Ya itu, dan firman itu telah menjadi manusia. Dibaca seutuhnya. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Apa itu? Dibaca seterusnya. Kemuliaan yang diberikan. Itulah yang ada sebelum Abraham ada. Apa itu? Kemuliaan yang melekat pada diri Tuhan. Coba Anda baca di dalam Yohanes 17 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu saudaraku. Sebentar, makanya sebelum ke sana. Makanya dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Bukan. Anda paham tidak maksudnya dalil itu? Enggak, Bang Zuma berarti percaya bahwa Yohanes 1 ayat 14 itu berbicara tentang Yesus? Yes, betul. Oke. Berarti sang firman itu adalah Yesus? Oh, salah. Salah ente. Terus yang menjadi coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Nanti dulu, jangan kesana dulu. Iya, supaya Anda paham. Supaya Anda paham. Yohanes 1 nomor 14, jawabannya di Matius 4 nomor 4. Sederhana kok itu bagi orang yang berakal. Sekarang masalahnya saya berhadapan dengan pengikut Paulus. Oke, gitu. Yohanes 1 ayat 14 itu berbicara tentang Yesus, betul? Betul. Perkataan Tuhan telah terbukti menjadi daging. Perkataan Tuhan datang diantar oleh siapa? Oleh Gabriel. Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Apa kata Gabriel? Maria, ya paman, kamu harus hamil dan lahirkan seorang anak bernama Yesus. Firman Tuhan gak itu? Firman Tuhan. Hamil gak Maria? Hamil. Melahirkan gak? Melahirkan. Firman itu telah menjadi daging. Oke. Diksi firman yang ada di Yohanes 1 ayat 14 itu sama gak dengan firman yang ada di Yohanes 1 ayat 1? Tidak sama. Tidak sama. Oh, jelas. Sekarang Anda baca nomor 3-nya. Berani enggak baca nomor 3? Supaya Anda tahu perbedaan antara Yohanes 1:14 dan Yohanes 1 nomor 1. Gitu. Tapi kan Anda pengikut Paulus. Silakan Anda baca. Yang lantang nomor 3-nya. Yohanes 1. Yang lantang tapi. Silakan. Yohanes 1 ayat 3. Ya. Oke. Silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke. Dan tanpa Dia tidak ada. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Apakah termasuk segala sesuatu itu adalah dagingnya Yesus? Yes, daging Yesus itu ciptaan kok. Pintar sekali. Daging Yesus memang ciptaan. Berarti Dia yang menjadikan daging Yesus ini siapa? Oh, betul. Iya, sekarang saya jawab. Dia yang menjadikan daging Yesus ini siapa? Ya, sang firman. Siapa itu? Ya, sang firman. Iya, siapa? Hai, masalah generasi. Siapa? Tunggu. Siapa dia? Sabar. Siapa dia yang telah menciptakan, yang telah menjadikan dagingnya Yesus? Siapa? Sang firman. Iya, siapa itu? Bapa melalui firman dan rohnya.
Siapa itu? Ya jangan kayak gitu. Siapa yang Firman itu pribadi kedua dalam Tritunggal kalau Nah ini kalau sudah masuk murid Paulus. santai. Ini saya jelasin Bang Sudah Zuma, masuk ke santai. ajaran Roma Yunani. Enggak. Gini santai. Tidak ada ajaran Samawi itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nggak ada Trimurti, Trinitas, Trikwek, Trimurti, dan seterusnya nggak ada. Satu ya satu. Karena gini loh Bang, karena gini. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu mutlak, kul huwallahu Iya ahad. Tuhan Tak itu boleh esa, ada kami ganti. nggak pernah bantah itu. Kekristenan Nah, terus tidak kalau pernah begitu, membantah keesaan Tuhan, tidak pernah. Lalu Yesus ini Ya. siapa? Tapi Yesus saya ini mau siapa? tanya dulu, Yang apakah melata di satunya bumi, Tuhan Yesus itu ini sama siapa? dengan satunya sebuah batu? Oh, tidak bisa. Apakah satunya Tuhan Tidak itu sama bisa, dengan satunya nggak makhluk? bisa. Yang namanya Tidak, ahad. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Iya, Bang Zuma betul. percaya itu? Oleh karena itu tidak serupa manusia. Ya betul. Berarti Memang Yesus tidak ini serupa dengan manusia. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Kemanusiaan ini saya katakan sekali lagi, kemanusiaan Yesus itu. Kemanusiaan Yesus. Itu memang ciptaan. Kami tidak pernah mengatakan kemanusiaannya itu sepadan dengan keilahian, tidak pernah. Baik, kita Tapi kunci apakah ya. dia tidak bisa menambahkan kodrat manusia tanpa kehilangan kodrat Allah? Tentu bisa dong. Kita kunci bahwa Nanti Bang Yesus, Zuma, sebelum ke sana kita masih ke Yohanes 1 ayat 1 dulu. Sabar dulu. Yohanes 1 ayat 1 boleh? Saya kunci dulu. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, betul? Dagingnya ciptaan. Iya, memang dagingnya. Emang Yesus kau pikir itu papan? Memang daging Yesus itu. Allah adalah roh. Di mana Atur dalilnya? Allahnya tidak merujuk pada kemanusiaannya, tidak. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Allah adalah roh. Yesus berkata Allah adalah roh. Ya, ketika perempuan Samaria itu bertemu dengan Yesus berkata akan tiba saatnya bahwa orang tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini ataupun di Yerusalem. Karena Allah adalah roh, maka manusia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu perkataan Yesus. Oke, sekarang kita buktikan nih. Apakah pencipta langit dan bumi itu roh? Kita buktikan ya. Boleh? Apa dulu definisi roh? Ya, roh adalah makhluk imaterial. Setuju? Makhluk immaterial. Yes, setuju? Oh, itu enggak gini definisi roh. Enggak selalu berbicara tentang makhluk. Oke, kalau begitu Anda yang mendefinisikan roh adalah roh itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, tidak terlihat. kata siapa roh Itu roh. bisa didefinisikan? Oh, mama. Tidak selalu merujuk kepada makhluk. Masalah generasi. Roh adalah coba deh saudara buka KBBI dulu atau apalah gitu ya bisa membantu Anda sekarang. Roh adalah enggak, kenapa harus KBBI? Ya terus apa dah? Coba enggak gini. Definisi coba. roh adalah Coba tanya Bang Billy. Bang Billy. Roh Allah itu pencipta atau ciptaan Bang Billy? Allahu Akbar. Bang Billy Yahudi. Roh Allah itu Zakaria ciptaan 12. atau bukan? Zakaria 12 nomor itu 1. ciptaan Tuhan. Roh Allah. Yang aku tanya roh Allah. Iya. Roh Allah Allah ciptaan Bang Billy. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah ciptaan. Bang Billy, roh Allah ciptaan bukan ciptaan. Gini ya. Coba. Roh Kudus itu roh Allah bukan? Enggak, saya tanya roh Allah itu ciptaan atau bukan? Saya nggak mau ke roh kudus. Iyalah, ciptaan. Roh Allah itu ciptaan. Ya, nah sekarang udah ya. Sekarang saya jawab. Sebentar. Saya bingung. Udah saya jawab itu. Bingung. Kejadian satu. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, saya dengan Torah. Itu roh Allah yang ciptaan itu. Iya. Sebentar saya dengan Torah ini. Tunggu, saya dengan Torah. Nih, Torah ya. Saya Torah. Roh Allah melayang-layang. Aduh, parah ini kayaknya. Jangan-jangan bener. Coba dibesarkan teman-teman. Ya. Oke. Nih, Feruah Elohim. Ini Torah ya. Feruah Elohim artinya ialah a wind from God, angin dari Tuhan. Mantap. Ya. Bukan roh Allah. Mantap. Ya nih. Tuh, a wind from God. Kalau nggak percaya lihat di kamus Indonesia Ibrani
angin itu disebut ruah dalam bahasa Ibrani. Cara teks dan konteks ya. Iya, sebelum ditanggapi, Akhi Billy mohon izin buka Ayub 27 nomor 3 Akhi. Ayat Ayub 27 Nomor 3, ayat 3. Itu roh yang ada dalam hidung ini. Tapi di sana dikatakan Ruah Elohim juga, Akhi. Oke. Bahasa Ibrani-nya Akhi bisa. Oke. 27 kan? 27 nomor 3. Ayat 3. Nih. Kikol ot nishmati fi ruah Eloah api ya. Feruah Eloah ya. Ini dia. Feruah Eloah. Itu malah tunggal dia. Ya, Feruah Eloah. Ini dia. Kalau tadi Ruah Elohim malah jamak. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika roh melayang-layang, di situ dikatakan Ruah Elohim melayang-layang dan itu adalah Tuhan. Berarti apa ini? Selama napasku masih ada padaku dan Ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Maksudnya apa itu? Ya udara, oksigen, angin. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah udara, bukan Tuhan. Itu makanya belajar original teks biar paham. Tapi kan kembali, Anda kan pengikut Paulus. Konsekuensinya begini, kalau Roh Kudus itu adalah Roh Allah, kalau Roh Allah itu adalah bagian dari Allah, maka Yusuf ada Roh Allah dalamnya dikatakan. Bezalel ada Roh Allah di dalamnya. Bahkan Bileam ada Roh Allah di dalamnya. Apakah mereka disembah atau jadi Tuhan? Tentu tidak. Gitu, makanya Roh itu adalah ciptaan Tuhan. Betul. Bahkan Paulus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan memberikan roh kepadanya, rohnya kepadanya tak terhingga. Mantap Jo. Tapi kan saudara kita ini pengikut Paulus. Gini, Bang Billy, aku lupa nih ada ayat di pasal berapa ya? Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu berbicara tentang apa, Bang Billy? Hakikatnya, rohku, roh Allah, malaikat Allah, malaikatku, itu semua ciptaan Tuhan termasuk roh. Makanya lawan kata dari Roh Kudus adalah roh najis. Itu kan ada dalam Alkitab roh najis. Makanya semua itu adalah ciptaan Tuhan, gitu loh. Bang Billy percaya Roh Kudus gak sih? Adalah Ruah HaKodes namanya. Ruah HaKodes. Roh Kudus itu apa? Roh yang kudus, makanya lawannya roh yang najis. Ada lawannya. Bukan. Roh Kudus itu ciptaan juga kah? Iyalah, Roh Kudus, Roh najis, roh, pokoknya namanya roh itu ciptaan Tuhan. Di mana tuh ayatnya tuh? Zakaria apa? Tuhanlah yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Termasuk makanya roh Allah, termasuk roh Allah. Iya, makanya Roh Kudus roh Allah bukan. Iya, gini. Entar dulu. Kita luruskan dulu. Roh Kudus roh Allah bukan? Iya, kalau pemahaman kami iya. Nah, berarti Bezalel, Yusuf, Bileam itu Tuhan. Akhi bisa baca Nehemia 9 nomor 30 Akhi. Oke. Bahasa Indonesia pun boleh.
Berapa? 9 nomor 30 akhi. Oke, bunyinya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Iya. Dalil Betul. ini mengatakan rohmu, dengan rohmu, yaitu nabi. Nabimu itu adalah rohmu. Belum lagi kalau kita lihat yang lebih jelas lagi bahwa roh Tuhan itu adalah nabi atau malaikat, tergantung konteks. Di bilangan 11:25 roh Elohim itu bisa diartikan dimaknai dengan nabi. Nabi Musa penuh dengan roh Elohim sehingga dia menjadi nabi. Gitu. Coba kita lihat ya, kita lihat gitu. ayatnya. Gitu, Ini sabar kita lihat. Terima kasih Bang Suma. Kita lihat ayatnya, jelas sekali ini di dalam Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seperti Yusuf, seorang yang penuh dengan roh Allah, Roh Kudus. Apakah dia jadi Tuhan atau bagian dari Tuhan? Tidak pernah begitu, teman-teman. Siapa bagian? Siapa Coba buka. bagian dari Tuhan? Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 38. 38. Coba baca yang keras. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, Terus abang mengatakan tadi apakah dia jadi Tuhan? Siapa yang jadi Tuhan? ya kan kau bilang tadi Roh Kudus adalah roh Allah, adalah bagian dari Allah dan disembah. Jadi Tuhan kan? Nah, tapi semua nabi-nabi yang ada roh Allah di dalamnya atau Roh Kudus di dalamnya tidak pernah disembah. Lah terus apakah kekristenan pernah menyembah nabi-nabi yang penuh dengan Roh Kudus? Gak pernah. Iya makanya, makanya kenapa? Loh, gimana sih abang ini? Kami tahu bahwa nabi-nabi itu penuh dengan roh Allah. Iya, tapi kami nggak pernah menyembah nabi-nabi. Tapi mereka nggak pernah jadi Allah. Lah memang nggak pernah. Siapa yang bilang mereka pernah nah. menjadi Allah? Nah kenapa Yang Allah kalian, bukan orangnya. kalian memahami roh Allah Nggak, itu adalah sebentar, bagian dari saya mau Allah? tanya dulu bang. Ketika dikatakan nabi-nabi itu penuh dengan roh Allah itu apa bang? Apa roh Allah itu? Roh Kudus tadi kata kau. Ya apa? Menurut pemahaman bang Roh Billy yang itu apa? kudus. Ya apa? Udah jelas, apakah roh yang kuasa kudus. Allah? Apakah kuasa Allah atau apa Roh gitu loh? Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah roh yang kudus yang ada dalam diri kita ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, dia menuntun kita kepada pilihan yang sesuai dengan Taurat. Itu Roh Kudus. Dia menuntun roh najis. kita. Dia menuntun kita. Apakah Roh Iya. Kudus itu pribadi? Nggak ada, pribadi itu hanya disematkan kepada manusia, bukan kepada. Tadi abang katakan menggunakan kata dia. Dia itu kata ganti orang ketiga bang. Itu pasti merujuk kepada pribadi. Dan abang katakan lagi menuntun. Bagaimana mungkin sesuatu yang bukan pribadi itu bisa menuntun? Segala sesuatu dikatakan dia atau mata Tuhan, tangan Tuhan, itu bukan berarti dia punya fisik, ya. Itu disebut dengan antropomorfisme di dalam teologi. Itu. Nah. Jadi Terus sekarang Roh yang perlu Kudus. kita luruskan, Bagaimana caranya Roh Kudus yang bukan pribadi itu bisa menuntun manusia? lewat Torahnya. Ketika Torah dibilang jangan ada Tuhan lain karena aku cemburu, dia nggak mau diduakan. Berarti itu Torah yang memimpin, bukan Roh Kudus bang. Lah, nggak paham. Abang ini gimana sih? Nggak paham dia. Loh, Kami agama tadi abang Samawi katakan dengan tegas saudara-saudara dia menuntun. pengikut segini. Kami di agama Samawi itu Roh Kudus itu datang membimbing nabi. Nabi ini mengajarkan, kemudian seperti Nabi Musa dibimbing oleh Roh Kudus. Lalu kemudian Nabi Musa menuangkan apa yang dibawa oleh Roh Kudus ini dalam sebuah pernyataan dalam kitab. Nah, begitu juga di Islam. Islam begitu, Roh Kudus datang kemudian kepada Nabi Muhammad kemudian dituntun oleh Roh Kudus, lalu Al-Quran inilah hasilnya. Begitu. Bukan Roh Kudus itu masuk ke tubuh orang-orang, bukan. Itu di agama Samawi begitu.
Dituntun oleh Roh Kudus. Melalui kitabnya. Melalui kitab. Melalui kitab. Orang Yahudi itu menjadi baik karena mereka mengikuti tuntunan Roh Kudus melalui Torah. Umat Islam juga begitu. Mereka menjadi baik karena mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi Roh Kudus itu tidak datang ke orang-orang. Roh Kudus masuk ke saya, Roh Kudus masuk ke orang lain. Enggak begitu. Roh Kudus itu datang membimbing manusia melalui kitab suci yang ada gitu loh. Agama Jadi samawi itu Roh Kudus begitu. apa? Jadi Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu malaikat. Malaikat berarti pribadi. Berpribadi. Ya itu adalah makhluk Tuhan. Iya berpribadi toh. Iya Jadi bisa betul. membimbing. Iya. Oke. Bang Billy sepakat? Karena dia makhluk. Bang Billy Tapi sepakat? tidak dikatakan bahwa masuk ke pribadi masing-masing manusia, enggak. Roh Ya, Kudus itu Bang Billy sepakat malaikat. itu, Bang. Roh Kudus itu malaikat, Bang Billy. Kalau di kami malaikat. Iya, kata Bang Billy itu bukan pribadi. Maka saya tanya apa? Apa itu? Kuasa Tuhan. Anda mau mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu ciptaan? Yang jadi masalah Berani itu Anda mengatakan itu? di Kristen itu enggak ada Roh Kudus, itu masalahnya. Padahal Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini konteksnya penciptaan. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang ciptaan punya peran dalam penciptaan? Itu Roh udara Allah itu. melayang-layang di atas permukaan air ini terjemahannya salah atau betul, Bang? Salah besar. Oke, yang betul gimana? Yang betul gimana? Udara, angin. Tadi kan udah dibilang mah parah ini. Saya nggak tanya tentang anginnya. Yang saya tanya satu narasi ini terjemahannya yang betul gimana? Pada mulanya Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu yang betul tak gimana? ada Dan roh maknanya Allah seperti apa? melayang-layang. Ya sudah, apa yang betul? Angin yang dari Tuhan melayang di atas permukaan air. Mau ngapain angin di atas Artinya apa? permukaan air? Maknanya apa, Bang? Maknanya apa? Maknanya untuk membuat daratan, membuat air itu kering sehingga timbul daratan, sama yang seperti dilakukan Musa ketika membelah laut Yamsuf. Dengan apa Tuhan kirim? Angin. Begitu belajarnya. Oh, jadi Roh Allah itu angin. Tergantung konteks. Hah? Roh Allah Betul, angin. dalam konteks betul. Di dalam Kejadian 38 dikatakan ketika Yakub melihat Yusuf anaknya, maka ruah Yakub atau semangat Yakub itu naik. Ada ayatnya. Jadi tergantung teks dan konteks, betul kata Akhi Zuma. Iyalah. Satu konteks. Iya Berarti dong. Roh Allah yang ada di Kejadian 1 pada peristiwa penciptaan dengan Itu angin. Roh Allah yang dipenuhi oleh nabi-nabi yang memenuhi para nabi itu berbeda. Ya Allah, kok nyambungnya ke nabi-nabi sih? Kalau udah dijelaskan itu adalah angin. Angin. Angin, kalian memaknainya roh. Kenapa? Karena Kristen itu berasal dari Roma Yunani, penyembah roh. Sekarang coba tanya saudara Billy, apakah Akhi Billy nyembah roh? Enggak. Nah, kenapa nggak nyembah roh? Karena roh itu ciptaan, bukan Tuhan. Roh itu ciptaan. Jadi kata roh itu pasti merujuk kepada ciptaan gitu ya. Segala sesuatu yang roh itu pasti ciptaan. Di mana itu ayat Definisi- itu Zuma? Bahwa Tuhan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Di dalam Zakaria 12 nomor 1. Coba kau baca tuh. Dan di Kejadian 6 nomor 3. Itu kan konteks. Konteksnya roh manusia, ciptaan, betul. Iya, lalu bagaimana dengan Kejadian 6 Tapi nomor roh 3? Allah ini loh. Kejadian roh Allah 6. itu ciptaan. Kejadian 6 coba Anda baca. Coba Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja gitu. Itu ya. Apa katanya Hi? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Nah, berarti roh kita yang ada dalam tubuh kita ini rohnya siapa? Roh siapa yang ada dalam tubuh kita ini? Menurut Kejadian 6 nomor 3. Rohnya siapa yang ada dalam diri kita ini?
Allah lah. Nah, apakah kita Allah? Bukan. Makanya yang laki bilang roh Allah ada pada Yusuf, ada Bileam, pada Belzalel, tapi dia bukan Tuhan mereka itu. Dan ternyata yang ada pada diri kita juga adalah roh Tuhan, dan kita juga bukan Tuhan. Sederhana kok itu. Yang bilang ketika roh Allah itu ada pada nabi terus mereka jadi Tuhan itu siapa? Kami nggak pernah menyembah para nabi. Padahal kami tahu bahwa para nabi itu dipenuhi dengan roh Allah. Lah, kami mengerti itu, tapi nggak pernah menganggap mereka itu sebagai Tuhan, nggak pernah. Terus kenapa Anda mengatakan bahkan Tuhan kami Anda? orang Kristen pun. Terus kenapa Anda menuhankan roh? Kenapa Anda menuhankan roh? Kami nggak pernah gitu loh. Kenapa? Terus kenapa Tapi, Anda? Peran dalam penciptaan. Terus ketika dikatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah ketika Tuhan berkata seperti itu, apa sih yang dimaksud rohku itu? Dalam konteks apa itu roh? Angin kah? Ya roh. Apakah Tuhan akan mengirimkan angin? Rohnya ciptaannya itu makanya saudara. Bukan, kan manusia sudah punya roh nih. Manusia sudah punya roh. Lalu roh apa lagi yang Tuhan mau kasih ke atas semua manusia? Lah, roh Tuhan lah itu yang ada dalam diri manusia itu roh Tuhan. Roh yang ada pada diri manusia itu roh Tuhan. Iya, kan manusia kan punya roh yang diciptakan oleh Tuhan sehingga manusia bisa hidup toh. Nah, ciptaan Tuhan itu Tuhan yang berkata, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lah, roh yang mana lagi yang mau Tuhan curahkan? Manusia masing-masing sudah punya roh. Tergantung konteks. Iya, maksudnya roh apa gitu loh. Ya, bisa kebenaran. Dan kenapa ketika para nabi itu dipenuhi dengan Roh Kudus itu berkuasa, punya kuasa? Kenapa? Iya, karena dia memiliki kemudian roh Tuhan yang ada pada dirinya. Apa itu? Berupa mujizat. Roh Tuhan. Lah, Anda lucu. Iya, berarti roh Tuhan toh. Anda lucu. Di awal kami sudah mengatakan. Gini. Saudara, di awal kami sudah mengatakan bahwa berbicara mengenai roh itu konteks yang Anda harus lihat. Roh itu tidak hanya muluk-muluk berbicara tentang makhluk bertanduk 7, bermata 7, sembahan Anda, enggak. Bukan. Makanya kalau dalam agama samawi tergantung konteks. Di dalam kitab suci Al-Quran itu juga disebut roh. Surah Asy-Syura ayat 52. Firman Tuhan itu juga disebut roh. Nabi Tuhan juga itu disebut roh. Malaikat Tuhan itu juga disebut roh. Tergantung konteks. Dan unsur yang dijadikan oleh Tuhan pada diri manusia berupa roh itu juga disebut roh. Yang menghidupkan daging itu juga disebut roh. Tergantung konteks. Tapi Anda sebagai Kristen memang dari lahir sudah didoktrin sembahan Anda adalah roh. Sekarang Anda berhadapan dengan kami umat Islam, orang-orang yang memahami tentang agama samawi. Itu konteks yang Anda harus lihat. Kalau di Kristen makhluk bertanduk 7, bermata 7 itu Tuhan Anda kan? Tuhan Anda. Wahyu 5 nomor 6. Anda itu penyembah roh. Roh itu makhluk. Makanya saya minta tadi Anda mendefinisikan roh adalah Anda nggak berani. Kenapa? Karena Anda akan diantar kepada kewarasan. Ternyata roh adalah makhluk imaterial yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan manusia. Ya. Yang ada dalam jasad manusia yang menyebabkan jasad itu hidup. Atau bisa juga diartikan sebagai makhluk tak berjasad yang punya pikiran dan perasaan, jiwa, semangat. Sering dikaitkan dengan sesuatu yang gaib dan spiritual seperti nyawa atau unsur kehidupan non materi. Betul itu. Sama ketika saya berbicara begini, saudara, tunggu. Sepatu Suma. Apa yang Anda maknai dengan kalimat itu? Mobil Suma, rumah Suma, apa yang Anda maknai? Ya milik Bang Zuma. Nah, kalau dikatakan roh Allah, loh, gak ada masalah dengan itu. Roh manusia memang gak ada masalah. Yang bermasalah itu Anda. Begini Bang Zuma. Gini Bang Zuma. Gini, aku jelasin ya. Ketika Anda berkata sepatu Bang Zuma, itu milik Bang Zuma betul. Tetapi itu sesuatu yang di luar diri Bang Zuma. Tapi ketika Bang Zuma mengatakan roh Bang Zuma, begitu juga roh. Itu sesuatu yang di dalam diri Bang Zuma atau bukan di luar dari diri Bang Zuma, ngerti gak? Nah makanya roh Tuhan itu konteksnya apa dulu?
bukan sesuatu yang di luar dari diri Tuhan. Waduh, yang tadi Iya. yang dikatakan rohku. Tidak selama-lamanya Kan berdiam tadi di Bang dalam Suma diri katakan manusia. tergantung konteks. Ya itu nggak? dia, makanya. Iya tergantung konteks. Makanya saya katakan kata roh itu tidak selalu merujuk kepada ciptaan, tidak. Mana Buktinya apa? buktinya? Roh Allah yang Loh. ada di dalam Kejadian 1 ayat 2 Tadi itu roh punya Allah- peran dalam penciptaan. Tadi Bagaimana mungkin makhluk punya peran dalam penciptaan? Sedangkan Yesaya 44 ayat Punya dong. 4 mengatakan Dia aduh tuh. anginnya itu kan membentuk daratan ketika meniup air. Gimana sih? Ya membentuk daratan toh. Punya peran Iya, nggak dalam karena dia penciptaan? mengeringkan air. Angin Iya itu. saya tanya Bang, saya tanya punya peran nggak dalam penciptaan? Yesaya 44:24. Peranannya Perhatikan. mengeringkan air. Peranannya itu dia ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, malaikat Tuhan bukan? Ya bukan dong. Nah, angin Tuhan bukan? Apa? Angin Tuhan Itu kenapa bukan? dulu nih konteksnya? Sabar dulu, makanya jawab dulu. Kau bilang udah ikut-ikutan Kan bicara abang konteks. menerjemahkan Sabar dulu Kejadian dong. 1 sabar dulu. ayat 2 itu Sekarang, sebagai angin. Ulang ya. Sekarang malaikat Allah bukan? Bukan Bang. Nah, Bukan. angin Allah bukan? Lo angin Allah apa? Iya, angin Allah Angin Allah bukan? apa maksudnya? Apa Iya, angin, angin udara Allah, yang ada Allah bukan. yang ada nggak, angin apa maksudnya? Angin yang ada sekarang ini yang kita hirup itu angin. Iya, angin Allah apa? Angin Allah bukan angin. Bang, terjemahan Abang dengan saya itu berbeda. Duluan mana Konteksnya apa dulu? Makanya tadi saya kasih analogi begini. Sepatunya Bang Billy itu betul milik Bang Billy. bukan kau yang Itu ngasih sesuatu terus. yang di Bukan luar kau yang dari Bang ngasih. Billy. Tapi berbicara tentang rohnya Bang Billy, itu bagian dari Bang Billy. Enggak, kamu jangan kemana-mana. Saya Hakikatnya kejar. manusia gimana sih Abang ini? Malaikat Allah bukan, kok bilang bukan. Angin Allah bukan, pasti bukan. Roh Allah bukan. Ya roh Allah dong. Nah, Roh, kan? saya tanya. Rohnya Bang Billy bukan? Hah? Iya, Rohnya mesti Bang Billy itu gitu. Bang Billy bukan? Bukan. Loh, Anda Dukkan Tuhan itu sebagai makhluk yang butuh roh. Jadi Tuhan itu seakan-akan makhluk yang mati tanpa roh. Itu dia. Dia mendudukkan Tuhan itu adalah roh. Maksudnya Tuhan itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa roh. Kristen itu begitu. Sekali lagi kan pengikut Paulus, jadi sulit kita. Sulit. Itu ide yang sangat nggak waras itu. Sulit, iya. kok nggak? Lo gimana sih Abang ini? Di gimana? Roh itu ketika kami mengatakan Allah adalah roh, itu namanya roh tidak itu, bermaksud menyamakan ya. roh Allah dengan rohnya manusia, bukan. Nah, terus saya Tadi kan Anda mengatakan roh itu sesuatu yang inmateri, betul enggak? Inmateri. Nah, Allah itu inmateri atau materi? Inmateri. Ketika kami mengatakan Allah itu adalah roh, artinya Allah itu sesuatu yang inmateri. Paham gak sih? Berarti bukan makhluk. Bukan berarti kami menyamakan antara roh Allah dengan rohnya manusia, bukan begitu. Makanya tadi diminta definisi roh itu apa? Anda berani nggak? Roh itu, iya sesuatu yang imateri, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didefinisikan gitu loh. Makhluk atau bukan? Makhluk Itu atau roh. bukan? Makhluk Nah, atau ketika bukan? kami mengatakan Allah adalah roh, itu merujuk kepada itu sesuatu yang imateri, yang tidak bisa didefinisikan, yang Iya. tidak terlihat itu maksudnya. Tapi Roh bukan adalah- bermaksud menyamakan Allah yang adalah roh dengan rohnya manusia atau rohnya makhluk. Tidak sama, tentu tidak sama. Roh Allah itu pencipta, makanya dia hadir di dalam Kejadian 1 ayat 2. Roh adalah tadi ada pertanyaan, roh Billy bukan saya bilang. Oh, bukan. Bukan, karena ketika saya mati, ketika roh saya keluar dari badan saya, bukan Billy lagi, udah nggak ada. Billy itu ketika roh itu ada di dalam tubuh saya, itu Billy. Oh, berarti yang disebut Billy itu apanya? Rohnya atau tubuhnya? Itu aja nggak paham, katanya filsafat. Gimana sih? Ya, seorang Billy itu ketika ada roh di dalamnya, ketika Billy udah mati, dia akan bukan Billy lagi, karena tidak ada Billy yang hidup. Iya.
Berarti Nggak kalau berani dia. Kalau rohnya ada ditanya di roh dalam, adalah di roh dalam adalah tubuh. Tadi udah dijawab, Bang. roh adalah Tadi udah saya jawab, Bang. apa itu? Makanya Yesus tuh sama kita sama. Yesus sama kita sama dia. Ada roh Tuhan di dalamnya. Gitu. Makanya ketika dia mati, ya kan kau bilang kan di dalam kitabmu kan Yesus mati tuh. Apa bedanya dia sama kita juga mati? Ya kan? Ditaklukkan oleh maut. Gitu artinya sama. Makanya ketika roh dalam diri manusia itu keluar mati. Roh dalam diri Yesus ketika keluar mati. Roh dia dalam Bapa mati juga bapaknya berarti, gitu kan? Gak ada yang bilang roh mati, Bang. Roh manusia aja gak bisa mati. Ya itu makanya kau bertanya tadi apakah roh Bang Billy itu roh ketika roh saya keluar dari tubuh saya bukan Billy lagi. Billy itu ketika si Billy rohnya ada di dalam tubuh Billy, gitu. Itu Billy ketika sudah mati nggak Billy. Roh adalah makhluk hidup yang tidak berjasad. Apakah Tuhan makhluk hidup? Aduh Tuhan. Roh adalah itu kan gini Bang. Roh adalah roh itu sesuatu yang materi atau immateri? Makhluk hidup atau bukan? Loh kalau dalam perspektif Alkitab nggak selalu merujuk kepada makhluk. Ya itulah Anda. Buktinya Paulus. Itulah kan Anda. saya katakan menurut Karena Anda perspektif pengikut Alkitab. Paulus. Jadi buat apa kita berdiskusi? Ya, Anda tidak pakai otak. Anda pakai doktrin. Nggak perlu saya dengar. Bagaimana mungkin kita berdiskusi dengan orang yang tidak menggunakan otak, tidak menggunakan doktrin? Itu saudara. Jadi kita nggak pernah nyambung. Kita dudukkan dulu roh itu adalah makhluk atau bukan makhluk. Itu dulu. Menurut perspektif Alkitab saya bilang. Nah, menurut perspektifnya Alkitab. Itulah makanya saya katakan bahwa Anda pengikut Paulus. Pengikut Paulus itu membunuh pengetahuan Tuhan. Apalagi cuman akal. Maka ketika ditanya apakah roh itu makhluk atau bukan makhluk? Pencipta. Anda mengatakan, roh itu pencipta. Nah, udahlah, Anda turunlah di bawah. Anda turun juga ke gereja lah, gereja. Jangan di sini. Di gereja lah Bang, di gereja aja Bang. Jangan di sini Bang, kan malu-maluin. konteksnya roh Allah. Nggak ada cerita, nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Anda memaknai roh Allah itu adalah Allah itu sendiri, itu ajaran pagan laknat itu. Jadi diistirahatkan aja orang kayak gini. Betul kita diskusi. Diskusi sok penting kayak sok berilmu nggak ada ilmu. Sama kita diskusi dengan kucing. Percuma. Kita ikut gila dibuat jadi bodoh juga. Orang setengah mati berpuluh tahun kita belajar, tiba-tiba diskusi sama dia kita jadi bodoh dibuat. Masakan dibilangnya roh itu pencipta. Ini mana ilmunya roh adalah pencipta? Aneh. Assalamualaikum Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh berulang-ulang kemana aja Abah? Padahal tadi dia udah nanya kan sama Bang Billy. Perwa Elohim itu apa kan? Kita gagal mewaraskan Bang Ahi. Berdua kami mencoba untuk mewaraskan orang tadi nggak bisa waras berat. Gak bisa. Bang Zuma lupa kan sama itu akun Bang Zuma? Yang mana, Dinda? Yang tadi David itu yang kayaknya abang yang maafkan dia lah di TikTok. Karadin itu Bang Zuma. Karadin Bang. Oh. Karadin. Yang kembali lagi tuh. Itu orangnya. Ya susah itu kalau dia sudah gila permanen. Mungkin Abang Zuma ingat semua. Gitu banyak. Enggak, saya mengingatkan. Ya itu Karadin itu. Dan Aki Billy itu kalau yang Aki jelaskan tadi itu sama dengan yang di Islam itu kan. Kisah bahwasanya Allah mengirimkan angin untuk membuat putaran
pusaran pada di mana samudera itu? itu. Hah? Ada Di dalam Islam juga seperti itu. Oh, oke. Penciptaan mengeluarkan daratan pertama kali itu seperti itu. Di Kristen aja yang cuma roh Allah melayang-layang. Bang Ibul, kalau roh bertanduk 7 bermata 7 gimana ya? Suka hati orang tuh oleh Tuhan yang tak gimana. Manusia yang ciptakan Tuhan. Banyak kan di kitab nabi-nabi kayak Yusuf, terus Nabi Bileam, bahkan Nabi Goim ya, Nabi bangsa lain di luar Israel. Terus Bezalel, semua ada roh Allah di dalamnya. Tapi bukan bagian daripada Tuhan, bukan kalau begitu Tuhannya banyak dong. Jadi saya ada roh di dalamnya, roh Allah di dalamnya. Semua banyak nabi-nabi Israel tuh atau nabi-nabi di luar Israel yang ada roh Allah di dalamnya. Lantas mereka bukan bagian dari Tuhan atau Tuhan atau disembah, nggak pernah disembah gitu. Nah kalau mereka roh juga Tuhan, makanya disembah gitu. Itu masalahnya. Nah, itu satu lagi kesalahan mereka kan, yang mengenai Yakub bergulat itu kan. Bergulat sama Tuhan mereka bilang, padahal itu kan kekuatan dari Tuhan kan, malaikat kan. Iya, itu kalau kita lihat komentarinya Kristen aja, William Henry itu komentari Kristen, dia sebutnya itu malaikat. Cuman kan mereka ngeyel juga. Aja yang gila. Yang parah kali orang ini udah. Itu tadi aku bilang 1 Korintus 1 nomor 19. Gini loh. 2 Korintus 10 nomor 5. Masalahnya udahlah mereka yang mau tenggelam, ya kan? Kita mau selamatkan, datang dia mau selamatkan kita pula lagi. Kayak mana itu? Dia yang tenggelam posisinya. Kita yang mau selamatkan, dia pula mau selamatkan kita. Kan parah udah tuh. Itu dia. Ya itu kuncinya tadi. Bang Juma. Iya gimana Bang? Ini terjemahan Inggris pertama Yohanes 1:14 itu tertulis madman loh, Bang Juma. Apa? Manusia kelelawar. Matt MAD. Iya. Bukan Batman. Bang Batman. Kalau Batman lo jadi wak labu nanti Batman dia. Data kau betul nggak tuh Charles? Aku agak sanksi sama data kau. Betul Bang, ini ada nih. Terjemahan Inggris pertama tahun 1382 ya, oleh ini John Wycliffe. Ada kan Bang Bill? John Wycliffe yang mati dibakar itu. Yang diambil dari kuburan, digali kuburannya lalu dibakar. Oh yang jangan pula nanti lari Markus 3 lagi aja, nanti. Dibuka aja Bang Batman itu Bang. Oh iya Bu, aku buka. Pakai data cuy. Udah sedikit lagi waras tadi Aki. Kamu waras. Sedeng lah. Balik lagi, tetap balik lagi dia. Ya tugas kita mewaraskan yang masih mewaras. Tapi kalau sudah masih sok paten kayak tadi tuh. Tapi tadi udah sempat mau itu Aki. Udah sempat berpikir gini, iya juga. Tapi habis itu dia teringat lagi. Lagi dia. Aku gak boleh waras, Gak boleh waras. Ini nggak diterima di kerajaan. John ini chapter John Wycliffe tahun 1382. Nomor 14-nya di sini nah, madman. In the world was like. Itu MAAD ya? Iya. Kok double ya? Itu yang lama Pak.
Nah kemarin sama Bunda Semangkuk itu kami sudah tanyain, memang ada Iya, yang dia punya itu kitab aslinya. Tapi itu sudah ini apa gimana kemarin revisi yang di Revisi. Bunda Semangkuk. Jadi lebih tua yang ini mah, yang Bang Charles punya tuh yang ditampilin di Google itu. Oh iya. Lebih tua yang ini ya. Kalau Bunda Semangkuk tuh beda. Apa karena itu sampai ada Markus 3:21 itu? Ya itu Bang, makanya orang Yahudi berani mengatakan seperti itu. Ah, bahaya ini. Rujukannya Yohanes 1 nomor 14 kubilangkan, makanya Yahudi yang dia berani sudah tidak bakas lagi. Ya. Waduh. Ya, betul. Bahasa ini Estonia, jadi adopsi. Jadi artinya maat itu kan maat ya, jadi met ya, met pakai AAD itu artinya tanah. Jadi kan daging itu kan manusia apa? Iya enggak. Kalau dari Inggrisnya ada itu. Ada double A. Dari daging. Bahasa Estonia itu. Jadi MAAD itu ya, betul. Apa itu? Tanah. Dari bahasa Estonian, bukan Inggris. Artinya apa itu? Tidak waras ya? Tanah. Artinya tanah. Kau selama ini udah kacau kali kau buat orang itu tambah gila orang itu. Charles. Tambah gila orang itu kau buat. Loh, kalau kau bawa ke terjemahan tertulis waras itu. Enggak. Bahasa Inggris itu enggak ada. MAAD enggak ada. MAD, MA. Coba kita buka ya. Coba lah kau cari. MAAD enggak ada. Ya, ini ya. Hanya satu, tetap juga Pak. Nih ya. Nah, nih. Nah, mungkin maksud Anda MAD. Nah, ini kan hanya satu. Iya, mungkin maksud Anda MAD. MAAD enggak ada. Tetap. Iya, kalau MAD betul orang gila. MAAD nggak ada artinya. Nggak ada ya? Nggak ada. Selama seumur hidup ini belum pernah dapat itu. MAAD dalam bahasa Inggris. Soalnya di kitab Makanya aku bingung. kalau kita buka di arsip kan dia berbentuk kitab dia tuh Pak. Nah tertulis MAAD kalimatnya. Ya mungkin masih pakai bahasa Estonian itu. Iya betul. Estonian betul, tanah. Estonian di mana, Bang Bil? Daerah mana? Mesir, Pak. Mesir. Eropa. Mesir pula. Ya Estonia, Latvia, Ukraina, Rusia. Eropa. Eropa itu Pak. Tetap juga nah. Orang gila ya. Denmark. Jangan pakai men-nya. Jadi itu kau yang mau kayak gitu berarti berasa. MAAD-nya aja coba. Oh kalau bahasa Inggris juga kalau cuma MAAD-nya Bang Bil beda dia. Ular malah ini. Nggak ada arti. Itu met, bukan nggak double E. Kalau met itu memang gila. Oh, itu saya. Tanah. Estonia ya Estonia. Tapi kalau di kitabnya itu kan dia nyambung Bang Bil, nggak dipisah. Jadi supaya stres ya kita sambung sesuai apa yang tertulis supaya ngomong. Yang kalau nggak salah ayah kan yang di kitab yang sama Bunda Semangkut itu nggak ada nomor itu, nggak ada nomor ayatnya nggak ada. Bahkan titik pun nggak ada, bersambung aja dia. Oke, ada tapping di bawah dari Regar di Medan. Kalau mandi itu orang Bali.
Made. Ada tetangga saya Pak Made. Pak Made. Bil, aku ingin Aku tanya, pertama Bil. ketemu itu, ku bawa sama Oten, aku dimarah-marahi, dimaki-maki aku. Ya iyalah, jadi gila bunda. Hotel-hotel yang kau kasih tunjuk itu. Memang udah gila juga sebetulnya. Ditambah lagi. Tambah. Malah gila, ditambah lagi gila. Jadi emang bahaya sekali ya. Bahaya sekali kitab Taurat di dalam tangan di tangan mereka dengan sensor Tuhan menjadi manusia itu bahaya. Makanya ketika mereka membaca Veru Elohim secara teks dan konteksnya tidak dipahami secara akidah bahasa konteks itu kan bukan roh Allah, makanya mereka membentuk konsep Tritunggal Tertilianus tuh, karena ada roh Allah, ada firmannya, ada Allahnya, jadi 3 itu. Masalahnya kan Bung Bil, mereka ini kan nggak punya kaedah apa-apa. Kalau kita kan jelas sifat Tuhan kita udah tahu duluan. Kalau orang ini nggak ada. Pokoknya Tuhan bisa jadi apa aja, ya kan? Mau jadi angin, mau jadi roh, mau jadi apa, melayang-layang di atas samudera. Berarti lebih besar samudera daripada Tuhan kan? Menjadi hantu belau pun jadi. Kayak Casper gitu. Mario mau ngomong tadi Mario. Ya, Bil. Ini apa namanya? Bertanya apa namanya? Di Palestina Israel sana itu campur ya bahasanya ya, Ibrani, Aramek sama Arab juga ada ya? Iya, itu yang suka di TikTok tuh yang Imam Masjid Al-Aqsa. Oh gitu ya. Itu berapa kali kan naik di Komal ngobrol sama saya tuh sempet berapa kali. Bahasa apa Arab? Apa Bahasa Ibrani. Oh iya. Terus bahasa Ibraninya. Oh iyalah, itu kan daerah. Maksudnya bisa ya, memang betul-betul kuasai ya. Iya, terus aku bilang muka kamu kalau pakai topi hitam udah mirip Yahudi, ketawa dia. Jadi orang Yahudi sama orang Palestina itu hampir nggak bisa dibedain, mukanya mirip-mirip gitu. Makanya udah kawin campur itu. Iya. Iya, jadi paling pakaian lah ya bisa nengok. Berarti artinya di Palestina sana 3 bahasa ya? Bahasa Arab, bahasa Aramaik juga. Iya. Bahasa Oten ada juga tuh, bahasa Oten. Bingung kita ya. Bahasa roh pun jangan ada juga di sana bahasa roh. Nggak ada. Ada itu loh yang di TikTok tuh yang pendeta siapa tuh yang bahasa roh sampai goyang-goyang gitu, segrup itu kayak orang kesurupan. Pernah lihat nggak itu? Oh iya, ada pendeta siapa itu ya? Ada. Itu bahasa roh itu katanya. Serem banget tapi itu. Rasis tahu bahasa roh. Mana hidup orang tuh ya. PD-nya itu tinggi kali PD-nya. Merasa bimbing Roh Kudus lah. Lagi di Oten naikin lagi kalau ada tuh lumayan buat olahraga malam. Ada si Baron itu enggak mau ngomong tapi dia. Kayak mana Baron tuh? Dia udah Muslim katanya. Mana ada bapak? Oh iya, Bil. Kalau dari keturunan kakek bapak ya kan, terus keturunan dari kakek saya, bapak saya terus diputus itu gimana? Kalau menurut pandangan Yahudi gitu. Kan itu kan di Lukas sama Matius itu kan nasabnya Yesus kan putus kan dari raja-raja Yoyakim sama siapa itu. Nggak boleh itu ya kalau dicoret. Gitu. Yang menulis. jadi mereka udah paham kalau Matius, Markus, Lukas itu
bukan firman Tuhan. Ada tuh pendeta yang ngomong, siapa bilang itu firman Tuhan? Ya karena ada kesalahan. Nah, dia bilang ya mungkin saja Matius lupa. Ya sudah, kelar namanya orang lupa, kita nggak bisa apa-apa. Cuman aku bilang kalau firman Tuhan masa Tuhan lupa gitu. Nah, Kalau penasapan itu Bang Bil, mengenai misalkan kita bilang lah anak angkat, gimana? Bisa nggak pakai nama yang angkat? ya nggak begini. Kan ini kan silsilah Yesus itu berhubungan dengan Mesias yang mereka Betul, angkat. betul. Enggak, Ya. maksudku itu Mesias kan dibilang Yesus anak Yosef gitu kan. Bisa Ada nggak di dibilang Maria, Yesus ada. anak Yosef? nggak ya anak angkat doang. Cuman dia nggak punya Ada garis tiri keturunan. dong. Nggak punya garis keturunan Yehuda, dia nggak punya darah Yehuda mengalir di Udah. dia. Memang tahu Jadi dia- kali lah Kristennya. Tapi kalau dari ibunya masih nyambung ya? Nyambung, cuman kan nggak mewarisi nasab. Ibunya Lewi. Iya, Lewi. Ibunya masih Lewi. nyambung Nah, kalau dari kalau Lewi ya. ibunya tetap nggak bisa karena kan kehilangan Nggak bisa Yehuda ya. suku dia. Oh, dari Suku kan bapak dihitung ya? dari ayah. Jadi yang dari bapak ya? Iya, jadi yang suku itu dari ayah. Masalah Yesus tidak punya ayah Iya. biologis. Lagian kalau dalam Islam berarti dia itu Yesus itu Lewi. Karena bagi seorang yang anak yang nggak punya bapak itu dibangsakan ke ibu kan, makanya bisa Ibnu Maryam. Bang Ibul, seperti Nabi Muhammad dengan Zaid bin Haritsa ya? Nah itu kan ditegur Allah. Karena Nabi Muhammad dulunya meletakkan Zaid bin Muhammad. Diletakkan nama Nabi Muhammad, padahal itu anak angkat. Ditegur Allah. Harus dari bapaknya asli gitu ya? Nggak boleh. Jangan meletakkan nama kita di belakang nama anak angkat. Oh iya. Iya, keempat raja atau enggak itu di Lukas sama Matius itu hilang itu. Aduh. Itu gimana kalau ini keempat raja Yehuda ya? Nah itu hilang itu. Yoyakim, terus siapa lagi itu? Ahazia kalau nggak salah. Nggak kerasa udah jam 2 ya. Udah sepi langsung habis tahun baru ya. Udah berganti tahun di sana sudah? Gimana? Udah bang, udah jam 2 di sini. Ya wah, oh sudah. Aman lah sudah berarti. Tuh kira masih 2020 Coba Iya, kebetulan kalau saya memang nggak tahun baruan dan nggak ulang tahunan. Kenapa? Saya ingat Rabi saya Tovia Singer waktu kita lagi ibadah Sabat pas ulang tahun dia kan. Terus orang-orang pada happy birthday Rabi, dia nggak suka. Terus terima kasih ya, tapi saya tidak merayakan hari ulang tahun karena Musa tidak mengajarkan. Di dalam Taurat ya ulang tahun itu cuma Firaun gitu. Jadi dia nggak orang Yahudi yang benar itu pasti nggak merayakan ulang tahun gitu. Itu kan ada ini juga Bang Bil, ada tiga apa ya namanya itu kan lonceng, api sama trompet. Itu kan? Di Islam juga gitu, Bil. Iya Bang Ibul ya. Di Islam nggak juga gitu ya. Nggak boleh ngerayain ulang tahun. Setahu saya. Ulang tahun baru tuh. Justru seharusnya kita bersedih karena semakin dekat dengan maut. Ya iya. Umur. Kalau di dalam Islam itu sebenarnya boleh kita mengingatnya, tapi bukan untuk berhura-hura gitu. Jadi ada filosofinya itu seperti itu. Mengingatkan diri bahwasanya maut itu semakin dekat. Oh, tradisi pagan itu. Yang malam tahun baru tradisi pagan benar yang trompet apa kembang api sama ini lonceng itu. Iya. Lonceng gereja. Valentine itu ya. Valentine itu juga ya. Oh iya, Valentine nggak ada ya. Valentine kita nggak ada. Valentine. Apa itu Valentine? Nggak pernah. Aku sepanjang anu ya ngerayakan begitu nggak pernah. Iya sama Bang Reza, saya juga nggak pernah merasakan itu. Kalau Valentine nggak pernah kayak apa ya? Orang nggak ada ini kan.
Iya, semua itu dari negara barat. Negara barat sana memang semua. Jadi birthday, Valentine, terus apa lagi itu? Ya itu. Oh iya, kan budaya barat kan masuk sudah ke Indonesia itu kan tahun berapa itu? Oh iya, waktu datangnya inilah, datangnya Kristen Belanda. Di situlah malapetaka, bala bencana mulai terjadi. Oke, selamat malam Mailerum. Assalamualaikum abangku semua. Oh, waalaikumsalam. Muslim bang. Waalaikumsalam. Iya muslim saya. Oh. Iya. Mau diskusi gak bang? Muslim dia. Iya, siapa tahu kan apa mau Iya, diskusi? jadi ini saya mau berterima kasih kepada Bang Juma dan seluruh apologet Islam gitu, karena 1 tahun lebih ini saya mengikuti dan ikut belajar walaupun saya nggak ikut diskusi. Jadi 3 bulan yang lalu ini saya dihubungi sama kakaknya seseorang gitu, yang seseorang itu keluar dari agama Islam. Kemudian 2 bulan lalu saya temui dan akhirnya kita bicara intens tuh karena kedekatan saya dengan dia ya. Ya akhirnya alhamdulillah dia udah mulai benar-benar paham gitu bahwa Yesus adalah utusan. Ya berkat abang-abang di sini semua ilmunya, terima kasih semuanya. Sama-sama bang. Iya. Murtad karena apa bang? Gimana? Murtad karena apa itu? Kehilangan arah karena problem dari kecil gitu. Jadi ada trauma yang dia merasa kasih sayang itu sedikit gitu buat dia dari kecil. Sehingga ketika dia remaja, problem-problem hidup dia itu seperti terakumulasi. Kemudian saat di umur 22 dia kehilangan arah gitu. Bahkan dia bilang ke saya tuh cobaan paling berat adalah ketika iman itu goyah gitu, dan dia nyebrang tuh jadi oten. Iya, kok bisa ya? Karena kurangnya didikan dari orang tua emang gitu. Di umur 16-17 itu dia penghafal Quran abangku. Allah gitu. Akbar. Iya. Dia di pesantren. Jadi permasalahannya itu karena kejiwaan ya, kejiwaan. Aduh, curhat nih. Ya makanya itulah penghafal Al-Quran lagi. Itu. Iya, penghafal Al-Quran. Ketemu Oten pula, wah mantap. Oten kan perhatian banget. So, Iya betul. Ada jebakan di situ juga sih. Kita akan mau berkunjung ke rumah saudara. Kemarin waktu ayah saya meninggal tuh. Perhatian juga. Iya perhatian. Kita bayarin ininya pemakaman nggak usah udah. Ini diformalin nggak usah diformalin. Terus tunggu berapa hari nggak ada berhari-hari udah. Kan meninggal malam ya jam berapa? Jam 10 pagi, jam 10 langsung dikubur. Nanti bau, nggak bakalan bau saya bilang. Terus bau gimana? Iya kan kalau mereka kan diformalin biar nggak bau. Oh maksudnya waktu di rumah gitu? Waktu di itu. Sebelum jadi dikubur. Ditunggu biar sampai yang lain pada datang gitu. Saya nggak mau. Iya. Cepet-cepet dikubur gitu ya. Dimakamkan. Jadi mereka pasti akan menghubungi apa yang kita akan berkunjung ke rumah. Tuh minta mobil aja dikasih tuh. Minta mobil dikasih pasti. Pasti. Tapi besok dia datang lagi, kasih buku, pokoknya dikasih lah semua yang kira-kira bisa menarik simpati. Nah itu bahayanya di situ. Ketika kita lagi lemah dalam ekonomi atau lagi sedih, mereka datang dengan hangat. Perempuan bang. Nah dengan hangat perempuan mereka kalau jumpa laki-lakinya kan. Udah. Jadi kalau kronologi di cerita saya ini, dia ini ketika drop down gitu, mentalnya jatuh, dia sering menyendiri tuh ke McD, dia makan di situ sendirian, atau di kafe mana sendirian terus. Nah ketika di McD itu, tiba-tiba ada seorang perempuan ikut duduk sama dia.
langsung nebak gitu, kayaknya kamu lagi sedih ya gitu. Nah di situ berlanjut, akhirnya dibawa ke gereja, diajarin macam-macam lah. Aku ngomong. Ular beludak. Cuman anak itu gimana dibilang kurang kasih sayang, bisa ke McD dia tiap hari. Ya gitulah teman-teman ya. Apalagi itu penghafal Quran. Ya dia tuh kerja, jadi punya uang. Jadi kalau pulang kerja tuh dia menyendiri di kafe, di McD gitu. Makanya itu kita nih jangan sampai kebanyakan bengong apa kerja belajar kitab apa sibuk. Kalau udah kayak gitu kan repot tuh. Enggak, habisnya memang ya harus jagalah anak-anak perempuan apalagi. Iya, kurangnya perhatian orang tua kayaknya. Itu. Jadi memang beliau itu yatim piatu dia dari kelas 3 SD. Nah, Dan punya kakak itu yang kakaknya itu nggak care gitu, tapi keras. Nah, itu. Punya kakak banyak tapi keras. Nah ini itu. korbannya adiknya yang kecil gitu. Iya. Harus ada ini, meskipun nggak dari orang tua ya saudara dekat gitu. Iya betul. Dikasih apa semangat gitu, disupport apa keinginan dia gitu, apa gitu. Pokoknya ada perhatian lah gitu. Untuk teman-teman di bawah juga kalau ada punya keluarga seperti itu diperhatikan gitu, apa keluhannya apa gitu. Dijadikan pelajaran ya Bang ya. Iya. Aku tidur dulu ya teman-teman, istirahat. Iya siap-siap Bil. Di rumah sampai ketemu lagi, ditunggu di Jakarta kalau sini hubungin. Siap Bang Bil. Siap. Oke, pasien berikutnya. Si Marbun, kenapa Marbun? Marbun ini curhat terus dia. Capek kita ngeladenin Marbun nih. Apalagi penghafal Quran kan, ya nggak menjadi jaminan memang. Apalagi kalau sudah jaminan. Iya, nggak bisa menjadi jaminan gitu. Aku punya saudara juga yang bekas anak pesantren, ya jadi korban juga. Makanya kalau dengar kayak gitu, miris. Iya. Soalnya mereka ini apa ya, bukannya saya nggak bisa mengatakan semua ya, memang dari salah satu dari mereka memang ular beludak ya. Cerdiklah seperti ular gitu kan, tulislah seperti merpati gitu. Iya seperti itu. Ya semoga ini apa yang saya ceritakan ini bisa dijadikan pelajaran semua bagi yang mendengar di bawah. Siapa tahu punya sanak saudara gitu yang kelihatannya drop down. Ya disayangilah, diberikan perhatian. Ya itu tadi kurang, ya bukannya meremehkan ya, kurangnya pemahaman di ajaran mereka juga beliaunya. Makanya kita ini ya apa seperti ya kita lah sering diskusi kayak apologet Islam gitu kan, apologet gitu kan, diskusi sama mereka. Kalau kita tegas keras gitu, mental semua mereka itu, mental gitu. Iya, menjauh langsung. Coba kalau orang-orang Muslim yang awam gitu, yang nggak paham sama kekristenan atau kristolog lah gitu, wah itu sasaran empuk ini. Oh ini jadikan ini bahan ini, dia harus dibaptis ini gitu. Apalagi beliau itu kan memang betul, Abang Bu. Pengetahuan di kristologi itu penting banget, sedangkan beliau ini orang yang rajin puasa, sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran, tahfiz juga. Ketika ilmu pengetahuan dalam kristologi itu nggak ada, dia bisa goyah memang, betul Abang Bu. Iya, ya tergantung orangnya juga, dari sisi psikologisnya juga ya, dari lingkungan, dari kedekatan keluarga gitu. Itu harus ini.
harus memadai gitu. Ya kemungkinan Bang, ya memang kemungkinan ya nggak hanya satu orang mungkin gitu, tapi mungkin di luar sana masih banyak target mereka itu. Iya, nggak hanya satu doang, pasti banyak target mereka itu. Kamu mau nggak nikah gitu, tapi harus masuk Kristen dulu gitu. Oh enggak gitu orang tuh. Iya. Kalau nikah itu enggak gitu. Nikah itu bahkan mereka mau masuk Islam dulu. Iya. Begitu udah punya anak satu, punya anak dua, langsung. Barulah diajaknya pulang kampung. Iya, udah mampus ke kolam baptis ini. Mampus itu. Kayaknya itu harus kita ini Bang Mele harus bisa mempelajari ajaran mereka juga gitu. Rata-rata apologet Islam ini memang ini kalau ketemu sama mereka itu mental semua mereka itu. Alhamdulillah saya setahun ini belajar juga, buat catatan banyak, tapi saya nggak ikut diskusi memang. Iya. Jadi pengetahuan tentang bagaimana menekankan bahwa Yesus itu adalah utusan, terus juga angkatan jahat, bagaimana mereka diberikan tanda-tanda gitu. Ya saya pelajari juga sih itu, makanya saya bisa menjelaskan kepada dia sesuai dengan teks gitu, original teksnya. Oh iya. Apalagi mereka melihat Komal APII ini kan, APII, waduh, mikir-mikir kalau diskusi. Oke, aku siapa dulu? Spartan. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang. Waalaikumsalam. Sasaran kau kan? Sedikit cerita juga Bang. Marbun tadi kenapa turun tadi? Marbun. Nggak disapa. Ini ada DM nih. Nggak disapa, makanya turun. Ya sabarlah orang ngomong kok. Oke, gantian dulu Bang Meli ya. Saya turunkan ya Bang ya. Ya, siap Bang, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Spartan. Ya sama orang-orang ini ya, oten ini ya, kok baperan gitu loh. Kita masih ngobrol, Padahal orang Batak loh. Gak cocok orang Batak cengeng kayak gitu. Orang Batak tuh keras-keras. Gimana ini? Maju kayak cewek cantik aja. Iya. Gak lucu kalian, muka kalian sangar-sangar, tiba-tiba tukang merajuk. Kayak Lamsen tadi gitu. Wah, saya tidak suka dengan Lamsen, TPL. Gimana? TPL kan gitu juga itu. Iya. Suruh naik lagi Bang Hos. Marbun baperan amat gitu loh. Laki-laki kok baper gitu loh. Iya. Mana gitu. Ya. Rajuk-rajuk. Muka aja garang. Kena suara seperti saya ini Bang Ibu, langsung udah saya tidak mau diskusi, udah saya mau turun kayak loh. Memang suara saya seperti ini, gimana? Aduh. Mana ini Mamora? Ini Mamora. Halo, sebentar, saya sapa dulu. Selamat sore Bro Marbun, selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat sore waktu Amerika ya. Di Amerika. Kenapa turun? Kok ngambek? Kok DM kayak perempuan aja DM. Maksudnya? Kan dirimu DM saya barusan tadi tuh. Betul, saya diundang, tapi kok nggak ada yang negor ya? Saya keluar. Ya sabarlah, orang lagi ngomong. Apa peramat lu bro? Lek pun kadang-kadang Lek nggak cocok gitu Lek. Muka garang, nama Marbun. Kita orang Batak, tapi kelakuannya kayak cewek cantik gitu tengok. Kayak cewek mentel, rajuk-rajuk. Saya bingung diundang buat apa gitu. Ya sabarlah. Kita melihat ya. Ada orang ada lagi orang lagi ngobrol. Ya saya tunggu dulu. Kalau mereka sudah berhenti, baru saya menyapa kayak gitu. Adab bro, adab gitu.
Siap bosku. Jangan siap-siap bro gitu loh. Nanti nggak siap. Siap kalau ini Marbu nih kalau nggak pusing kalian dibuatnya. Ya ini habis ibadah tadi makanya sedikit buka-buka TikTok. Diundang gitu. Ibadah di mana bro? Di rumah. Ngapain ibadah? Di mana? Cilek di mana? Medan. Iya pak. Sama kita. Helpet. Iya sama kita. Wah di Helpet juga? Iya, di mananya golek? Ya ketemulah situ besok. Nanti besok nanti pagi siang. Di mana ya Bang? Sekarang aja. Nanti ibadah dulu ke gereja. Sore lah. Ditanya di mananya? Jangan ke rumah dulu lah. Ya kau aja ke rumahku. Jajan dulu di tengah. Kau aja ke rumahku, kau susah kali. Saya yang traktir. Gampang itu, kalau traktir tuh aku pun boleh, nggak apa-apa. Makan Saya babi dulu lah, nanti. amannya. Biar jadi kawan. Makan babi nanti. Apa? Makan babi. Enggak lah. Ngopi pak, bukan makan babi. Oh kirain makan babi. Tadi kan ngopi, saya bilang ngopi. Biar jadi kawan ya kan. Begitu kan. Iya kirain gitu loh. Astaga. Gak makan babi. Gimana bang? Apa yang mau di ini? Paling saya 15 menit kali ya. Aku sedikit aja lah pertanyaan sama kau. Boleh bang. Apa Ya bang? kan? Cuman jangan marah-marah. Aku bingung kadang-kadang kalau aku tanya gini, banyak kali yang marah. Janganlah marah-marah. Makanya. Damai. Setuju nggak kau kalau dibilang Yesus itu adalah anak tirinya Yosef? Setuju gitu. Tirinya Yosef. Anak tiri. Anak tirinya Yosef. Iya. Yosef ini maksudnya siapa? Yusuf. Oh Yusuf. Yang ini suaminya Maria. Anak tiri ya. Saya juga bingung itu. Ya. Saya bingung pak jawabnya. Anak kandung kan bukan kan? Betul, bukan anak kandung. Ya kalau bukan anak kandung pasti anak tiri lah. Kalau anak tiri, apa pengertian anak tiri itu ya pak? Menurut bapak apa? Anak tiri itu adalah anak bapak. Ya bukan anak dia gimana cuy? Iya. Oke, gini. Kan kalau namanya kandungan itu kan calon anak. Iya. Kalau udah melahirkan baru anak kan gitu kan? Jadi orang gitu loh. Betul. Tapi kan tetap bukan DNA dia. Tetap bukan DNA dia. Ya tiri lah. Bagaimana lagi? Enggak. Nah, itu kan mereka bersatu. Makanya saya bingungnya gini loh, Pak. Ini kan belum dilahirkan tapi mereka udah bersatu. Udah jadi suami istri kan. Nah, belum melahirkan masih kandungan Tetap kan. saja darah dagingnya itu bukan darah daging dia. Kalau itu betul, saya setuju. Ya udah, benihnya bukan benih dia kan. Betul, saya setuju tuh. Berarti setuju kan anak tiri ya? Nah, itu saya bingung jawabnya. Aku bingung nih orang. Iya, yang lainnya setuju, bukan benih, betul. Bukan anak kandung, betul. Apa salahnya kalau dia anak tiri kan boleh. Nah itu saya nggak tahu salahnya di mana ya, tapi kalau saya nggak bisa jawab itu karena saya bingung di situ karena belum jadi anak. Mereka sudah bersatu kan gitu pak. Tapi kalau yang lain tuh nggak kayak kau bilangnya. Pokoknya orang tuh udah nggak setuju aja lah dari awal. Gimana pak? Sorry. Kalau yang lain ku tanya gitu, mereka udah nggak setuju aja dari awal. Nah itu nggak kalau ada saya tertulis. Gimana? Kalau saya Secara logikanya kan begitu. betul, saya logikanya main juga kan. Ini kan masih dalam kandungan ya, belum jadi anak kan gitu ya. Belum jadi manusia seutuhnya kan gitu. Gini. Kalau misalkan nih, kau menikah, misalnya kau menikah dengan seorang gadis yang sudah hamil, bukan anak kau. Dengan seorang gadis yang sudah hamil, bukan anak saya.
Lalu lahir anak tuh. Apakah kau berani bilang itu anak kandungmu? Tunggu dulu Pak, kan kalau gadis itu kan artinya masih perawan ya? Bukan, maksudnya ya. Apa nih? Belum menikah, orang yang belum menikah tapi sudah hamil gitu kita bilang. Bukan gadis lah. Tapi sudah hamil. Dan kau tahu itu bukan anakmu, kan gitu. Iya Pak. Lalu kalian nikah. Saya menikahi lahirlah anak cewek itu. yang sudah hamil ini. Lahirlah anak itu. Apa berani kau bilang itu anak kandungmu? Sedangkan kau tahu itu bukan anakmu. Itu yang saya bingung Pak. Bagaimana ya? Tuh. Antara kandung dan tiri ini, kandung udah jelas ya, anak kita kan memang kan. Iya, kandung udah jelas enggak. Enggak ada yang di tengah-tengah di antara tiri dan kandung. Pilihannya cuma tiri sama kandung nih. Itu saya bingung itu Pak. Bingung ya? Iya, karena ya begitulah, itu juga kan Tuhan Yesus, Bunda Maria mengandung juga bukan hasil perkawinan kan, seperti orang-orang biasa kan. Betul. Gitu, Pak. Malah kalau dibilang anak kandung Yusuf, malah gugurlah. Yesus itu bukan dari hasil perkawinan, ya kan? Betul. Jadi memang udah lebih bagus dia itu anak tiri. Nah itu kan misalnya nih, saya nikahin, tapi tunggu dulu Pak, ini kok saya masih 0 yang follow ya? Yang lainnya udah ratusan ini. Aduh, semangat saya bicaranya nih. Diskusi aja. Iya, masih 0 nih, banyak yang komen lagi, tapi nggak ada yang follow nih. Aduh. Tambah dulu biar semangat. Udah jawab dulu itu pertanyaan Bang Ibnu. Nah, udah masuk. Oke. Jadi saya teruskan ya. Kan tadi kan Bapak Saiful ya. Ini Saiful ya. Halo Pak. Iya. Bapak Saiful tadi bertanya sama saya, seandainya saya menikahi perempuan yang sudah hamil dan saya mengetahui perempuan itu hamil, anaknya itu anak kandung atau bukan, kan gitu ya? Ya. Nah, kalau anak kandung saya pastinya bukan. Tapi kalau saya bilang anak tiri itu kan bawaan ya dari istri ya. Tapi itulah gimana lah, menurut Bapak gimana tuh? Ya anak tiri lah. Saya ikutin Bapak aja. Ya anak tiri lah. Ya udah, saya setuju lah kalau gitu sama Bapak, anak tiri lah. Karena saya bingung di situ, karena bingung kan saya nanya sama Bapak jawabannya itu. Kalau saya sih anak tiri, malah lebih bagus ya suka anak tiri gitu. pun. Kalau menurut saya kan tadi bingung. Saya ikutin jawaban Bapak ya, saya ikut setuju anak tiri lah itu. Tapi kan nggak ada masalah kan berarti kan? Nggak ada masalah Pak. Gimana orang Kristen lain kayak nggak mau gitu? Aku lucu. Saya tadinya juga nggak mau, karena saya nggak maunya karena bingung gitu. Karena kan kecuali nih, Tuhan Yesus sudah lahir, sudah dibawa Maria. Tiba-tiba Yusuf nikah sama Maria. Nah itu kan baru bawaan Maria itu benar jelas anak tiri kan. Nah ini masih dalam kandungan. Ya sama aja. Samanya itu yang masih dalam kandungan sama yang sudah dilahirkan. Sama lah bro. Tapi kalau ke rumah sakit kita dibilang itu cabang bayi. Cabang bayi gitu Pak. Ya cabang bayi pun ketika kau menikah sama itu kan bukan berarti bisa mempengaruhi faktor genetiknya. Kalau faktor genetik saya setuju, makanya ya udah, artinya bukan darah dagingmu. Iya betul. Itu dia intinya. Nah itu aja. Aku cuma perlu pengakuan itu aja kok. Iya saya ngikutin jawaban Bapak. Kalau jawaban saya tadi saya bingung gitu. Makanya karena yang lain nggak mau dia kalau dibilang. Iya saya tahu anak tiri itu anak yang sudah lahir nih dibawa sama yang bakal jadi istri kita kan gitu kan. Anaknya itu anak tiri kita lah kan. Sudah lahir tapi ini nih yang masih dalam kandungan, apa sebutannya kan gitu ya. Samanya dari mana itu? Emang sama itu? Sama aja lah. Yang karena jadi tetap bukan darah daging kita kan. Kalau itu saya setuju. Ya udahlah. Iya, makanya kan saya jangan muter-muter lagi Marbun, pening kepalaku. Kau setuju tapi kau muter-putar sana sini lagi. Ya udah, oke lah Pak Saiful. Udah yang lain lah.
Charles. Siapa? Udah ada. Udah selesai aku. Marbun ini kamu diskusi apa enggak Marbun? Apa lo maunya dimain-mainkan sama dia nih Marbun? Jangan diputer-puter bro, gitu loh. Mau aja apa dipermainkan semua? Orang tua itu jadi jangan diputer-puter gitu loh Marbun, gitu loh. Sebenarnya kamu itu melawan akalmu sendiri gitu. Sebenarnya kamu itu tahu, jawabannya tahu gitu. Sebenarnya tahu. Gitu loh. Tahu sebenarnya kamu itu. Tapi karena apa? Karena malu untuk mengakui. Nah, itu. Sebenarnya kamu itu tahu gitu loh. Kalau Yesus itu bukan anaknya Yusuf gitu. Nah, tetapi kamu gengsi dan malu untuk mengakui. Jadinya kau puter-puter itu mulutmu itu gitu loh. Wah, ini nggak bisa diskusi nih sama Pak Rio nih, beda sama Pak Saiful. Gini Marbun. Kena suara saya gini aja. Iya, Pak Rio izin Pak, saya tidak berkenan berdiskusi sama Bapak. Enggak, Ada yang saya lain nggak? diskusi ya sama saya. Dengarkan saya dulu Marbun. Nah, contoh misal begini. Orang tuanya Marbun, orang tua kandungnya Marbun ini dari mama ya. Terus itu Marbun ini bapaknya bapak tiri. Atau bisa jadi keduanya ini. Mama tiri sama bapak tiri itu namanya anak kampang. Tahu anak kampang? Ya, anak bujang inam. Anak kampang. Ya kan? Udah parah sekali itu dua-duanya tiri. Anak kampang ya. Apa kampang ya? Anak kampang. Semua di sini. Iya, mungkin anak kampang ini. Iya, anak kampang ini. Kasar nih. Waktu saya tinggal 5 menit lah. Nih kasar-kasar katanya nih. Baper lu ya. Ya turun aja lah. Turun aja lah. Jelas. Baper amat jadi orang kan. Laki kok baper amat kayak cewek kayak gitu. Gak pernah makan apa? Jalan aspal mungkin kamu itu baper gitu. Ya. Sekali-kali kamu itu makan jalan aspal gitu. Lihat kehidupan keras di jalanan gitu. Baper amat jadi orang loh. Nggak disapa langsung DM dia. Iya. Laki kok baper amat ya. Tahu loh hotel-hotel ini kok ini ya. Sudah tahun baru ini woi. Masih juga kayak Kima. Iya, akhirnya sudah diupdate loh, Bah. Belum, ternyata tambah hancur. Tambah lagi si Baron, mute aja Baron. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo ngobrol. Orang tua diputer-puter. Sampai bingung yang bertanya gitu kan, diputer-puter. Sama Bang Dan. Enggak bingung aku. Aku nggak bingung. Setelah aku yang kesel ya Bang, kayak ini orang. Sebenarnya tahu, dia itu tahu jawabannya. Enggak, yang pertanyaan dia terakhir itu udah nggak aku tanggapi lagi. Iya. Ngece Bang, ngece. Aku iya tahu, tapi aku cuma mau dapatin pengakuan dia aja udah. Yang penting dia udah akui aja. Udah ikut kita udah bagus tuh. Anak tiri dah. Anak tiri aja Tuhannya bangga gitu. Gimana kalau anak kandung? Nah iya, Tuhan kok anak tiri itu kan. Mana yang betul ya kan? Ini Tuhan atau anak tiri? Tuhan kok punya silsilah ya. Wah, anak tiri aja sampai disembah. Mana kalau anak kandung juga? Kamu pikir apa? Makanya aku bilang anak kampang. Anak kampang ya. Itu anak kampang gitu. Iya, anak kampang ya. Yuk 1,3 K. Absen. Dari mana kalian semua?
Ayo, tipping. Hotel mana? Diri mini kiti simi gitu. Gresik, wes kota Gresik. Boyolali, aduh Jatim Tulung Agung, waduh. Pripun kabarin panjenengan? Kenapa? Iya, diri Citim Tilingi King gitu. Makassar, The Crab, mantap, hadir. Sintang Kalimantan Barat nih, wow. Riau, Freedom, luar biasa. Kalbar, Pontianak, Papa Rival, luar biasa. Nautik Balikpapan, woi, menyala Balikpapan. Ini lagi Palembang, Lampung, Kota Palu, Bondowoso, Samarinda Kaltim, Bang Ari, luar biasa. My name is Muhammad, Malaysia. Wih, salam dari Indonesia. Wih, ada Kak Santi lagi. Madi ini Kaltimnya mana dulu? Tarakan, wih. Ini dari ujung ke ujung ini. Mana nih? Papua mana suaranya nih? Papua, Aceh, Sumatera mana? Terus Sulawesi Tenggara hadir. Papua yang dekat rumah bom-bom nggak? Masamba, wis Evi nih. Evi Masamba. Papua ada yang dekat sama bom-bom nggak? Serang Banten, Ratu Yantianis, luar biasa. Samboja, Samboja itu masih masuk Kukar ya. Wacananya nih Kukar nih akan pemekaran lagi nih. Kukar Tengah, Kukar Timur, Kutim sudah ya, Kukar Tengah, mana lagi tuh? Kukar Pesisir. Bengkulu, Palembang, Sumatera Selatan, wis Bengkulu. Sumbar hadir, Sumatera Barat, mantap, luar biasa. Sumenep ini luar biasa nih pada masih ini ya, masih melek berarti. Aceh hadir, wis bagaimana nih? Aceh di mana tuh? Aceh di mana nih? Samir Bithak. Oke, aku kasih naik lah bincang-bincang sini. Kita mau nanyakan Bajo, Labuan Bajo hadir, Barundi, Karawang hadir Bang, Asep Rohendi, luar biasa, salam dari Kalimantan Timur. Madiun, wah Madiun ini khasnya apa ya? Madiunnya apalah? Madiun itu apa? Madiun inilah pecel. Pecel. Ya. Madiun tuh. Brem, kan aku bilang brem tuh ada yang ngetik brem tuh. Iya. Wis, ini F7 Hersia, Bang doain semoga Papua cepat merdeka. Waduh. Coba naik sini. Salam dari Kolaka Utara. Kolaka Utara di mana? Ada Agnes Papua kok merdeka gimana? Papua kan ikut Indonesia. Nah, Bandung siap. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Pulau Rete, kalian luar biasa. Teman-teman, deskripsinya, titip layarnya, share-nya, yang udah memberikan gift-nya, terima kasih. Jangan lupa di follow akun yang ada di atas komal, akun Apikal Team, akun Bang Charles Simamora, akun Bang Zuma, akun Bang Rio, akun Bang Ilham, akun Dedi Wijaya, dan akun Abah Saiful Saleh. Terima kasih. Karena tanpa kalian kami bukanlah apa-apa ya, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa atas diri kami sendiri. Itu dia. Anak rantau di negeri gingseng. Bang Widi ini dari kemarin ini negeri gingseng terus. Karawang, Sampurasun, Rampes. Gacor lah aku malam ini mau sapa-sapa dulu. Tondo dari mana nih? Yes, Tondo. Mana yang Aceh tadi ya?
Ya yang Aceh tadi mana? Coba saya minta yang Aceh tadi, atau nggak apa-apa lah yang lain daripada akun tadi. Yang mana yang Aceh? Aku kasih naik. Aku mau tanya-tanya nih kabar di Aceh bagaimana. Wawan Setiawan Sukabumi hadir, luar biasa. Aceh mana Aceh? Mana Aceh? Tapping Aceh. Yuk yang posisinya di Aceh, tapping. Saya kasih naik satu orang. Siapa dari Banda Aceh? Ayo, ini Oten entah kemana-mana Oten. Aceh ini loh. Aceh. Apa kok jadi ngomong Aceh kok ini? Si Anu siapa? Oten. Kok jadi Aceh? Oten. Wira FC Malaysia. Wis negeri jiran Malaysia. Oh, ada Bunda Maila Amrik. Lanjut lagi kerja saya. Mantap Bunda, sehat selalu. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini, yang sudah support, yang sudah dukung. Kita semua yang ada di atas Komal, jujur dan jujur. Tanpa kalian, kami bukanlah apa-apa. Karena kami How long it takes a beginner like siapa nih Karisma? Oh Karisma, nggak mungkin Oten lah. Oten Sehat-sehat ya, oh siap. Sehat-sehat juga buat Bunda Maila Amerika. Yuh, Bang Karisma, selamat sore. Assalamualaikum. Dari mana Bang? Gacor. Dari mana? Dari Philadelphia Bang. Oh Philadelphia. Dingin. Masya Allah. Tapi aslinya Indo Bang ya? Ibaratnya hiburan bikin ngakak aja gitu. Di Philadelphia. Abang di Philadelphia. Philadelphia ya. Bukan di pedofilia kan? Hiburannya. Bukan. Abang nih kurang ajar. Ya, gimana kabar Indonesia? Gimana? Sehat. Oh, luar biasa. Philadelphia jam berapa? Oh, bisa bilangnya. Philadelphia jam ya. sore di sana ya, sore ya. Sama jamnya sama Jakarta. 2.50 sekarang sore. Siang ya sore. Oh di tempat saya sore Bang. Sore Bang. Ngapain Bang di sana? Sore. Ngapain Bang di sana Bang? Kalau saya di LA Bang sekarang ini. Oh di LA. LA beda 3 jam ya? Lenteng Agung Bang, Lenteng Agung. LA itu maksudnya Lamongan Bang. Lenteng Agung. Lucu banget. Nah, ngopi bang. Bilang Bunda Mila bohong, ya. bilang betul. Memang lagi enggak Bunda Mila. Saya kan lagi bercanda ini, cari hiburan. Lenteng Agung udah dipertegas sama si Abah. Lenteng Agung, udah bener itu. Ngapain Bang di sana Bang? Mencari ini Bang, mencari rezeki ya. Cuman main-main salju aja. Cari cuan aja. Dingin Bang, lagi dingin juga di sini. Bunda Bunda di mana? Kalau Bunda stay-nya di mana? Bunda LA. Oh Bunda di beda 3 jam ya kalau mau Bunda ya. Oh iya. Ini Bang Zuma kapan naiknya ini? Aku senang banget kalau udah Bang Zuma naik ya. Lucu banget sumpah. Kalau Bunda Mela di LA itu di LA. Oh di LA, iya. Berarti beda 3 jam ya. Berarti di Bunda masih siang ya? Terus siang ya kayaknya ya? Di sana masih tanggal 31 ya? Masih tanggal 31. Masih tanggal 31. Kalau saya di Seattle Bang. Oh Seattle. Mana nih Oten? Aku pengen denger lagi nih. Nggak ada yang lucu. Ada Oten.
Oten udah kayak apa semua nih bang, udah kayak anjing semua udah. Kebantai semua udah sama kalian-kalian udah. Aduh. Biadab kali Mereka makanya. mau coba pakai logika, cuman kebalik sama logika mereka sendiri ya kan, lucu ya kan. Udah tahu Muslim rahmatan lil alamin, kenapa nggak ngikut? Ya tapi kan kita nggak ada paksaan ya, agama kita kan nggak boleh memaksa orang untuk mengikuti ya. Mereka harus sadar dari diri mereka sendiri, benar juga sih. Lucu aja. Ini bang, kalau rokok di Philadelphia kayak gini bang, saat ada 100%-nya. Marlboro 100%. Udah berapa tahun bang di sana bang? Baru setahun di sini. Belum banyak mengenal di Philadelphia. Karena aku pilih Philadelphia karena komunitas Muslimnya gede, ada masjidnya di sini banyak gitu loh. Oh gitu ya. Oh. Iya, kedua kan juga kan gereja di sini kan udah mulai kosong, udah dialihfungsikan jadi masjid gitu. Oh, alhamdulillah ya. Gitu. Karena komunitas Muslimnya gede di sini kan, dari dekat New York juga kan, Philadelphia kan perbatasan New York. Bang. Gitu, jadi kalau bisa cari-cari info Edis bang, Edis. Apa Edis? Nggak tahu bang ya Edis ya. Info Edis. Edis siapa bang? Aku nggak tahu. Aja pada nggak kenal kok. Iya. Apa ini cari info yang nggak ada bang Rio nih. Edis di sana sudah penting, banyak tak kenal. Edis tak penting Bangsa. Kirain tahu abangnya itu. Sebangsa orang-orang yang sawah kayak gitu ngapain dicari? Ya orang yang sawah. Iya. Kalau Edis nama orang atau nama daerah itu? Enggak itu apa bang, patung-patungan di sawah itu. Wah, jangan-jangan Oten ya. Oten bikin rusuh ya. Nggak tahu Edis, nggak begitu tahu di sini. Ya nggak usah bang pikir kali. Good brother. How's it going? Yeah, nice. Little warm today, right? Ntar bang aku ngerokok. Nggak boleh ngerokok ya, lupa aku anjir. Udah aku turun dulu ya. Nggak apa-apa, santai aja bang. Enggak, soalnya aku ngerokok ini, takutnya gini, matiin dulu ya berarti ya? Kameranya kita matiin kameranya. Oke, ini matiin dulu. Oke deh. Ya, masih. Titip sekalian bang, kalau ada Oten situ matiin aja bang. Baru simpan ya. Di sini sih soalnya komunitas Muslimnya lumayan, Philadelphia udah mulai gede. Soalnya kan dekat New York kan jangan dibilang udah hampir 97% Muslim. Muslim gitu. Ya, Buis. Apa enggak? Iya. Ngoten bang. Ngoten enggak percaya dia tuh, sakit jiwa dia. Jangan apalagi kan apalagi kan sekarang kan di New York itu kan mayor tuh apa ya? Wali kotanya kan Muslim juga, si Zohran. Gitu, dekat juga sama komunitas Yahudi di sana di New York, jadi kuat jadinya persatuannya di sana gitu. Apa enggak kejang waktu dengar ini? Aduh. Makanya lucu aja. 100% cuy. Hampir iya, di New York. New York itu di sana itu diskusi lintas agama seperti di Indonesia ini ada nggak di sana? Ada juga. Ada. Jarang. Nanti aku kalau lain kali kalau aku ke masjid ada tuh tulisannya gede banget kepampang kayak pamflet gitu. Jesus is Muslim gitu. Makanya banyak yang ikut jadinya. Oh gitu. Nggak ada yang melarang di sana ya kalau nulis seperti itu. Enggak ada. Di sini kan freedom of speech, semua orang boleh berbicara. Oh gitu ya. Kalau di Indonesia enggak bang. Kebenaran. Kita bilang gondrong aja di penjara loh bang. Di Indonesia ini bahaya. Enggak, undang-undang di Indonesia kan undang-undang ambigu. Di sini kan nggak ada undang-undang elektronik. Oh gitu ya, ambigu ya. Oh iya. Iya, undang-undang transaksi elektronik kan nggak ada di Indonesia. Apa di Amerika nggak ada, di Indonesia kan memang sengaja dibuat undang-undang itu ya untuk membatasi orang untuk berbicara kebenaran, nggak boleh kritis gitu, dilarang untuk kritis. Intinya poinnya adalah undang-undang itu kita dilarang untuk kritis gitu aja sih. Oh gitu ya. Kalau di sini kan karena
sistemnya juga nggak begitu bagus-bagus juga. Sistem Amerika juga sistem liberal kan. Lu ngomong apa aja boleh asal lu cari makan sendiri kayak gitu di sini. Iya. Nah di Indonesia bagusnya adalah lu mencari makan sendiri, lu ngomong kita penjara gitu. Iya. Paham nggak? Iya. Gitu. Tetap dikekang di Indonesia gitu. Nah kalau bicara apa kayak diskusi lintas agama di sini hampir tiap hari kayaknya ada, cuman karena akunya kan sibuk kerja gitu jadi nggak pernah ngikutin gitu. Oh gitu ya. Karena kan makanya dari sana kan banyak jadinya komunitas Judaism di sini juga kan berbicara dengan tentang kebenaran juga bahwa yang disembah sama Oten itu salah. Kalau mau ya ikut Muslim karena kamu bukan Jewish ya, kamu ikut Muslim gitu. Mereka juga menyarankan itu karena kan mereka bukan orang-orang sini kan, misalnya contoh nih mereka keturunannya dulu dari penjajah Portugis, Inggris, Spanyol, Prancis, hijrah ke Amerika mengakui negara ini gitu. Nah berarti mereka kan nggak ada keturunan sama sekali dari keturunan Jewish, dari dan orang-orang Judaism di sini nyuruh kalau kamu mau Israel gitu ya. Ya bukan dari Bani Israel, jadi mereka pun kalau ketika diskusi itu kadang tiga agama gitu yang aku dengar sih di sini, 3 agama, jadi kayak Kristen, Jewish sama Muslim itu berdiskusi. Nah, yang Jews ini nyaranin kalau biasanya kalau mau ngikut agamanya Yesus ya ikut agamanya Islam gitu. Karena kalian nggak mungkin, karena nggak mungkin ikut agamanya Jewish karena mereka bukan dari Jewish gitu loh. Mereka nggak ada blood Jewish, mereka nggak ada darah Jewish gitu. Ikut Muslim lah, kita Jewish sama Muslim kan ibaratnya satu rumpun gitu. Beda di keturunan doang gitu. Kan bisa dulu diangkat dulu Bang jadi anak sama orang Yahudi. Iya makanya gitu. Oh Kristen gitu otaknya tuh. Saya udah angkat Yahudi dulu. Makanya. Udah jadi Yahudi dia. Makanya orang-orang di sini, orang-orang Jews ini kalau mau ngikut agamanya Ibrahim ya Abraham ya ikut agamanya Muhammad gitu, karena mereka nggak bakal mungkin bisa ikut agamanya Ishak gitu, karena keturunannya Ishak, karena pertama adalah mereka nggak ada bloodnya Ishak gitu. Makanya orang-orang Jews ini bilang kalau kamu mau ikutin agamanya agama yang benar tauhid ya ikut agamanya Muhammad gitu, karena itu kan rahmatan lil alamin. Mantap. Semua bangsa itu dari semua bangsa. Gitu poinnya. Kalau orang-orang Jewish ini gitu. Aku ada beberapa orang Jewish, nanti aku bisa ajakin dia ngobrol-ngobrol sama kita gitu kan ya. Boleh. Oten lah kalau perlu Bang. Oten kalau perlu. Tapi nggak apa-apa ya kalau aku translatein ke kalian gitu. Siapa tahu aja. Boleh. Kebetulan saya juga bisa kok bahasa Inggris Bang. Oh alhamdulillah lah. Bisa kalau orang Yahudi di sana itu biar aja dia translate nanti ngobrol. Iya. Nanti coba lo nanti deh. Bro, kalau orang Yahudi di sana itu gimana itu? Ada kuncir-kuncirnya gitu ya rambutnya? Sama aja. Iya sama. Tapi mereka biasanya kalau Jumatan kita ikut. Cuman cara sholat mereka yang beda. Mereka ikut masuk ke masjid masjid. Masjid. Iya. Wah, kalau mereka disuruh ke gereja dibakar kalau mereka gerejanya. Maksudnya dibakar. Ya kan mereka nggak boleh lihat patung berhala gitu, nggak boleh mereka di situ. Iya. Menghindari mereka. Ya gimana ya? Lebih ketat mereka daripada kita kan masih Muslim kan bertoleransinya tinggi ya. Maksudnya dalam artian kalau Jewish itu, serem itu kalau masalah tauhid itu serem, mereka lebih strict mereka. Oh gitu. Kalau kita kan sebagai Muslim kan ibaratnya lakum dinukum waliyadin gitu ya kan. Iya. Nah kalau mereka nggak ada lakum dinukum waliyadinnya, kalau mereka memang salah ya salah gitu. Mereka kalau untuk agama ya urusan agama, untuk berteman enggak, mereka santai mereka gitu. Iya. Nah tapi mereka jarang misalnya kita punya temen
temen itu, kalau kita kan muslim nih ya, misalnya kayak datang kemarin kan ada ibaratnya Christmas datang, ya kita datang aja, cuman kan kita nggak merayakan, cuman kita makan-makan, udah gitu aja. Nah kalau teman-teman Jewish nggak mau datang ke rumahnya karena apa, ada lambang itu gitu, ada lambang salib itu, mereka nggak ada, agak strict mereka gitu. Sampai segitunya ya? Iya, kalau Jewish Nggak strict. bisa orang tuh. Agamanya Musa itu strict banget. Iya. Itu ya sudah apa ya bilang, Oten di sana, oten di sana gimana? Itu soalnya. Hah? Oten di sana gimana? Dia bilang Tuhannya 1 apa 3? Ya kan kalian udah tahu Bang. Tetap aja di sini juga gitu. Makanya mereka nggak mau orang-orang Jewish di sini, teman-teman saya yang Jewish ini nggak mau datang ke Rusia. Iya, cuman kan 3 tapi 1 gitu. Teman dalam artian di sini juga banyak alirannya Bang. Ada alirannya Mormon, itu lagi bingung lagi aku gitu. Dan Ada itu yang aliran yang boleh nyembah, nikah banyak gitu. Di sini ada yang nyembah hormon. Kalau hormon ada nggak Bang, hormon Bang? bukan hormon, yang nyembah tetangga Yesus. Nyembah tetangga Yesus. Iya. Wah nggak tahu soalnya jam 12 tuh mereka harus sholat juga gitu, sembahyang juga gitu. Jadi nggak ada tempat, ya udah mereka ikutan ke masjid. Tapi setelah kita Jumatan baru mereka pakai untuk ibadahnya mereka gitu. Ibadahnya mereka itu apa? Ngangguk gitu ya? Iya, tapi ngangguk gitu. Enggak, Jewish kan, Jewish Muslim kan sujud, ruku. Angkat tangan kemana Bang? Ya angkat tangan sambil merem gitu terus ngomong. Ya gimana ya? Bingung aku juga. Tapi nggak sampai angkat kaki kan Bang? Ongkang gitu Bang Ded. Cuma angkat tangan doang. Asal jangan sampai angkat kaki juga. Bro, di sana Kristennya banyak yang apa? Protestan, Katolik ini? Protestan di sini, Protestan banyak banget. Protestan ya. Protestan, Advent. Doktrinnya juga kan, makanya ada sampai ada aliran Mormon gitu yang boleh menikahi saudaramu sendiri. Itu juga bingung juga tuh. Parah itu, Mormon. Waduh. Gimana? Mormon itu, jadi agama Mormon itu boleh menikahi, agama Kristen Mormon ya dibilang, boleh menikahi saudaramu, boleh memiliki istri lebih daripada 10. Gitu. Nah itu kalau dia kalau datang ke Idaho, di daerah Idaho itu memang begitu ajarannya, karena nabi dia namanya Nabi Mormon gitu katanya. Banyak banget punya nabi Yesus. Nabi Mormon ya. Oh ya. Nanti cari aja di Google tentang Mormon pasti kelihatan itu. Iya. Itu sejenis bukan sekte kayaknya ya kalau nggak salah ya, jadi sekte. Gitu. Sekte ya. Agama yang dijadikan sekte kan udah dilaknatullah itu sebenarnya. Nggak boleh. Satanik ada bro di sana. Oh banyak Ya, kalau banyak satanik ya. ya. Banyak Wah, satanik. buset satanik Iya, ada banyak. juga. Enggak, kita menghadapi yang oten yang kayak gini aja udah pening, apalagi yang satan. Ya kan? Oh, iya. Yang Setan kayak gini aja setan kali udah. Nah jadi gini, nama juga di Amerika kan liberal Bang Rio. Apa aja Iya, ada di situ. Apa Liberal, aja ada ya? Kristen LGBT juga ada. Kristen LGBT. Yesus memperbolehkan orang menikah sama jenis juga ada di sini, boleh. Wush, waduh. Church-nya ada, gerejanya juga ada, gereja LGBT-nya juga ada. Pelangi, Wah banyak kaum Bang, pelangi. makanya aku bingung. Iya kaum Kaum pelangi gitu maksudnya, kaum pelangi. Iya. Banyak Bang. Gitu. Oh, di Amerika Cuman karena ya. semenjak ada Muslim, orang udah mulai terbuka, open minded. Jadi mempelajari Islam bukan dari karakter orang yang berperilaku menyimpang dari Muslim, tapi dari Islamnya langsung. Jadi akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke kita gitu. Tanpa kita memaksa untuk masuk gitu loh. Kita cuma ngasih tahu aja, ini loh Muslim yang benar, Islam yang benar, menjadi orang Muslim yang benar seperti ini. Mungkin kalau kamu melihat itu mungkin karakter orang pribadinya gitu. Karena kan manusia diciptakan beda-beda ya toh. Iya. Gak mungkin sama gitu. Kita Mungkin sebagai dia orang Muslim itu hanya menyampaikan aja ya kan? Iya benar gitu. Kalau mereka menganggap ajarannya salah, ya kita di sana orang-orang sini bakal argue, namanya berdebat. Di mana salahnya agama kita? Nggak usah. Salah satu contoh di agamaku nggak boleh
menikah secara majelis kok di agamamu diperbolehkan. Nah di sana udah jadi perdebatan gitu loh. Kok Tuhan memberikan kita orang untuk gini, sedangkan kita diciptakan untuk berpasang-pasangan, laki perempuan, memiliki keturunan untuk mengisi bumi ini gitu loh. Sedangkan kamu kan di ajaran kita kan ada Nabi Lut yang berdakwah pada kaum gitu. Kenapa sekarang datang lagi kaum gitu kan gitu. Jadi di sana mereka open minded, akhirnya hijrah ke Muslim gitu. Banyak gitu. Di sana itu Kristennya itu bebal-bebal ada juga ya? Wah iya, tapi kebanyakan sekarang church itu udah mulai kosong karena apa, jemaat mereka juga udah banyak yang open minded kan, mencari kebenaran gitu loh. Tapi di sini agama itu kan pribadi ya, masih hitungannya pribadi, mereka dakwahnya itu ya nggak seperti Kristen yang tiap minggu terang-terangan di halaman rumah gitu, nggak. Kalau kita ditanya baru kita jawab gitu biasanya. Iya. Banyak akhirnya tertinggal lah gitu. Akhirnya banyak gereja yang kosong lah akhirnya gitu. Akhirnya disewain untuk jadi gedung konser, biasanya konser musik. Terus karena kan ibaratnya mereka kalau church di sini kan, gereja sini kan bukanya cuma hari Minggu. Sedangkan kan komunitas muslimnya banyak, akhirnya ya mau nggak mau mereka harus buka untuk disewa gitu kan. Nah akhirnya Muslim lah yang masuk untuk sewa untuk setiap Jumat itu untuk sholat Jumat, terus kalau Senin Selasa Rabu itu untuk ada misalnya kayak konser atau apa gitu. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kan sudah gimana ya dibilang ya, bingung juga. Gereja udah jadi tempat beribadah Muslim juga gitu. Karena apa, pertama kan di Amerika itu kan kamu boleh beribadah di mana, di jalan, pinggir jalan pun boleh gitu, nggak ada yang ngelarang di sini. Nah gedung-gedung itu daripada dibiarkan kosong kan jadi rumah hantu. Nah yang punya church itu, maksudnya yang punya gedung itu kan mereka butuh duit juga gitu. Nah dari komunitas Muslim itu tiap bulan itu iuran untuk sewa tempat di mana gitu. Nah akhirnya nggak ada pilihan ya sewa gereja karena paling terdekat dari kantor kan, ya udah sewa, akhirnya dibolehin sama mereka, ya udah kita setiap Jumat itu sholat gereja, dan akhirnya itu jadi kebiasaan, dan akhirnya sampai sekarang pun tiap hari kita sewanya. Jadi kan gedung itu selama Senin sampai Sabtu kan kita yang pakai terus untuk sholat. Terus Minggunya kosong karena alasannya adalah ya nggak ada jemaat yang, maksudnya jemaatnya itu udah sedikit gitu loh. Jadi kan ibaratnya kan landlord yang punya tanah itu kan butuh duit juga, ya udah. Jadi kita yang ini ya insya Allah mungkin untuk ke depan itu bisa Tuhan tuh Bang. Gimana? Landlord itu tuan tanah. Bukan tuan tanah. Landlord itu ibaratnya kayak juragan tanah di sini. Tanah kan di sini mahal. Nah, sedangkan ada bangunan nih. Bangunan yang dulu tahun-tahun dulu itu dibangun gitu buat jadi gereja. Itu kan mereka sewa tanahnya, sedangkan mereka kan harus bayar tanahnya ke juragan tanah. Bangunannya itu harus bayar gitu. Ibaratnya sewa tanah lah gitu. Sewa tanah dijadikan bangunan, ya mau nggak mau kan mereka punya juragan lah, bapak juragan yang punya misalnya juragan kambing ya Lord Lamb namanya gitu. Ya juragan apa misalnya juragan mobil car lord gitu, lord car gitu. Ya tuan juragan artinya gitu. Yang punya ibaratnya yang punya, kita hanya meminjam atau tidak menyewa gitu. Jadi kita panggil tuan gitu. Gitu. Konsep Lord gitu. Bukan Lord Tuhan ya, kalau Tuhan ya God, di sini nggak ada namanya Lord. Aneh aja kalau itu kan, itu padahal pronunciation English yang paling dasar itu kan orang bisa mengerti. Kalau Tuan Takur apa Bang? Oten nggak bisa ngerti Bang. Dan kimat Kalau Tuan Takur apa Bang? Hah?
di India itu. Ya gitu. Ya pembendaraan kata yang sebenarnya kalau dilihat bahasa Inggris itu kan bahasa ringkes ya, orang bisa mengerti dengan gampang gitu. Nggak ada namanya tafsir di bahasa Inggris gitu. Sedangkan kalau ditafsir itu kan jadi bingung orang gitu. Ibaratnya kayak raja, raja kan king. Di bawahnya raja, pangeran ya lord gitu namanya, atau enggak prince gitu. Gitu. Nah sekarang lord bilang Tuhan ya nggak bisa. Karena kalau Tuhan ya God, dia nggak berbentuk. Cuman punya sifat doang gitu. Gitu. Ada yang ditanya lagi bang? Sebelum aku masuk kantor ini. Yang lain tuh. Ya udah aku masuk ke bang ya. Assalamualaikum. Oke. Enggak apa loncat Bang Ilham tuh. Agak siapa lagi ya? Nanti ntar lagi ini masa kalam. Si Framing udah masuk lagi sudah sini. Berlogika kemarin langsung loncat, ada Bang Zuma naik. Gara-gara dikacau sama sini pendeta mula-mula. Ya Bang Agas, Muslim atau Islam Bang? Kenapa pendeta mula-mula? Kristen atau Oten? Iya, dia langsung ngekat gitu kan, ada Bang Cuma di ngekat, ya turun lah bawa logika. Bang Aga. Ah inilah contoh-contohnya orang-orang nih. Multi dipanggil-panggil dah turun. Alhamdulillah. Mana pada mute ini Bang Charles, Bang Rio, monitor. Charles, Bang Rio, monitor. Jangan pura-pura gak dengar lah. Gak kasihan dengan saya hostnya ini. Tiga ya sama. Oh, Bang Charles, Bang Rio. Aduh, mau jatuh lagi ya. Ayo absen lagi guys, Siapa lagi ini? Zombie. Selamat pagi Bang Zombie. Apa lagunya orang multi ini dipanggil-panggil dan udah. Izin saya turunkan ya. Waduh, Scotty Tohoti. Apa tidur drone cari koin terus? Kami tidak cari koin, dikasih alhamdulillah, kami bersyukur. Saya pribadi selaku host dikasih koin ya saya terima. Intinya saya tidak meminta di sini, tidak meminta-minta. Saya terima, itu kan rezeki. Naik gimana sih? Bang Zombie.
capek lah aku manggil-manggil dari tadi. Di bawah aja dulu bang ya. Gak jelas. Ngopi, wah. Ini sekali lagi ya saya kasih nanya Bang Jombi ya. Sekali lagi saya kasih nanya ini Bang Jombi. Kalau nggak bersuara saya blokir beneran. Bang Jombi. Bang Jombi. Selamat pagi, Bang Jombi. Pagi Bang Jombi. Loh, dipanggil kok nggak nyaut, Bang Jombi? Udah, oke, maaf ya. Udah ketiga kalinya saya blokir aja akun Anda. Paling nggak suka sama orang kayak gini nih. Blokir. Ah, dah. Kayak ngolok. Lenyap kamu dari sini kan? Bisa gitu tuh loh. Brahma Kumbara. Good morning. Selamat pagi ya. Apa yang ya selamat pagi. Apa yang ingin kita perbincang-bincangkan ini? Ya saya ngikut aja, nyimak aja dulu. Kok ngikut? Jangan ngikut-ngikut aja. Ya terus gimana? Harus ngapain? Apa perbincangannya? 10k. Ya, selamat pagi Bang Suma. Tanya kenapa ten botol. Nah, tanya Brahma Kumbara nih. Oh, naiklah ini Bang. Lihat, arti FMB itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku sedang tidak di rumah. Alright? Ini Bang Suma sudah tidur ya? Alright. Sudah tidur apa belum ini Bang Suma? Brahma Kumbara, apa agama Anda? Kristen dia Bang. Kristen, baik. Kenapa tahun semakin bertambah, tahun semakin berubah, tidak ada perubahan, masih menuhankan manusia? Anda sadar? Anda sadar? Saya lebih baik menuhankan manusia daripada menuhankan tulisan. Oke, baik. Anda mengatakan menuhankan, lebih baik menuhankan manusia. Babi yang joroknya, babi yang jorok dan congornya bau, monyet semuanya tidak pernah menuhankan monyet. Babi juga tidak pernah menuhankan babi. Jadi Anda begitu bangga manusia menuhankan manusia. Kenapa kau lari dari aku? Sama aku kau diskusi. Sama aku, ya. Ini PDT, pendeta MMB. Kau tengok gelar, kau tengok. Bukan kaleng-kaleng ini. Gak tertarik saya. Gak tertarik. Saya ingin ngobrol sama Bang Suma saja. Apa yang mau kau obrolkan? Gimana ini? Apa yang mau kau tanya sama aku? Silakan. Aku lulusan lulusan dari Patikan. Tenang kau, lulusan dari Patikan aku. Ayo. Hayalan karena saja, apa? Hayalan saja. Oke, baik. Kenapa dikatakan hayalan saja? Ada sebuah lagu. Hayalan saja, oten menghayal saja, hayalan saja. Ketika kita melihat di YouTube arkeolog Tuhannya ternyata tidak ada. Hayalan saja, jejak Tuhannya tidak ada, salibnya tidak ada, rambutnya tidak ada, sempaknya juga semua tidak ada. Hayalan saja, jejak Tuhannya
tidak pernah ada, berbeda dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Jejaknya ada, kuburannya ada, rumahnya ada, semuanya ada. Hayalan saja, Oten menghayal saja, punya Tuhan katanya ke bumi, tapi buktinya tidak ada. Alright. Minta sama pendeta untuk naik ke sini. Ya, jadi kalau Bang Suma sudah tidur, saya mohon pamit dulu ya. Jangan kau pergi Karena dari Bang aku, Suma- woi. Jangan kau pergi dari aku. Kenapa kau nggak mau sama aku? Aku PDT, kau tengok gelarku. Besarkan kau, sampaikan gantikan Chandra. Kau lari dia, woi. Kau lari kau. Lari dia. Ini pendeta bukan kaleng-kaleng, bos. Kau kabur kau. Kalau kau berbicara hayalan, apa yang kau sampaikan itu, ya, kau kata Yesus, jangan kau menghakimi. Ketika kau menghakimi, maka itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Paham? Jadi beginilah Oten menghayal. Mereka mengatakan menghayal. Hayalan saja itu Kristen. Coba buka di YouTube, jejaknya, histori Tuhannya tidak ada. Katanya Tuhannya pernah turun ke bumi, tapi tidak bisa membuktikan turun ke bumi. Ketika aku buka di YouTube penyalipan Yesus di Golgota, tukang tambal ban yang keluar. Apa yang salah? Tukang tambal ban yang keluar, rambutnya gondrong. Jadi yang hayalan saja kalian. Hayalan saja. Oten menghayal semua. Hayalan saja, Tuhannya pernah ada, tapi buktinya tidak pernah ada. Hayalan saja, Oten banyak menghayal saja, Tuhannya banyak, mereka juga bingung. Memikirkan Tuhannya sehingga menghayal saja. Alright. Jadi kalian mengatakan hayalan saja, kalau kami enggak. Kami jelas. Pergi kalian tengok di YouTube, ya kan? Semua di YouTube ada. Mau kalian lihat jejak Nabi Muhammad ada, arkeolognya ada. Kalau Tuhan tidak bisa dilihat, nggak perlu kalian tampakkan. Sama Tuhan kalian juga tidak bisa dilihat. Kalian saja yang mau kepingin kalian melihat Tuhan, padahal kalian sendiri pun tidak pernah melihat Tuhan. Nggak pernah kalian melihat Tuhan. Jadi menghayal saja kerja kalian. Ya. Jadi contoh menghayalnya bagaimana? Ketika aku berangkat, ini sebagai PDT, memang aku kena pecah dari Vatikan, kena pecahan. Berangkat aku ke Vatikan, aku bertanya kepada Wak Paus, kau bagaimana ketika para jemaat ini bertanya? Yesus dari Yahudi, kitabnya berbahasa Yunani, ibu kotanya di Roma. Berbeda tiga-tiganya ini. Kalau Uclim itu mereka nabinya dari Arab, kitabnya berbahasa Arab, dan ibu kotanya juga Arab. Ya, mereka sama, nyambung semuanya. Tapi kalau kita, Yesus tidak bisa berbahasa Yunani, bisa pula kitabnya Yunani. Yesus tidak pernah ke Roma, bisa pula ke Roma. Kenapa itu? Apa kata Bapak Paus? Jawabannya, ya, coba kau jelaskan kepada aku bagaimana koplo atau topi di kepala aku ini bisa lengket tanpa jatuh. Ayo, gimana caranya itu? Dilemkah atau di mana? Diapain itu koplo di kepala itu? Bingung lah aku menjawabnya. Ada yang bisa jawab enggak? Adakah yang bisa jawab di sini? Bingung kita kan? Bagaimana cara topi paus itu lengket di kepalanya tanpa jatuh? Sikit aja tuh, ya kan? Di tengah-tengahnya itu. Enggak ada yang bisa jawab. Aku pun bingung. Nah, begitulah kalau kau tidak bisa menjawab, nah pandai-pandailah kau menjawab sama jemaat-jemaat ketika jemaat-jemaat kau mulai kritis. Kau berangkat ke Vatikan ini menggunakan uang jemaat atau uang pribadi? Uang jemaat. Nah, pandai-pandai kau menjawab sama jemaat. Udah itu aja. Nah, itulah dia. Makanya pendeta-pendeta ini semua cair. Kami menyampaikan kebenaran kepada kalian. Toh kalaupun kalian tidak membayar perpuluhan, uangnya untuk kalian. Untuk apa lagi Tuhan dikasih? Udah banyak uang Tuhan itu, banyak uangnya. Nah, alasan pendeta, kalian jangan pelit sama Tuhan. Dulu waktu aku jadi pendeta, jangan pernah pelit kalian sama Tuhan. Baik, keluarkan uang kalian itu agar kalian memberi kepada Tuhan. Malah, jangan pernah pelit sama Tuhan. Tuhan gue maha kaya.
Nggak ada lagi Oten, udah pudar Oten, Brahma Kumbara nggak berani. Bang Juma sudah tidur, jam 3. Ayo Oten, naik lagi yuk. Berikanlah di tahun 2026 ini Oten, ada perubahan kepada kalian. Salah satunya kalian sampaikan firman Tuhan itu. Aku tahu kalian ini pasti pada mabuk semuanya kalian. Kalau berkunjung kami ke rumah kalian Natalan, mabuk kalian tuh. Blender, masuk ke blender, mabuk nih. Besok nggak sadar dia. Kok nggak datang kau semalam? Kepala bapak kau nggak datang, orang kau mabuk ya nggak sadar lah kau. Ya kan? Kalau kita beda, kalau kita Idul Fitri beda lah bos, ya kan. Cuman kita makan hati. Ada yang bertangga sama Oten nggak? Ada yang bertangga sama Oten nggak sini? Hah? Kalau aku banyak, kanan kiri muka belakang Oten semua tetanggaku. Makanya kalau lebaran nggak mau masak lontong aku, habis lontong. Oten yang habisin, Oten yang habisin lontong ya. Cepat kalau untuk depan rumah udah sampai. Nah, Pagi siang malam dia datang. Iya, memang pagi aja bang. Cuman banyak kali satu piring itu satu lontong itu bang. Coba bayangkan lah, gila kan? Satu lontong itu, bungkus lontong yang besar itu. Sengaja dibanyak-banyakannya, nanti nggak habis dibawanya pulang untuk babinya, untuk babiku ini katanya. Babinya pun makan lontong, bukan manyoten nih, babi pun makan lontong. Biar gemuk babiku ini katanya. Kita pula yang makan babi ya. Nah kita pula ngasih makan babinya. Itu loh Ten, udah pagi-pagi udah depan rumah dia. Minal aijin lah ya. Padahal kita belum sampai ke rumah, pulang sholat kita dari masjid ya kan. Seharusnya kita maaf-maafan dulu bersama keluarga ya kan. Acara kita dulu. Tapi Ten, bahasanya ya. Iya, pura-pura lembut dia. Minal aijin lah ya, mohon maaf lah ya. Udah depan gerbang kita dia, coba lah. Pasti kau masak lontong, enak lontong kau ini ya katanya. Udah, kalian ini aja lah, pergilah kalian acara keluarga maaf-maafan, biar aku ambil lontong piring ini katanya. Ambil sendiri dia. Ambil sendiri, banyak kali dia ambil. Habis lontong tinggal sisa. Memang Oten ini congok-congok kali memang. Memang Oten ini congok kali. Ya. Barata. Oh Barata. Oi datang. Oh Barata. Kayak apa sih dia nih? Minta tahu loh. Nah, turunkan aja dulu. Barata. Yang kemarin nggak begitu banyak jual urap di gereja, tapi banyak juga cair, lumayan juga. Jual urap kemarin di gereja, ada berapa gereja jual urap cair juga, lumayan juga. Kau tuh udah beruntung. Ada berapa juta dia hari pas tanggal 25 itu? Dapat juga dia untung 2 juta bang. Bersih tuh, gila kan? Satu hari 5 sip. Dia sekali bawa sampai 100 bungkus. Ya katakan tanpa pengurapan gak ada Tuhan Yesus. Ya iyalah. Makanya kemarin tanpa adanya urap maka tidak ada Yesus. Itu slogannya dibuat paman. Iya. Untuk mengingat Yesus lahir maka belilah urap ini. Beli urap ini 10.000. Ya kan? Tanpa pengurapan, tanpa diurapi maka tidak ada Yesus. Ya sih diurapin, makanya kemarin jual urap, kalian urap tuh banyak juga cairnya. Tanpa diurapin, ya kan? Cuman Yesus cuma pendeta yang marah, ada dalilnya. Kami nggak boleh jualan di gereja katanya. Alah Pak pendeta ini banyak kali gaya Pak. Nanti ku bisikan, nggak ada dalilnya juga ke gereja mau apa Pak? Udah duduk manis aja lah. Bapak cair, aku juga cair. Singkali, sama-sama tahu aja lah kita Pak. Nanti ku bisikkan, ku bilang sama jemaat di mana dalilnya ibadah gereja. Yuk macet kalian. Udah selalu aja lah. Aku pun gak cari makan gue bilang. Apa pendetanya? Emang gak ada. Ya kan? Yang ada di atas batu karang ini mereka mendirikan jemaat. Di atas batu karang ini akan beli batu karang, pergi ke lapangan bola, ya. Pijak batu karang itu, lepaskan sandalmu, lepaskan sepatu, pijak batu karang sambil nyanyi.
Yesus Tuhan, pijak batu karang tuh. 5 menit udah berubah suaranya ini ya. Iya, 5 menit udah berubah suaranya. Yesus Tuhan, udah gemetar kakinya udah pijak batu karang tuh. Itu dalil di atas batu karang. Itu dalilnya. Regen bujang lapet, naik kau Regen. Naik kau Regen. Banyak kali gaya kau, lari aja dari aku Regen. Mana kue kau? Kue tahun baru kemana Regen? Oh Regen bujang. Nggak ada yang berani kalian, aduh mah hancur kali kalian otot-otot ini. Nanti giliran, nah itu up to Regen. Banyak kali aku nggak naik kok ya. Regen tuh, naik kok Regen. Tar, agak lemot tapi kun. Bentar. Mulai berat. Kau lagi mabuk kan Regen? Mabuk kok? Mabuk kok nggak? Mabuk? Mabuk betul kan? Berapa minum? Berapa botol habis? Tambol nih, tambol. Tambulnya apa itu? Babi? Ular? Berapa botol? Kambing. Aduh mah, cuman ini hari? Minum pada mabuk lah kalian ya, habis lah ya, bahagia lah kalian ya. Iya. Inilah kurasa hari raya kalian ya, kumpul-kumpul semua ya. Coba aku tanya Regen. Tadi ketika menuju jam 12, kalian kumpul semua? Iya. Nah itu kumpul sama keluarga semua, meminta maaf gitu? Iya. Oh masing-masing berkata lah ya gitu ya. Terus acaranya itu aja nyanyi gitu? Iya, berdoa supaya blender kasih kesehatan. Yang betul aja doamu begitu sama ke Bang Blender, yang betul. Iya. Dan kira kami bukan kayak orang Muslim, hanya Muslimnya aja didoakan. Kami ini Kristen semua didoakan, negara didoakan. Iya, supaya Tapi Regen ini tahu aku yakin aku didoakannya aku nih pasti didoakannya. Iya. Semoga Blender ya kan? agama apapun didoakan. Semoga Blender ini jadi bertobat, tidak lagi membuka komal, tidak lagi menghujat, itu ya kan? Itu dia, betul. Ya, kalau Blender nggak buka komal, aku nggak naik lagi dong nanti. Nah, jadi tetap aku buka komal. Iyalah. Tetap aku menghujat. Ya menghujat atau tidak menghujat kan itu kan Tuhan yang menentukan. Tuhan siapa yang menentukan? Ya Allah SWT. Bukan Tuhanmu. Ya Tuhanku nggak mau gitu. Karena Tuhanku baik. Tuhan kau baik. Iya. Pernah aku minta duit sama Tuhanmu nggak dikasihnya, banyak kali gaya kau. Dari mana kau bilang Tuhan kau baik? Tuhan itu nggak bisa memberikan duit, tapi Tuhan itu bisa memberikan duit melalui perantaraan dari Regen. Kita buktikan. Minta uang itu sama Regen. Oke, kita buktikan ya. Jadi saat itu waktu aku masih lajang-lajang dulu, aku nih berempat lah kami siang-siang. Aku sama tiga kawanku nih semua Kristen semua. Nah, mereka selalu mengatakan Tuhan baik, Tuhan kami. Jadi pas siang ini kami kelaparan, duit nggak ada semua di kantong, lapar kali kami. Cuman tadi makan. Jadi karena mereka mengatakan Tuhan baik, kau mintalah sama Tuhanmu, lapar kali kita. Nah, tiga-tiganya yang Kristen itu berdoa, Tuhan baik. Sampai dari zuhur sampai asar nggak makan kami, biar tahu kau, sampai perut kosong. Biar kau tahu, mengatakan Tuhan baik. Mana? Apa lagi? Mana Tuhan baik? Benar. Kalau itu memang Tuhan itu baik ya, Tuhan kami ya lain sama Allah SWT. Kelaparan kok cemana kok kelaparan kami itu tiga Kristen. Yang orang itu tiga yang Kristen itu dia nggak lapar walaupun dia nggak makan, cuma sama-sama kami dari pagi sama kami kelaparan, duit nggak punya. Ini kayak mana kita makan nih, nggak ada, pening kami duit, kemana kita cari duitnya? Terakhir apa? Kalian berdoalah.
Pertama sebelumnya siang, oh Yesus kami baiklah, beginilah dia juru selamat. Aku diem aja. Begitu siang kelapar, kemana kita makan nih, cemana? Oh iya, minta matuan kita yuk. Apalagi minta matuannya dari zuhur, dari jam 1 sampai jam 4 sore nggak makan kami. Asih Tuhan baik aja. Coba aku bayangkan lah. Terakhir Tuhanku juga yang baik. Terakhirku Tuhan juga yang baik. Apa cara dikasih? Dicari. Cuman Tuhanku baiknya gini, bukan berarti menurunkan uang, enggak. Udah, terakhir kau gak punya uang. Oke, makan, kita masuk rumah makan yuk. Masuk. Loh, ada duit kau blender. Selo kalian masak, Tuhanku yang baik ini makan. Ya betul lah kau. Aduh kau gak percaya sama aku? Makan kau, masuk. Udah, karena dari 3 jam itu Kristen itu mengatakan Tuhan baik, gak cair-cair. Udah, aku pun gak ada duit nih, masuk. Udah selesai makan. Betul kau nih blender, kenapa gak dari tadi kau bertahan pelit kali kau ya? Selalu Tuhan aku juga yang baik kan. Kau tengok, aku sih tidak berdoa, bisa makan kau kan? Bisa kan? Nah, udah, setelah selesai makan, bayarlah. Kau yang ngajak tadi, kan kau tadi minta. Udah, sekarang begini, kita sudah makan, sekarang usahakan uang kita sama siapapun. Kalau nggak bisa keluar kita dari rumah makan ini. Terakhir, telponi kawan-kawan untuk pinjam uang semuanya. Pinjam duit lah. Cair, yang penting kami makan. Enggak, artinya apa? Tuhan kami baik kan, memberikan akal kan. Kalau Oten nggak ada apa Tuhan kau baik itu? Nah, yang memberikan itu orang Kristen kan? Loh, kok memberikan Kristen? Terakhir iyalah orang kawan-kawan Kristen yang ditelepon kan? Iya, diteleponnya kawan-kawan Kristen memang. Berarti Tuhan Kristen baik kan? Enggak ada, ujungnya cuma 20.000 aja, cuma dikasih 20.000 dapatnya. Selebihnya uang aku lah. Apa pula? Nampak kali kau bohong, kau bilang kau nggak punya uang sepeser pun. Iya, tiba-tiba ada uang. Enggak. Aku nelpon Bang Saiful saat itu, aku telepon Bang Saiful. Bang, aku di rumah makan nih Bang, dikirim Bang duit. Iya, transfer duit sama Bang Saiful. Itulah blender jangan kau ikutin perkataan Muhammad, boleh berbohong. Itulah kau menghujat kau kan. Kalau kau berbohong dalam segala hal. Udah, ini benar nggak boleh berbohong kalian dalam 3 hal? Kau berbohong dalam segala hal. Loh, akuin nggak? Benar nggak perkataan Muhammad boleh berbohong? Oke, kami berbohong dalam tiga hal. Kau berbohong dalam segala hal. Jadi apa yang tadi aku bilang? Kamu kan konteksnya kalau kami berbohong dalam 3 hal itu konteksnya berbeda. Kalau kau dalam segala hal. Oke, konteksnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan boleh berbohong nggak? Contoh gini ya. Contoh gini, berbohongnya kemana? Aku tahu kau ini berselingkuh, oke? Aku tahu kau ini punya cewek, berselingkuh kau di luar. Nah, suatu saat aku ditanya sama bini kau, apakah kau jujur? Jujur? Dipukul balok lah kau sama bini kau. Lapet kau banyak kali jujur kau bilang, bujang inam, kau banyak dari mana pulang kau bilang jujur? Ketika aku tahu ditanya, blender gini, coba blender. Kau coba jujur kau, kata bini kau kan. Itu lakiku tuh sama cewek nggak dia? Sini nggak dia? Iyalah. Aku cek jujur. Hah? Jujur. Bujang kalau kau dilotakkan lah kepala. Makanya beda ajaran Kristen sama ajaran Islam itu beda. Nggak usah kau berbohong. Walaupun berzina. Oke. Nah, ketika ketahuan kau mencuri, kau ketahuan mencuri kau ketahuan. Benar, jangan kau kasih siapa ya kalau aku bilang ya. Oke, tiba-tiba polisi datang. Jujur aku. Jujur. Masuk penjara lah kau bodoh. Mati kau longor kali kau. Karena kami dilarang mencuri. Dari mana kau dilarang mencuri? Dari mana kau dilarang? Sekarang kita emang kau ya. Gini. Mencuri akibatnya apa? Dosa. Berbohong akibatnya apa? Dosa. Sedangkan dosa sudah ditebus Yesus. Apalagi dosa? Hah? Udah, jangan kau bicara dosa. Makanya. Jadi tidak ada dosa. Ketika kau mencuri, efeknya dosa. Sedangkan dosa sudah ditanggung Yesus. Makanya kau silakan bebas mencuri, silakan bebas kau berbohong. Nah, karena semua dosa sudah ditanggung, ya kan? Udah. Makanya kan gini, di dalam Al-Quran dikatakan berbohong boleh nggak? Di mana tertulis? Al-Quran mengatakan boleh nggak berbohong? Di mana tertulis? Al-Quran mengatakan boleh atau tidak? Al-Quran itu banyak ayatnya, di mana tertulis? Bukan, kamu kan sering baca Al-Quran. Perkataanku
Nggak ada. Boleh nggak? Berbohong? Nggak ada. Nah, ya udah. Nggak Kenapa ada di Al-Quran, nggak ada. Kenapa perkataan Muhammad boleh berbohong dalam 3 hal? Apa? Kau tadi bicara Quran terus? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini pura-pura tidak tahu atau malu? Bukan tadi udah aku sebutkan kan, ketika kau bertanya, aku sudah beranalogi kepada kau, udah. Contohnya tadi ketika bini kau bertanya kepadaku padahal kau selingkuh, mampukah aku menjawab jujur? Yang kedua, ketika kau mencuri, udah, mampukah aku menjawab jujur kepada polisi? Itu aja dulu. Udah gini, ada nggak di hadis atau perkataan Nabi Muhammad boleh berbohong dalam 3 hal? Iya, paham nggak kau? Kalau tadi kan sudah aku jawab, boleh berbohong benar, tetapi sabar dulu kau. Tetapi ya berbohong demi untuk kebaikan, paham nggak kau? Sama itu kan? Contoh itu tadi ya. Kalau di masa perang dulu kan. Nah, ketika ada orang-orang musuh bertanya kepada orang-orang kita kan. Haruskah kita memberitahu, apa kami nih alat perang kami sekian, siasat kami sekian gitu. Ya mampuslah, kalah. Lucu kau, sama kayak gitu juga. Ketika kau bertanya, istri kau bertanya, itu jadi alasan berbohong itu seperti itu. Bukan berbohong sengaja, ada alasannya. Nah, tapi kalau kalian berbohong dalam segala hal, ketika sahabat dekat kau yang sudah membantu kau pun, kau bisa berbohong sama dia bebas. Makanya gini, Blender. Gini kan, kalian kan boleh berbohong. Ya kan, Blender contoh pergi ke Jakarta lah misalnya. Ini kebetulan Blender gak bekerja, narik becak nyari Medan kan gitu. Seandainya Blender bekerja di kantor, sering rapat ke Jakarta atau ke Bali atau kemana, ya kan. Jadi Blender bilang sama bini Blender, "Mami, saya rapat ya," kata. Padahal Blender selingkuh, udah punya istri 3 simpanan. Nanti pulang-pulang dari rapat saya belikan tas ya. Kasih aja sama bini Blender, kan senang. Jadi tertutupin selingkuhnya. Kemana-mana cakapnya bicara bohong, halal haram. Apalah kau ini? Kan satu menyenangkan istri. Berbohongnya kan dalam menyenangkan istri. Jadi Blender selingkuh kemanapun boleh berbohong. Contoh menyenangkan istri tadi gini, ketika istri kau masak istri kau udah, terus kemudian asin masakan yang nggak enak masakannya udah, terus kau bilang sama istri, enak masakan kupi kata. Apa kau bilang? Kau bilang nggak enak? Kau bilang nggak enak sama istri kau? Padahal istri kau nggak enak. Oke, saya ikutin narasi Bang Blender. Saya ikutin narasi. Otak kau sebagai suami. Oke, saya ikutin. Coba lanjutkan ceritanya. Coba. Ya. Apabila istri kau tuh masak udah lama dia nggak masak, mau menyenangkan kau lah nih. Tujuannya untuk membahagiakan kau. Terus. Ya kan? Menyenangkan, masak lah dia, masak belanja udah. Tiba-tiba udah makan, mana Mi makan kita ya, makan satu keluarga. Rupanya makanannya kurang enak, tak asin gitu kan. Ditanya binimu, enak kan Pi? Apa kau jawab? Paling tak enak. Jadi seandainya itu sama Blender, coba seandainya itu posisinya sama Blender. Ku jawab tetap enak lah. Tetap enak. Bang Blender. Tetap enak. Tapi abang bilang tadi nggak enak. Enggak, kalau kau mampukah kau mengatakan tidak enak? Umpamakan dulu kamu Blender, umpamakan dulu kamu dulu. Tetap enak, kamu masak. Tetap enak lah ku bilang, walaupun tidak enak. Walaupun tidak enak. Iya. Walaupun tidak enak. Iyalah, demi menghargai dia. Iya kan demi menghargai dia. Menjaga perasaan istri. Bohong benar, tetapi kan demi untuk menjaga perasaan istri. Ya, bentar dulu. Gitu loh. Berbohong tidak? Cuman iya bohong benar. Oke, udah. Dosa enggak? Kok dosa? Kau cemana? Efeknya gini loh, efeknya. Sekarang sebab akibatnya, itu yang sekarang sebab akibatnya. Kalau seandainya aku jujur, akibatnya apa? Kalau aku bohong, akibatnya apa? Gitu loh. Nah, itu tadi berbohong dosa enggak? Iya, kalau aku jujur, akibatnya apa? Kalau aku bohong, akibatnya apa? Coba. Itu dulu. Oke. Kalau kamu jujur sama istri kamu dengan masakan tadi, Mami, masakanmu kurang enak, kurang garam. Selesai kan? Daripada kamu bilang, Mami, masakanmu enak. Tetap berbohong. Nah, Bang Blender berbohong diri sendiri, berbohong sama Tuhannya Blender sendiri, berbohong sama istri sendiri, berbohong sama masakan itu. Padahal masakan itu tidak enak. 4 Bang Blender bohongin. Kalau kau bilang enak,
Ya kan? Istri-istri orang Aku atau gitu, istri aku lawan gitu memang, blender. benar gitu. Aku udah Kalau seperti memang masakan ini kurang garam, terus terang aja. Terang aja. Mame. tadi analogi kau sama seperti itu. Ketika Ya, kau ya kita maksudku berdosa enggak? ya itu salah satu, itu pendapat kau silahkan. Nah, apabila kau selingkuh sama perempuan lain ketika bini kau bertanya sama aku, apa yang harus kujawab? Kalau kau berselingkuh, Kau yang contoh berselingkuh, gini, kau yang Abang Blender selingkuh. kau yang berselingkuh sekarang nih. Apa yang harus kukatakan sama binimu? Aku nggak pernah selingkuh. Enggak Seandainya usah. kamu lah dulu. Ini kan beranalogi, apa jawabnya itu? Kau lucu. Seandainya kamu seperti itu, ya datang binimu sama aku, ya aku bilang aja iya selingkuh dia. Makanya kau ditikam aja pantat kau ini memang nggak bisa dipercaya. Makanya semakin jelas kalau Kristen itu di dalam Al-Quran tidak bisa dipercaya. Itu dia. Kenapa? Karena pelakuan Blender bejat. Bejat kau lucu kau. Tobat kamu. Dari mana kau tahu aku bejat? Ya kau kamu selingkuh. Untuk apa kau berteman? Untuk apa kau berkawan kayak gini? Tetapi kau lebih mementingkan bujang kau itu namanya. Nggak bisa dipercaya kau. Aku dipercaya karena aku mau memperbaiki rumah tangga Blender. Memang supaya cocoknya gini Blender aja. jangan selingkuh. Kalau makanya kalaupun kau berbuat curang di kantor, misal kau di kerjaan kau berbuat curang, dikibusin Dan dia. ajaran Islam itu sama Kristen jauh beda. Langit dan bumi, antara langit dan bumi, bos. Masa Allah SWT mengatakan tidak boleh berbohong. Masa Muhammad mengajarkan boleh berbohong? Dari mana Assalamualaikum Waalaikumsalam. Tadi aku kasih analoginya. Lanjut bang. Itu benar memang bohong. Tapi kalau ditanya apakah berdosa, jawabannya enggak. Karena itu diantara rukhsah keringanan yang dibolehkan dalam syariat Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisal, itu hadisnya, itu hadis tentang berbohong kepada istri dan seterusnya, itu ada penggalan awalnya nggak dibaca oleh teman-teman Kristen. Ini penggalan awal hadis itu bunyinya begini: laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas fayaqulu khairan aw yanmi khaira. Bukanlah pendusta orang yang memperbaiki antara dua yang bertikai. Artinya memperbaiki ucapannya itu bisa mendamaikan. Fayaqulu khairon, maka dia ucapkan yang benar, ucapan yang baik, atau dia berbuat baik. Nah, ada lanjutannya. Kata Ummu Kulsum, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulu an-nas fil kadhibi illa fi thalathin. Dan aku tidak pernah Nabi SAW meringankan bolehnya untuk berdusta kecuali dalam 3 hal. Tadi yang pertama, mendamaikan antara dua manusia yang bertikai. Demikian pula ucapan seorang pria suami kepada istrinya atau sebaliknya, itu dibolehkan. Jadi nggak disebut sebagai orang yang pendusta dalam arti yang berdosa. Itu jawabannya. Nah, di dalam Al-Quran ada nggak ayatnya tuh bang? Kenapa? Di dalam Al-Quran boleh nggak berbohong dalam 3 hal? Ada validasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ayat Al-Quran ya, biar saya bacakan bahasa Indonesia. Ya. Di surah An-Nahl 105, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Abang beriman nggak? Kalau yang mengada-adakan beriman. Oke, abang mau berbohong? Ini dalam 3 hal yang diberikan rukhsah, iya. Kan nggak ada, di sini nggak ada. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah sekarang baik para pembohong. Yang menjelaskan Al-Quran siapa bang? Aku, kamu, atau Rasulullah SAW? Ya, kan gini, saya bacakan dulu artinya. Enggak, coba dijawab dulu. Nanti kamu akan tahu jawabannya. Dari pertanyaanmu kamu akan tahu jawabannya. Yang menafsirkan, yang menjelaskan Al-Quran, aku, kamu, atau Rasulullah? Saya,
Kamu atau Rasulullah? Iya, aku atau dirimu, kamu, kau Oten, atau Rasulullah. Nah, yang menjelaskan Saya Al-Quran. hanya membacakan artinya. Iya, aku nggak tanya arti, yang menjelaskan Al-Quran. Coba jelaskan dulu, coba An-Nahl An-Nahl 44. Baca An-Nahl 105. Iya, baca An-Nahl 44. Iya, baca An-Nahl 44. Aduh. Ya bacakanlah dulu. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jelas? Nah, apa yang diturunkan? Berbohong. Yang diturunkan Al-Quran. Berarti boleh berbohong. Dan Allah, sebentar, dan Allah perintahkan umat Islam untuk mengikuti beliau. Mengikuti Nabi Muhammad. Yes, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr ayat 7, coba dibuka. Oh, berarti mengikuti Nabi Muhammad boleh berbohong. Ya, itu konsekuensi dalam Al-Quran. Nah, berarti Al-Quran nggak diikutin lagi nya. Berarti bentrokan Al-Quran sama Nabi Muhammad. Makanya tadi aku sudah jelaskan, ada bohong, yang bohong itu asal hukumnya adalah haram, nggak boleh. Ada Iya, bohong. Bang. Dengar dulu. Iya, lanjut. Ya, dengar dulu. Pasang telingamu baik-baik. Di dalam Islam ada bohong yang hukum asalnya adalah haram. Ada bohong yang asal hukumnya adalah haram. Yes, Ya. haram. Mana dalilnya? Ayat yang kau sebutkan tadi. Tapi ada Bohong haram. Nah, tapi ada bohong dalam Islam yang dari hukum asal menjadi rukhsah, diberikan keringanan, boleh. Dalam 3 hal yang tadi aku bacakan hadisnya. Itu hadis sahih. Nah, Jadi komprominya ayat Al-Qurannya mana? Ayat Al-Quran yang boleh mengatakan berbohong mana? Iya, paham. Surat An-Nahl ayat 44 itu legitimasi Nabi Muhammad yang menjelaskan Al-Quran. Paham, Bang? Paham nggak? Iya, paham. Sudah, oke, paham, mantap. Perintah Nabi Muhammad. Dengar. Paham ya? Jadi An-Nahl 44 adalah validasi dari Al-Quran, dari Allah, bahwa yang menjelaskan isi Al-Quran adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke, benar ya, sepakat ya. Sepakat ya, lanjut. Oke, dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah perintahkan kami umat Islam ambil dan ikuti apa yang beliau perintahkan, yang beliau katakan, dan tinggalkan apa yang beliau larang. Sudah dibaca? Sepakat ya? Nah, terus. Oke. Nah, dalam menjelaskan ayat tentang berbohong, hukum asalnya itu dilarang. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya sebagai fondasi asal, hukum asal berbohong itu adalah haram. Kecuali dalam 3 perkara yang telah beliau sebutkan tadi. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Berhati-hatilah kalian dari bohong. Artinya jangan kalian berbohong. Nah, kan udah bentrok kan di sini. Abang bacakan berbohong. Sebentar, dengar dulu, Bos. Payah kau ini. Sabar, jangan terlalu birahi kau. Nanti aku bantah aku pakai dalil. Dengarkan. Ini aku ajarkan kau syariat Islam biar kau paham. Jadi besok kau enggak bawa lagi syubhat yang kayak basi. Kami udah capek menjelasin berkali-kali. Oke? Nabi Muhammad SAW mengatakan, hati-hatilah kalian dari berbohong. Jangan kalian berbohong. Kenapa? Karena bohong itu akan mengantarkan kepada kefajiran, keburukan, dosa. Dan kefajiran atau dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan seseorang kalau dia terus-menerus berdusta, dia akan ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai sang pendusta. Ini hukum asal dalam Islam, bohong itu dilarang, haram hukumnya. Tapi ada kondisi tertentu, Nabi Muhammad menjelaskan diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk berbohong dalam 3 hal yang telah kita sebutkan tadi. Dan beliau sudah menegaskan di awal, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Bukanlah pendusta, dia dianggap tidak berbohong, dia dianggap tidak berbohong. Artinya bukan pembohong dia. Kalau dia memperbaiki, mendamaikan manusia, maka dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia berbuat perbuatan yang baik.
atau ucapan seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Itu rukhsah Bang namanya itu keringanan. Jadi kalau dalam kondisi yang seperti ini nggak berdosa. Di luar kondisi ini maka dia berdosa. Nah, sampai dia nggak tahu juga nih Bang Dio sumber hukum kita Bang. Berbohong ini ada berbohong kecil, berbohong besar gitu. Tadi ada yang haram, ada yang tidak haram. Ya ampun. Bukan gitu. Aduh, capek aku jelaskan. Hukum asal berbohong itu Bang, Abang Regen, hukum asalnya adalah haram, nggak boleh. Nah ya Tapi udah, ada kenapa harus bentar Bang? Dengar dulu. Tapi ada kondisi tertentu itu dibolehkan. Di luar kondisi itu nggak boleh. Yang bolehkan itu siapa Bang? Sementara Nabi di sini Muhammad, Bagas. Nabi Muhammad yang membolehkan. Mana legitimasinya Bang Dio? Saya sudah sebutkan surat An-Nahl ayat 44 dan surah Al-Hasyr ayat 7. Di situ, di situ mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal enggak? Loh, tidak ada ayatnya Bang. Sudah aku baca ayat. Iya, itu dalam hadis dibilang. Iya, di dalam Al-Quran. Hadis itu sumber hukum juga. Mana lebih tinggi hadis atau Al-Quran Bang? Al-Quran yang lebih tinggi tentunya. Yang seharusnya Abang balik ke Al-Quran, jangan balik ke hadis. Dengarkan. Aku ulang pelan-pelan ya. Yang lebih tinggi Al-Quran. Dia yang menjelaskan isi Al-Quran bukan kamu. Oke, saya ngerti. Dengar. Kalau kamu nggak paham, kamu tanya kepada orang yang tahu. Di sini aku yang tahu. Jadi nggak kasih tahu kamu. Boleh. Dari mana aku tahu? Aku tahu dari mana? Aku tahu dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Begitu Bos. Tapi penjelasannya tuh beda sama Abang. Abang tuh kurang paham. Yang beda. Oke, aku kurang paham. Yang kau pahami apa dari penjelasan Nabi Muhammad? Oke. Al-Quran mengatakan di sini saya baca bukan. Kau bilang aku nggak paham. Sekarang aku tanya kau, yang kau pahami dari hadis Nabi Muhammad itu apa? Dengar dulu. Tadi Abang katakan di dalam Al-Quran tadi An-Nahl 405 tadi itu mengikuti perintah Nabi Muhammad. Segala perintah Nabi Muhammad. Oke. Aku bilang An-Nahl 405. Mana ada An-Nahl sampai 400 ayat? Enggak, surat berapa? Surat berapa tadi 405 itu? 44. 44 tadi mengikuti perintah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjelaskan Al-Quran Abang. An-Nahl 44. Kalau mengikuti perintah dan ucapan Nabi Muhammad itu surah Al-Hasyr ayat 7. Nah, di sini di dalam surah An-Nahl Bang, An-Nahl 105, saya bacakan artinya. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Oke? Selesai. Oke, di surah An-Nur ayat itu. Kau lanjutkan ayatnya. Ada lanjutan ayatnya. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Itu ayat tentang orang-orang kafir. Kau baca ayat sebelum. Iya. Surat An-Nahl ayat 105 itu ayat sebelum dan setelahnya itu berbicara tentang orang kafir. Makanya disebutkan di 105 itu innama yaftaril kadhiba. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan. Siapa mereka? Siapa mereka? Alladzina. Terus itu bukan kami. Aku lucu kan kami. Membahas Al-Quran. Oke. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Jelas ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Sekarang aku tanya kau beriman nggak terhadap ayat-ayat Al-Quran? Kau beriman nggak? Aku nggak beriman sama Al-Quran. Aku nggak beriman sama Al-Quran. Berarti yang dimaksud 105 An-Nahl 105 ini kau yang dimaksud. Bentar Bang. Al-Quran ini ditujukan untuk siapa? Untuk kamu atau aku? Untuk seluruh manusia. Enggak untuk manusia. Ya, Buddha nggak mau menerima ini, Kristen nggak mau menerima Al-Quran. Aku baca dalilnya. Aku baca dalilnya. Dari mana Kristen sama Buddha menerima Al-Quran, Bang? Ya, di mana datanya Kristen Buddha menerima Al-Quran? Dengarkan. Al-Quran kau bilang tadi. Bang, makanya Bang, Al-Quran ini ditujukan untuk Islam,
Makanya kalian bentrok sama ajaran Al-Quran Muhammad sama itu, Allah. dengar, aku jawab. Di dalam Al-Quran Ada bentrokan. Kau nggak mau diam, tantrum kau, dikasih ilmu kau tantrum. Muhammad boleh berbohong, mana kalian ikutin? Al-Quran. Jiwa ini orang. Sudah aku jelaskan tadi. Jelas, kalau Islam jelas. Kalau Kristen kalian boleh berbohong dalam segala hal. Paulus membolehkan bohong. Gimana dulu? Kami nggak ada bingung kok, nggak ada kontradiksi kok. Isi kepala isi kepala kau itu kau isi regen, isi kepala kau itu yang nggak ada, makanya kau nggak paham. Itu aja, isi kepala kau. Ini palak kali bang, karena kita mengikuti apa kata Nabi kita. Orang ini nggak ikutin apa kata Tuhannya. Iya betul. Kan aku udah jelaskan tadi, Regen. Dalam Islam itu hukum asal berbohong itu haram hukumnya, kecuali ada kondisi tertentu yang dibolehkan. Nah, siapa yang membolehkan? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang membolehkan. Nah, dapat legitimasi dari mana? Dari Allah, dari Al-Quran juga. Itu caranya. Kalau kita nggak ngerti, tanya orang yang ngerti, orang yang pernah belajar, dia tahu bagaimana untuk mengkompromikan kalau ada ayat Al-Quran dalam Kan aku udah dijawab. Lapet udah dijawab, lapet banyak Iya, kasih coba kau. tunjukkan aku satu ayat di dalam Al-Quran. Kok tanya ayat lagi lah? Coba tunjukkan satu ayat aku di dalam Al-Quran boleh berbohong dalam 3 hal. Kalau boleh berbohong dalam 3 hal sesuai dengan ajaran Muhammad. Bang Blender, besok bawa aja dia ke Ramat Galeri bang, biar dia air keras. Iya, kau gini loh Regen. Makanya inilah makna kalian tahun baru ini, mabuk aja kerja kalian. Ketika bertanya tahu nggak nyambung kepada kau, ya nggak ada maknanya, mabuk aja kerja kau. Coba tunjukkan dulu satu ayat. Apa yang menunjukkan? Boleh berbohong dalam 3 hal ini, coba. Oke, baik. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, coba. Pergi kau ke kantor notaris, kau buka surat di situ, kau tanya surat walias, kau tanya, bilang, kau tengok di situ. Kau dari tadi udah dari tadi dijelaskan. Jangan cabur kau. Jangan cabur kau. Kalau sudah kalau udah congorku ngomong, kalau terus mau lari kau, ujas. Kau dikasih diam, kau dikasih monyet, lari kau kan? Kau udah capek jelaskan sama kau, udah kurang jelas apa lagi? Udah kurang jelas apa lagi tadi? Udah. Dasar memang isi kepala kau nggak ada, Regen. Isi kepala kau udah pindah ke pantat. Capek kalau dijelaskan, mau kayak mana lagi penjelasannya? Makanya di ruang jenazah itu, di ruang mayat itu, oten-oten nih, isi kepalanya kosong. Ringan kali isi kepalanya ketika digeser. Sampai penasaran jaga mayat itu, kenapa lah oten-oten ini muka peta nih. Rata-rata tengok lah, oten muka peta, giginya berlumut semua, hijau semua oten giginya. Berlumut. Hijau semua. Sampai capek yang punya jaga mayat itu, kenapa bisa kayak gini ya? Kenapa? Penasaran. Ditanya sama dokter ya kan, dokternya pun ngomong, Pak, kenapa lah bisa orang oten-oten di muka peta ini, kenapa ketika ngangkat badannya berat, ketika ngangkat kepala pakai 1 jari udah terangkat, apa masalahnya? Apa nggak ada isi kepala atau cuman ya oten-oten ini? Penasaran, bisa nggak dibedah nih, dibelah? Nggak boleh dibelah, nggak boleh, nanti dituntut keluarganya. Rupanya ini tadi lah. jadi kenapa bisa nggak ada? Penasaran juga. Sampai itu pun dokternya penasaran, dia sampai nanya sama aku, gini gue bilang, aku tahu jawabannya, aku bilang sama kawan aku yang jaga mayat ini kan, dokternya juga penasaran, apa itu deh dok, kenapa ya? Tapi beda kalau ada umat Islam isi kepalanya sama lah, standar lah, tapi coba bedakan, dibedakan dokternya juga, iya ya katanya, ringan ya, kalau dibelah nanti takutnya dokternya keluarganya nuntut, akhirnya ya kan nuntut, akhirnya gini, aku bilang sama dia. Gini, kau mau tahu jawabannya, udah, itu kan Kristen. Pergi kau ke YouTube, ya kan? Kau tengok channel di situ, kau tengok channel Bang Juma, channel Bang Blender, channel YouTube Blender Bang Juma, kau tonton. Ketika kau menonton situ, ada diskusi di situ antara Kristen dan Islam. Nah, kau simak baik-baik, tontonnya lah. Ada perdiskusian kan, begitu ditontonnya, dia pun refleks.
Kok ke situ jawaban Oten ini orang Kristen ini? Bodoh kali orang Kristen ini. Nggak ada aku rasa isi kepalanya orang Kristen ini. Hah? Kau dengar kan? Kau sendiri pun ngomong gitu, nggak ada isi kepalanya. Jadi biar tahu kau jawabannya itulah dia. Kenapa nggak ada isi kepalanya? Longor, apa yang ditanya lain dijawab. Nah, inilah dia. Jadi dia pun penasaran. Terakhir, oh itu rupanya kenapa isi kepalanya nggak ada. Kau sendiri mengatakan isi kepalanya nggak ada. Ketika kau mendengar diskusi sama Oten itu kan. Jazakallah dokter. Itu ketika kau mengatakan itu, itulah dia. Jadi bilangkan sama dokternya gitu juga. Dokternya gitu juga. Dokter tonton di YouTube dok. Kenapa rupanya isi kepalanya nggak ada. Itulah dia. Ketika dokternya pun nonton. Oh iya. Orang nanya terong kok jawabnya timun Kristen nih. Bodoh kali nih, nggak ada isi kepalanya orang Kristen nih. Nah itulah dia kenapa nggak ada isi kepalanya. Jadi Oten nggak ada isi kepala. Ya itulah kebanyakan. Memang anjir. Iya. Oten kayak gitu lah. Entah kenapa loh Oten. Yang perempuan bang, yang perempuan bener loh. Aku kaji-kaji loh. Perempuan Oten ini rata-rata kok bau, nggak pernah mandi loh bang. Jarang mandi. Aku penasaran loh. Jarang. Banyak kawan-kawan Kristen yang perempuannya jarang mandi, bau-bau kali. Bau aja pun jarang bang. Astaga, aku pun sampai aku penasaran bang. Giginya bang hijau, semua bang hijau giginya berlumut bang. Nggak tahu, coba bayangkan. Kulitnya bintik-bintik semua tuh bang. Kalau kulit enggak lah bang, aku yang seadanya saja lah. Aku kalau aku seadanya saja. Hijau, giginya berlumut bang. Enggak, kulitnya bintik-bintik, abang nggak nengok. Bang, nggak tahu lah aku tuh kalau kulit aku nggak perhatikan bang. Tapi kurang jeli aku tengok. Nggak perhatikan. Dulu pernah lah sama-sama ya kan. Jadi biasalah bang waktu masa muda-muda itu memang menjadi perhatian aku bang. Oten-oten di. Iya, tapi selangkangannya hitam gitu loh bang, nggak nengok. Hitam gitu. Bang itu bintik karena ini karena kebanyakan makan B2 itu. Babi. Ya bintik ya. Iya, makanya teman-teman Oten, teman-teman khususnya orang-orang, ada kawan-kawanku di sini ya, orang Cina ini. Mereka tuh nggak makan B2. Kenapa? Karena dia tahu efek ke kulitnya. Iya, iya betul itu bintik. Tapi aku dulu kan biasalah masa muda kan, tak biasa dugem ke diskoti ya kan, tak dikasih cewek, wow dugemnya kan mak cakep lah. Cuman cewek ini 1 jam sekali pakai minyak wangi, seret, mak ya kan. Pertama ya, begitu. Ya mungkin nggak tahu lah aku nggak tahu ceweknya. Pokoknya namanya diskoti ya kan. Udah pulang ya kan, jam ke warkop duduk ya kan. Begitu duduk ya kan, tengok ceweknya, ada salibnya di lehernya, mati aku. Yang sama aku nih orang Kristen, mak terkejut aku kan bang. Begitu ku tengok di mana ke dek, ngomong lah ya kan, udah di luar ya kan. Ya senyum dia bang, hijau giginya bang berlumut. Aduh, padahal aku di dalam becipok aku sama dia mulut. Bangga kali bang. Aduh, kalau itu langsung. Betul ya, aku pikir behel itu yang hijau-hijau itu, rupanya berlumut giginya. Habis itu pergi aku ke apa namanya, beli ke warung, beli sikat gigi sama odol. Sikat gigi, aku bilang sama kawan aku, kau nanti kalau ditanya dia bilang aku pergi berak ya. Kemana aku lari nggak pulang aku bang. Astaga, inilah Oten nih coba. Aduh mah hancur. Iya sih, agak aja kan kuning kali giginya bang. Bener, masuk akal bang. Masuk akalnya kenapa? Contoh kayak si Natali kan. Kenapa mereka jarang mandi? Karena Tuhannya itu laki-laki. Tuhan kan maha tahu. Ketika mereka mandi, perasaan ditengok Tuhannya aja ya kan. Takut ya kan, Tuhannya. Nah, masuk akal kan. Tuhannya punya nonon. Iya kan, tegang pula Tuhan yang punya orang mandi. Itulah yang membuat mereka malas mandi. Perempuan ya, masuk akal. Tuhan yang maha tahu. Iya kan. Nah itu makanya aku tanya, apa yang membuat mereka takut? Ya itulah. Mana tahu kami mandi, perasaan itu Tuhannya ada di depan mereka, perasaan Tuhan yang lihat mereka gitu loh. Mandi. Ya kan. Nah itu wajar. Makanya jarang mandi lah. Aku pikir entah takut air lah apa gitu lah kan. Rupanya memang itu, takut Tuhan yang nengok, Tuhan yang laki-laki. Makanya serba salah. Wajar kan? Wajar. Makanya pertanyaanku sama Oten-Oten itu, di balik sempak Yesus ada apa? Ini pertanyaan yang logis loh. Bukan menghujat loh, logis. Dalilnya firman telah menjadi manusia. Pertanyaan tentang kemanusiaan, logis kan? Karena pemahaman aku pikir dari perut ke bawah itu perempuan, perut ke atas laki-laki, untuk menunjukkan keadilan gitu loh.
Gitu loh. Sampai sekarang belum terjawab nih. Sekarang cuman kalau ditanya itu Oten menghujat terus dipikir aku menghujat. Aneh kan? Itu sampai sekarang. Deborah. Naik dong Deborah sayang. Deborah ini kan wanita. Deborah. Mana coba Deborah jawab kenapa wanita Kristen itu jarang mandi? Deborah kan Oten. Kenapa wanita Kristen itu jarang mandi? Coba kasih tahu Deborah jawabannya Deborah. Deborah. Ini masuk akal. Iya itu masuk akal. Itu data Ten. Kalau laki-laki udahlah nggak apa-apa. Yang perempuannya ini jarang mandi. Itu data betul. Karena pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya itulah resiko menuhankan manusia. Ketika ditanya tentang kemanusiaannya jangan baper lah Ten. Janganlah kalian baper ya kan. Itu nggak kemanusiaan. Yosef dari YouTube. Gak ada yang mengaku satupun. Gak ada ya? Gak ada. Memang bukan anak kandung katanya, tapi nggak berani aku bilang anak tiri katanya. Gila kan? Ya, apa ya? Kemarin Bang berantem sama Oten Bang. Sekarang kita lebih bagus berantem sama Oten, Aladin sama Oten. Karena memang dalil. Aku berantem sama Oten dulu kan gitu. Gaduh, tiba-tiba perempuan datang. Sibuk dia mau narik resleting aku. Apa ini? Jambaknya. Bukan jambak, resletingku. Iyalah mau dijambaknya barang tuh kan. Jambaknya barang tuh. Apanya ini? Terkejut aku. Kau siapa? Aku istrinya yang berantem. Aku ini, kau siapa? Wajah peta, muka peta, muka Oten. Kau kenapa kau sibuk kali ngapain resletingku? Aku ini istrinya lawanmu Blender. Yang kulakukan ini sesuai dengan kitab kami. Di mana tertulis kitabmu? Di Ulangan 25:11. Ulangan 25:11. Apabila dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seseorang mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluan laki-laki tersebut. Kalau memang itu firman Tuhan, wahai Oten muka peta, kalau memang itu ada di dalam kitabmu, jangan pernah kau lepaskan tanganmu, genggam erat kuat-kuat, kocokkan maju mundur hingga muncrat. Gitulah. Apalah gawat kan. Kitab suci, apalah manfaat Bible itu coba? Apa? Bilang itu. Kok larinya ke selangkangan aja Oten? Apa manfaatnya? Kok bisa penulisnya itu terfikir untuk memisahkan orang berantem narik burung orang? Gimana lah coba? Kok bisa? Kenapa bisa kayak gitu? Gak logis kan? Seharusnya kita kalau berantem itu perempuan biasanya ngambil pot bunga lempar. Ya, atau narik badan kita, narik tangan gitu kan. Narik baju misalkannya kan gitu. Pot bunga lah paling sur kan, pot bunga dia tuh. Ya kan gitu, pot bunga. Lempar. Paling tidak kan gitu, lempar, tarik tangannya, tarik bajunya. Seharusnya kan gitu kan. Itu jambak pula. Kok burung kita di jambaknya nggak ada otak? Jambak. Kan nggak ada loh otak. Apalah manfaat air itu? Kok bisa terpikir dia gitu lah? Kok arah ke selangkangan? Aku Bang kalau kayak gitu, ketika kita berantem, biniku megang burung orang lain, nggak kulepokan biniku itu. Kok pegang pula burung orang biniku lah yang selingkuh nggak kau? Apalah Bible tuh. Tapi yang paling belum terjawab di Kejadian 38 nomor 9. Itu sampai sekarang ini belum terjawab Bang. Ketika Onan mendekati istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Ketika ia mendekati istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Ini metik ini namanya, metik. Gimana caranya nih? Metik, ya kan? Automatic ini. Metik. Enggak diapain-apain bisa keluar. Ayo. Kalau laki-laki tetap dipancing. Dekat aja itu ya, mendekati aja ya. Dekat. Kalau kata kalau misalkan ketika ia menidurin, kan gitu. Ketika ia menidurin,
Menidurin itu berarti benar, menyetubui, wajar keluar kan? Ini mendekati saja sudah keluar. Gawat ya, gawat ya. Cuman caranya itu. Ini perlu juga untuk Oten, perlu. Kenapa? Mana tahu mana tahu istri-istri yang capek ya kan, malas melayani suami. Ini kan metik ini, dideketin aja. Ya kan? Coba aku minta jawaban sama Oten nih, banyak pesan nih, Bang Blender. Coba Bang Blender lah, tanyalah sama Oten tuh ya. Karena kalian kan kok bisa kayak gitu, masih dekat aja udah keluar. Kadang-kadang kan kami kan sebagai istri ini kan capek juga ini suaminya kan, suami kepingin nggak dilayani juga dosa kan, begitu kan. Nah cuman dengan cara kayak gitu tiba-tiba dekat aja udah keluar kan enak, nggak capek kami kan Bang. Capek kali kan. Nah nggak capek. Gimana caranya Bang? Karena kan kalau laki-laki kan biasanya kan dipancing dulu kan gitu. Nah ini enggak, masih dekat aja udah cercet, udah langsung keluar. Gimana caranya itu? Nah itu dia. Nah, gimana caranya? Masih dekat udah keluar. Itu penting. Oten nggak tahu sampai sekarang ngasih jawaban. Ten, jawab Ten. Itu di dalam Bible kalian Ten. Onan. Oten nih, kalau gede nanti mau jadi apa lah orangnya? Bingung. Jadi apa kalau udah besar? Ini aja udah besar Bang. Oh, udah besar ya? Ya udah besar. Udah, tetap longor lah Bang. Tetap longor. Udah longor. Ten. Tadi sama si Regen tuh biasa aku diskusi sama dia. Enak, lagi mabuk dia tuh. Sama apikal timnya aja Bang, kalau nggak diskusi. Sama apikal tim. Coba. Yuk, diskusi sama aku Yosef. Oke. Tiku kali dia. Boleh. Apa tema kita Mas? Apa tema kita? Apa? Terserah Bang, apa? Oke. Kenapa harus sepakat nggak 25 Desember Maulid sedunia? Hari Maulid sedunia oke saya jawab. Cara dalil itu tidak ada, tapi tidak masalah kalau memang itu diadakan. Itu dia. Udah. Sambil. Udah, selesai perdebatan. Gak perlu bahas lagi, ya kan? Udah saja. Tuntas kan? Jawaban saya itu singkat, padat dan jelas. Nah, yes. Nah, udah, selesai perdebatan. Udah. Lanjut yang lain. Selesai, itu aja. Ulang lagi, Yos. Boleh. Ulang. Ulang lagi. Silakan. Apakah tanggal 25 Desember diadakan Hari Maulid Sedunia, sepakat atau tidak? Secara dalil itu tidak tertulis. Tapi kalau mengadakan juga tidak menjadi masalah. Silakan saja. Itu dia. Luar biasa ya. Sudah, simpel. Tidak ada perdebatan lagi. Dan ya, tidak ada perdebatan, selesai dah. Yang apa lagi? Jadi Oten kok sibuk kali? Hah? Yang sibuk tuh bukan si Oten, pendeta yang sibuk ketakutan. Iya. Takut nggak datang Oten, takut nggak datang jemaahnya Natal. Ya kan? Takut nggak datang. Diulang lagi. Tapi oke, host, ketika tidak menjalankan ataupun tidak, apakah harus diumumkan? Tidak perlu saya rasa. Nah, selesai. Ini mancing pertanyaannya ini. Setelah apapun itu mau setuju atau tidak sepakat atau tidak sepakat, ya udahlah, itu kan ada dalilnya masing-masing, itu aja sih. Ya mau melakukan harus silakan, mau yang tidak silakan, itu saja. Apakah harus disampaikan dan diumumkan? Jawab. Jangan macet. Jadi macet. harus tahu sikon dan
tahu sikon ya. Jadi kalau tidak pada tempatnya ya akan menjadi ini apa? Macet, macet. Nah, Janet, ya. Enggak, tadi kan ini untuk memberhenti perdebatan. Aku bertanya, oke, mau dilaksanakan mau enggak masalah. Nah, apakah ini harus disampaikan dan diumumkan? Itu loh. Saya rasa tidak. Nah, udah selesai. Udah selesai. Tidak ada perdebatan. Tepuk tangan, Nos. Udah itu aja. Tepuk tangan buat Tuhan. Sesimpel itu aja kan? Simpel kok. Gampang kok. Ya, lanjut. Gampang kok ya kan? Udah. Tanya nih nyeri sedap, bukan nyeri sedap. Iya, bukan nyeri ini. Ini kan cuma daripada nggak ada diskusi ya kan? Kan kita membuktikan. Kalau sudah seperti itu udah nggak ada lagi perdebatan. Sepakat nggak sepakat, tetap jalankan. Tanpa perlu harus diumumkan. Alright? Ulangi kurang keras suaranya. Tuh di bawah minta ulangi kurang keras suaranya. Oh, udah. Aduh, kali kalian memang paling suka. Bagi nih nanti di record jadikan VT ya. Iya, ilmu orang nggak usah. Nanti digiring lagi opini itu. Iya. Mana otennya? Akhirnya ini udah lama juga nggak nampak, tiba-tiba nongol lagi kemana aja lah, naik lagi. Iya kan, apa? Mana Otennya Charles, kau tengok lah. Oten kan ini semua pada mabuk. Enggak, orang ini malah pening kali bang, kena sama Charles. Charles suka dia bawa data. Kau kan dulu Oten bang. Kalau ada Bang Charles itu kemarin itu langsung 3 turun. Kemarin tuh bang. Iya capek kali dia orang tuh. Terkalang data si Charles. Master Kalam satu lagi yang turun ya langsung. Ya kau pun Les udah tahu Les, kau pun udah tahu Auten punah, janganlah pula kau gas-gas kali, biarkan saja dia mendayu. Iya. Biarkan. Memang bang nggak sampai mualaf dibuat di Charles. Cuman paling nggak Oten tuh sampai apa dia kena mental ya, pulang tuh ke rumah udah di kamar aja, nggak mau keluar kamar lagi. Nggak bisa diinjil ya, nggak bisa diinjil Charles ya. Nggak bisa ya, iyalah. Udah kayak gitu jadinya, sampai kena mental gitu. Nggak mau keluar rumah, nggak keluar kamar. Iya. Aku belum ngomong dibilang menghujat, gimana orang? Bukan ya kena men tadi gimana? Apa nggak pening kepala orang itu? Iya. Gamblen lagi di mana? Lagi fungsi jangan-jangan dia ini. Sialku. Ya. Nah, dari nama kau saja sudah menghujat. Dari nama kau aja sudah menghujat. Sinyalku bagus ya? Enggak putus-putus ya? Bagus tadi. Sekarang ini udah aman. Charles. Nama enggak Charles biasanya. Enggak. Oi. Oke. Lagi di hutan kurasanya orang. Itu jaringannya Bang Blender itu beralih ke Oten. Beralihan.
Udah jelas sekarang bang. Udah. Lanjut. Udah. Parah sinyalku ini. Lagian nggak biasanya. Kalau malam begini aja. Kemana kita ngapain aja kalau malam begini Charles? Ales? Mana? Enggak, ya di rumah aja kan kumpul keluarga kan. Iya. Ya. Nah. Tapi kenapa hotel nggak ada ini semua? Kenapa hotel nggak ada? Pada turun. Biasanya kan. Biasanya Bang Charles itu kan standby gitu, baru hotel naik. Enggak, berapa hari ini saya perhatikan hutan dulu naik, enggak lama dia naik kan. Wah, kemarin 3 langsung turun itu. Master Kalam, koin, satunya lagi sampai itu. Langsung turun. Si koin itu. Master Kalam jijik kali aku nengoknya kemarin tuh. Oh iya, ketrigger dia gayanya menghadapi si Kang santai. Macam dia pula yang betul kali. Kebenaran. Si Master Kalam. Iya kebenaran tuh Bang. Iya kebenaran. Kayaknya abang berarti belum mengenal agama abang. Macam dia kali yang kenal. Tahu bang apa sobat di bawahnya bang? Apa? Abang nggak tahu itu lambang bulan bintang di atas masjid itu lambang apa? Itu lambang apa? Pagan. Lambang Dewa Apollo katanya. Ya Dewa Apollo. Kena lah sama aku. Memang anjing Kemarin kau bah, babi. lucu kemarin dia itu bah, dia bawa tentang masalah orang Majusi gitu kan, Zoroaster. Dewanya itu kan membunuh banteng katanya. Itu agak mirip sama Islam katanya. Coba kau buka. Coba kau buka gambarnya tuh dewa yang membunuh banteng itu. Coba kau lihat apa di kepalanya tuh, aku bilang. Dilihatnya itu topik santor kelas, itulah yang kalian pakai sekarang longor, bilang langsung kabur dia. Enggak, masalahnya bukan apa-apa. Agama kita tidak pernah ada urusan sama Yunani. Apa urusannya? Jadi ke Dewa Apollo pula. Agama dia yang lahirnya di Yunani sana. Makanya aku bilang coba aksesoris yang dipakai dewa-dewa itu coba kau perhatikan. Gabrul namanya. Aku bilang, aku kasih lihat gambarnya kan, nah ini kepalanya, ini topi apa nih? Santer kelas ini, inilah aksesoris yang kalian pakai sekarang. Langsung tenggelam kabur. Iya, nggak jelas. Itu si Gabriel. Sama tuh. Si Gabriel, Bang Blen, si Gabriel itu si Darel. Aku Yesus itu dukun katanya. Gabriel Noel. Iya bang. Jadi gimana aku? Aku juga kalau aku sih anggap Yesus itu dukun katanya. Ada rekaman Yesus. Oh ya sudah aku bilang. Nggak ngawur-ngawur. Ya mau bakar gereja lah, yang apa tuh? Ngeri loh. Minggu ini memang aneh. Oten. Pak Robert. Jadi kambing yang terkutuk itu siapa Pak Robert? Oh itu Kristen katanya. Ya pokoknya menjelang akhir tahun ini loh. Bulan 12 ini aneh memang. Kelakuannya kayak buang perangai. Hotel ya? Iya, kayak buang perangai Bang. Macam-macam. Tapi yang bekas dari Zoom itu yang senior itu ngaku Matius 25 itu ke Kristen semua, Bang.
Iya. Habis mereka di Ya memang nggak ada penjelasan di situ untuk yang lain kan. Nggak ada penjelasan untuk Kristen yang tidak taat atau untuk Kristen yang munafik. Ada. Enggak ada. Pokoknya siapa yang manggil Yesus Tuhan, oh Kristen, oh Itu Yesus. bahasanya kan kira-kira gini. Bukan mentang-mentang kalian panggil aku Tuhan, kalian masuk kerajaan surga, kan gitu. Saya mengartikannya begini. Pokoknya kalau sudah habis pembahasannya itu kabur mereka, nggak mau lagi panjang lebar lagi, mau bahas yang mana. Pokoknya udahlah ya, izin turun. Apalagi Master Kalam itu paling kesel sekali sama Bang Charles itu seriusan. Paling kesel itu. Sama siapa? Sama Bang Charles. Kalau sudah Bang Charles masuk, dia nggak tenang dia itu. Tapi kalau sekarang paling kesel sama aku lah. Sampai tantangnya Bang Blender. Kalau nggak jumpa aja kita ya Bang di Medan. Ayo gue bilang. Diajaknya jumpa di pajak. Gila gue ya. Ngapain? Mau jual apa? Enggak, mau tunjukkan bahwasanya banyak lah geng dia di pajak sana. Lontong. Kisahnya preman dia. Di mana? Ya kan nantang-nantang aja ketemu kan kayak preman kan? Iya. Dia kan bukan orang Medan. Pernah mabuk semua orang. Mabuk lah, kalau nggak mabuk mana bisa jadi hotel. Bu Moli pun ikut mabuk. Bu Moli. Mama kau ya. Pokoknya sekarang berapa kali dia masuk komol ini Pak, kusiksa, mute pokoknya kuturunkan, naik lagi kuturunkan lagi, biar sadar diri gitu. Nah kemarin tuh udah mulai tenang tuh berapa hari Pak, habis kusiksa gitu kan, berapa hari langsung naik langsung mute dia, gak lama turun dia, udah banyak ngomong. Iya, biar sadar gitu loh, itu jangan maunya didengar terus dia ngomong. Iya. Maunya ngambil Charles, itu aja namanya. Iya. Itu kemarin Bang, bertiga dia di sini kan sama Bang Dedi ngomongin aku. Pokoknya dibilang laku dogi ya kan, dogi. Pas aku naik, kabur bertiga sama-sama bersamaan. Iya. Karena kesel kan. Paling kesel aku bahas mereka kok ngomong dogi itu kan marah kan saya kan. Gak lama Bang Charles masuk. Gak lama turun Master Kalam, si Koin, sama satunya lagi siapa itu nggak terlupa saya itu. Oten juga itu. Oh itu yang satunya otentik gitu akunnya itu. Ayo otentik ya.